Rahman bang, kalian setuju nggak? Boleh, boleh banget. Oke, baik. Ada banyak komen tuh ngaji dulu. Menurut saya sih seperti itu Bang Zuma. Karena kemarin kan waktu awal-awal pada saat buka itu langsung berdiskusi dan nadanya itu langsung besar, makanya langsung di-report dia. Ya, waktu siang hari itu yang di-report akun kita. Ya udah al-muluk al-muluk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tutup kamera dulu. Oh, Satsuki dong, nyumbang surah dong. Satsuki surah favoritnya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahman ini Baqarah banyak sampai selesai. yang request, banyak yang Ar-Rahman nih. Gimana Bang Zuma? Suruh pilih sahabat di bawah. Sahabat di bawah, kalian mau Bang Zuma ngaji surat apa nih? Al-Baqarah sampai Ya. selesai. Ayo netizen. Al-Baqarah sampai selesai. Sampai besok. Ar-Rahman, Kafi, Ar-Rahman 2 orang. Ar-Rahman sudah 4, 6, Ar-Rahman ya, Ar-Rahman. 8 Sip lah. Ar-Rahman semua. Ar-Rahman Oke, menang, siap. Ar-Rahman. Oke, sebelumnya C. cek. Gimana akhi? Kita baca surah apa? Ar-Rahman. Tafadol. Antum awalan. Ikra kitabaka ya akhina. Aku suara saya jelek, jangan disuruh ngaji. Saya nggak mau disuruh ngaji, suara saya jelek, minder aku. Bisa gitu ya. Dinda Iya, Kores, minder lah. kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam. Faddal. Kores. Wal habbu zul asfi war rayhan فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء
ربكما تكذبان تفضل أخي. Ayat berapa? Ayat berapa itu? 17. Rabbul masyariqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yahruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tafadhal. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Silakan akhi. Kores. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya, jangan berekspektasi banyak. Sanafrugulakum an ayyuhassaqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada Ustaz Sugi, panjang. Ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna ila bidsultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaikuma suwadun min wa nuhasum fala tantasiran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban faidang sakotis sama'u fakanat fardatan kadihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tafadhal. فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين هميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lanjut. Kores? Ya. Fihinna qasiratut torfi lam yatmithunna insung qablahum walajan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunnal yakutu wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hul khoja Hal. oh iya astagfirullah hal khoja Hal jaza. oh astagfirullah hal jaza sanil insani illal ihsan ul ihsani ilal ihsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pados Azi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa min dunihi ma jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban
فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان تفضل فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahul Haq. Terima kasih buat Bang Zuma, Bang Kores, Aki Sugi. Nih saya juga mau komentar udah buat teman-teman tadi katanya naikin saya yang mau naik nanti setiap kita buka komal kan memang di awalnya kita ngaji dulu supaya kita dapat syafaat dari Allah, dapat berkah seperti itu supaya juga nggak di-report juga akun kita. Jadi makanya di awal kita ngaji dulu. Terus buat teman-teman yang di bawah mau mengaji bisa DM saya dulu, DM di TikTok, Bang nanti pada saat awal saya mau ngaji nanti saya naikin. Masalahnya pada saat kita sudah mulai gini nanti pada saat saya naikin kalian pasti kayak suasananya terganggu gitu. Perkenalan dulu, salam dulu, jadi kayak nggak mungkin bakal saya naikkan kayak gitu ya. Nah kemudian kedua kita kan nanti akan ada komal untuk mengaji yang dilakukan oleh Apologet Islam Indonesia nih. Terus komal itu mengajarkan untuk para mualaf-mualaf kita yang baru nih ya, untuk mengaji. Kalian juga bisa ke sana nanti mau ikut ngaji juga di Apologet bisa. Seperti itu ya sahabat. Silakan dilanjut Bang Kores. Ya, jadi diupayakan komal kita ini nanti yang komal api ini yang kita manfaatkan sebagai rumah untuk teman-teman yang baru mu'alaf atau yang mu'alaf atau siapapun kemudian dari kita yang ingin belajar Quran, belajar ngaji, belajar makhraj, belajar tajwid. Ya, jadi memang membaca Quran itu tidak mudah gitu ya. Belajar Quran itu memang butuh waktu, butuh tenaga, butuh keikhlasan, kemudian untuk memahami tata cara baca Quran. Ada beberapa poin dalam kajian baca Quran itu yang teori kita kuasai, tapi praktek itu sulit untuk kita lakukan. Tanda mat, misalnya tanda-tanda tanwin, nun mati dan tanwin, ikhfa, iqlab, idgham bigunna, idgham bilaguna. Orang terkadang menguasai teori, tapi ketika mereka praktek itu jarang yang bisa lulus. Ya, karena memang Quran itu adalah kalam Allah. Bagaimana seorang bayi mengikuti tata cara bicara orang tuanya itu butuh waktu untuk belajar. Apalagi manusia
berbicara mengikuti firman Allah. Jadi memang tidak mudah itu. Saya mengakui bahwasanya kami masih butuh keterbatasan dalam membaca Quran. Namun tetap belajar gitu ya. Jangan karena belum mahir kemudian kita tidak percaya diri. Karena intinya membaca Quran itu ya memang harus butuh kesabaran. Memang butuh kesabaran. Utamanya memperlancar bacaan. Setelah memperlancar bacaan baru masuk dalam tajwid. Tajwid dulu yang diperdalam. Setelah kita bisa memperdalam tajwid, makhraj huruf, artinya ya alhamdulillah kita sudah bisa baca Quran dengan baik. Jadi orang terkadang menguasai teori, tapi ketika praktek kita bisa lari dari konteks. Nah, itu kebanyakan orang seperti itu, termasuk saya, termasuk Akhi Sugi, Dinda Kores. Jadi belum saya ninggalkan tempat kajian Quran itu, cara belajar Quran saya belum lulus betul. Tapi saya harus pindah kota gitu sampai meninggalkan materi-materi qiraat yang belum sempurna. Tapi meskipun demikian, tetap kita harus belajar terus. Belajar Al-Quran tidak mengenal usia. Jadi teman-teman yang nantinya kalau sudah API sudah buka kelas, yang mau belajar Quran, silakan. Di mana API akan mengudara, berarti di situ ada kelas untuk berantas buta aksara Quran untuk mu'allaf dan orang yang sudah lama Islam atau dari lahir tapi mau belajar baca Quran. Insya Allah nanti kita ada beberapa narasumber yang dari API yang akan membawa materi. Mungkin ganti-gantian. Ya, kalau saya diberikan kepercayaan juga, mungkin saya ikut ya 1 jam 2 jam lah untuk sharing-sharing gitu ya. Karena saya pun masih belajar. Saya kira begitu sekedar informasi buat teman-teman. Nanti daftarkan diri yang mau buka kelas belajar ngaji untuk di Komal Apologet Islam Indonesia yang akan buka live untuk mengundang teman-teman ke atas untuk belajar Quran. Insya Allah kita akan canangkan itu segera. Itu yang pertama. Kedua, kami informasikan bahwasanya API, Yayasan Apologet Islam Indonesia juga sedang merilis ya sertifikat untuk mu'allaf yang kita syahadatkan sebagai legalitas. Sama seperti yang ada di Makassar Mu'allaf Center Indonesia, di situ ada sertifikat mu'allafnya. Di API juga yang kita syahadatkan di TikTok, itu juga akan kita berikan legalitas sebagai pegangan untuk dasar hukum penggantian identitas. Ya, jadi teman-teman tidak ada lagi keraguan. Kalau ada yang mau bersyahadat, silakan. Mau bersyahadat di TikTok juga bisa. Ya. Mau bersyahadat offline juga bisa, syahadat online juga bisa. Jadi jangan terpengaruh dengan orang-orang yang sakit gigi di luar sana, yang iri, cemburu dengan keberhasilan para teman-teman Laskar API yang menggiring teman-teman Kristen yang ingin belajar tentang Islam, yang ingin menyimak diskusi tentang Islam Kristen. Ya, ini Laskar-Laskar API lah yang menjadi salah satu sebab terjadinya persyahadatan yang terjadi belakangan ini. Jadi kalau misalnya kayak semalam kita syahadatkan, ya itu ada yang mengatakan settingan, ya biarkan saja. Yang penting Allah yang melihat, Allah yang menilai kita melakukan sesuatu karena Allah. Kita menjelaskan, kita menarasikan, kita mempertontonkan kepada umat karena Allah, bukan karena nipu. Yang nipu itu contoh, muka segi 4, gigi rata, tapi mengaku bidadari cantik. Itu palsu, itu nipu namanya. Itu baru nipu, itu menyesatkan. Memberikan nama jati diri sebuah bungkusan,
Ada bungkus, ada sebuah paket, mereknya di situ bidadari cantik. Begitu dibuka paketnya ternyata pelepah sagu. Ini baru nipu namanya. Itu nggak boleh. Itu yang tidak boleh. Siapa itu bang? Siapa bang? Ini cuma contoh aja. Oh contoh. Oke kalau gitu kita berikan dulu tepuk tangannya sahabat. Nggak boleh. Masya Di Allah. Islam itu nggak boleh nipu-nipu, nggak boleh nipu-nipu. Kalau ada yang mengatakan Bible berjalan, fakta. Sambil tiduran kita bisa memberikan materi-materi tentang Bible. Sambil berjalan di mall, di pasar, di hotel, dimanapun ya menginjili, itu baru Bible berjalan. Itu benar. Sahabat Bang Suma yang punya Komal ini adalah manajemen Bang Suma. Beliau manajer Bang Suma. Ya wajar memberikan nama seperti itu. Apologet Islam Indonesia benar-benar adalah sebuah yayasan yayasan yang cakupannya adalah tentang keilmuan apologet, tentang pembelaan terhadap agama Islam, dan berada di Indonesia. Tidak palsu pembelaan terhadap, nggak palsu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, abangku Sondi. Ya, tidak ada yang palsu. Waalaikumsalam Gurunda. Gurunda. Saya turun ini. Dilanjut. Turunkan saya, host. Jangan lah, dilanjut. dilanjut Dinda. Oh, baik. Udah belum pakai logo. Enggak, dia mau pakai Iya songkok sibuk baru berapa lagi. hari ini Dinda, gampang lah itu. Iya Songkok gampang baru lah ambil itu. dengan jas baru. Untuk apa toko satu ini terkecuali, pokoknya ada pengecualian pokoknya. Enggak lah, harus sama. Ya loh. Gampang Iya. itu. Saya kalau pakai HP ini kok noise katanya ya. Iya, noise. Jadi saya Noise, lanjut ya? sedikit ya. Iya Aki Noise. Saya turun dulu nanti naik pakai HP satu lagi. Enggak usah naik, akhi, nggak apa-apa, dibawa aja. Oh, janganlah. jangan. Mana bisa aku jauh darimu? Bercandanya brutal. Ya, Aki. Mohon maaf kalau kadang saya mute Aki itu artinya noise. Bang Kores juga gitu kalau saya Bang mute Ian artinya ada di noise ya bawah bang. Mohon kayaknya. maaf sebelumnya. Ya, jadi gitu ya, teman-teman. Ya, apologet Islam Indonesia kedepannya akan menjadi tempat untuk belajar ngaji, gitu ya. Mualaf yang baru kayak semalam Mbak Maria. Yang satu siapa namanya? Mbak Maria. Yang satunya siapa namanya itu? Erika. Mereka akan kita hubungi, kita buatkan sertifikat sebagai bukti bahwa mereka ini adalah benar-benar mu'alaf. Mereka dari agama Katolik pindah ke Islam. Jadi tidak ada palsu-palsuan, murni karena Allah. Saya bersumpah demi Allah, kami tidak pernah kemudian melakukan syahadat settingan. Gak selamat Bang Suma dunia akhirat kalau pernah melakukan kemudian settingan syahadat. Islam gak bisa kayak gitu, gak boleh. Di Islam gak ada hukum yang membolehkan melakukan satu tindakan pembodohan dan seterusnya. Gak boleh, haram hukumnya. Siang malam kita mengajarkan orang Islam meskipun dengan ilmu yang terbatas, semampu kita bisa, kita mengajarkan orang-orang yang bertanya tentang Islam, kita ajarkan, siap itu kita yang nipu gitu. Oh gak boleh, gak bisa, gak boleh. Iya, itulah makanya aku bilang. Jadi saya sekali lagi mengatakan, saya sebagai ketua pembina Apologet Islam Indonesia, dengan ini saya katakan, wallahi kami tidak pernah men-setting persyahadatan. Ini murni adalah syahadat yang benar-benar kemudian ya murni, tidak ada sedikit pun editan ya, settingan. Nah, kayak gitu-gitulah. Kita nggak ada di kami di API itu tidak ada yang kayak gitu-gitu. Jadi percuma saudara-saudara di luar sana sakit hati, percuma di sana itu iri dengki, percuma Anda cemburu dengan kami di sini, percuma. Anda akan kurus, Anda akan mati berkering dengan sendirinya. Kami tidak melakukan hal seperti yang Anda tuduhkan. Yang dipertanyakan itu, kalau muka segi 4, gigi rata kayak gigi, bukan kuda, kamu salah. Ikan
apa itu namanya? Ikan yang besar semakin membesar, apa namanya itu? Ikan apa? Ayo, yang di bawah ikan apa namanya itu ya? Kecil-kecil membesar, langsung besar kayak bola kasti. Ikan pirahan. Ikan fugu. Piranha. Hah? Ikan fugu. Oh, ikan buntal. Iya, itu. Ya, ikan gembong, betul. Ikan buntal. Buntala. Nah, itu Kardoba kalau orang Makassar bilang. Kardoba. Koro-koroang, koro-koroang, Kardoba, koro-koroang, balala, dan seterusnya. Kayak gitu-gitulah ya. Jadi namanya bidadari. Sudah bidadari, cuantik. Begitu dibuka, Masya Allah, astagfirullahalazim. Lari! Jadi syahadat online itu artinya orang bersyahadat secara online. Ya sakit hati karena mungkin apa ya bilangnya? Ya udahlah, nggak usah. Yang intinya adalah syahadat itu boleh sendiri, boleh syahadat. Kemudian kenapa di negara kita itu dibutuhkan persaksian? Orang syahadat sendiri boleh. Saya dengan yang bersyahadat berdua aja di kamar juga boleh, nggak ada yang lihat boleh. Tapi kita ini kan butuh identitas, butuh pengakuan. Kita butuh jati diri kita itu diakui oleh orang. Misalnya tiba-tiba orang ini kita syahadatkan, lalu dibunuh oleh orang tua atau keluarganya misalnya nih ya, atau kena musibah. Kita mau makamkan secara Islam, nggak ada bukti. Ya kan? Kita mau syahadatkan makamkan secara seorang muslim atau muslimah, kita nggak ada bukti. Berbeda kalau ada orang yang ngaku-ngaku Islam tetapi selalu menghujat Islam, berpelukan dengan orang yang benci terhadap Islam, berpelukan makan semeja dengan orang yang memaki-maki Rasulullah, menghujat Allah, mati, biarin aja. Mau dia dikuburkan secara kadrun juga boleh, dikuburkan secara gorila juga boleh. Kita lepas tanggung jawab dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi laskar api yang ada di bawah tetap teguh pendirian, rapatkan barisan, jangan goyah dengan orang-orang yang sakit gigi. Biarkan aja mereka dengan urusan mereka, biarkan hati mereka memar, biarkan jantung mereka benjol-benjol, biarkan otak mereka berkarat, biarkan mulut mereka seperti mulut gurita. Kita tetap la ilaha illallah. Niatan kita semata-mata hanya Allah. Kita tidak mencari ridha manusia. Bang Suma kalau mau terkenal, sudah berapa kali saya diundang untuk memberikan materi di sebuah masjid yang ternama di negara kita ini. Saya tolak. Peresmian kemudian salah satu gedung yang ada di kota Makassar ini, gedung ternama, gedung loreng. Saya diundang sana untuk membacakan doa di depan gubernur, di depan wali kota. Bang Suma tolak. Kalau hanya cuman terkenal, mending saya ke Dubai, nerima tawaran jadi artis. Kan gitu. Jadi kita semata-mata untuk ilallah, karena Allah. Kalau karena koin, apa sih? Ya, kita tidak munafik. Kita senang, euforianya luar biasa. Sahabat-sahabat senang, gembira. Begitu kita memberikan materi, ada teman-teman kita yang juga semangat, bekerja siang malam. Mereka mendapatkan rezekinya mereka belikan gift-giftnya, dibuat euforia di Komal. Siapa yang tidak senang? Ditambah lagi ternyata muatan itu membuat hati mereka bernana-nana, perih. Mereka live berjam-jam. Saya tadi sempat monitor 4 jam kurang lebih, koinnya cuma 10. Yang nonton juga cuma 50 ekor. Ekor 50 orang nonton. Adalah 100 kulihat tadi tuh. Ada 100, tapi koinnya cuma saya yang kasih koin. Ku kasih koin 1, kasih lagi koin 1, kasih lagi koin 1. Kayak gitu-gitunya. Oh, ternyata selama ini mereka ke Komal itu karena koin. Sudah begitu, memang ternyata murni koin, murni memang koin. Dan kalau mau apa istilahnya ya? Kalau mau membanding-bandingkan dengan Bang Suma, pasti kalian akan meradang. Kalian akan meradang. Ya, jadi janganlah sakit hati, teman-teman.
Gak usah lah yang kayak gitu-gitu. Gak ada lagi yang bisa diserang. Apalagi kemarin itu. Yang diserang apalagi itu. Ya banyak lah pokoknya. Dibilang security lah, cleaning service, Oh, iya. office boy, driver dan seterusnya. Iya, Bang Zuma. Gimana itu Ya, Bang Zuma? gimana? Saya juga lihat beberapa umat muslim kita yang menghina-hina Bang Zuma, menceritai Bang Zuma yang tidak benar. Bagaimana tanggapannya Bang Zuma? Terserah Bang Zuma sih mau menjawab Itu atau bukan umat tidak. muslim itu. Seperti itu Bang. Itu ya mungkin Tapi iya. ngakunya dia muslim Bang. Ya bisa jadi, tapi saya yakin mereka bukan muslim. Mungkin KTP-nya Islam tapi bukan muslim. Beda Islam dengan muslim. Muslim itu tidak akan mungkin seperti itu. Jadi bagaimana tanggapan ya Bang Zuma? Tanggapan saya ya biarkan aja. Mereka nggak tidur mikirkan Bang Zuma. Sementara Bang Zuma enak-enakan tidur, nggak mikir mereka. Orang punya penyakit hati tuh, bos. Ya, maksudnya gini loh. Kamu sibuk dari pagi menceritakan Bang Zuma. Itu si Zuma, gini. Saya dengan teman-teman API dan Laskar API tertawa di sini. Tersenyum-senyum di sini. Tiba tidur, tiba sarapan, makan siang. Mau tidur di hotel bintang berapapun bisa. Mau keluar rumah dengan kendaraan, ya adalah kendaraan. Mau suntuk di rumah, pergi ke tempat wisata milik sendiri, ke sana lah lagi. Mungkin mana lagi? Mau lihat anak-anak kecil berlari, pergi di TK-nya. Mau lihat anak-anak hafal Quran, pergi di markasnya. Bang Zuma itu senang loh. Kalian sibuk kemudian pikirkan Bang Zuma. Sakit hati kalian. Sakit hati. Ada lagi, Bang Zuma itu tidak mewakili Islam. Jadi kau nuduh saya kafir dong. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu papa Ada lagi, ada lagi yang bilang Bang Zuma kaya karena yayasan. Ini mah udah dibahas beberapa bulan lalu. Cuman saya pesankan gini loh. Tuhanmu Allah, Nabimu Rasulullah, kitabmu Al-Quran. Di mana dapat materi pembelajaran sibuk mendengki membicarakan Bang Zuma? Gimana ilmunya tuh? Di saat Bang Zuma lagi mengambil bagian di dalam menyeru manusia untuk menyembah kepada Allah, kalian justru sibuk nikam dari belakang, melipat dalam guntingan. Untungnya apa coba kira-kira? Ya sakit hati, Bung. Udahlah, janganlah kayak gitu. Macam Berhenti tembus lah. saja pisaunya. Bengkok pisaunya. Udahlah, janganlah kayak gitu. Berhenti. Kamu rugi. Waktumu terbuang percuma. Yang kedua, penyakit hati. Ketiga, kamu semakin membenci itu semakin cepat tua. Rezekimu menjauh. Kemudian apalagi? Penyakit akan datang. Penyakit hati, penyakit jasmani dan seterusnya. Kamu menghinakan Bang Zuma, ya orang tidak akan memandang kamu itu baik. Di depanmu orang tertawa, tapi dalam hatinya akan mengatakan, loh ini sesama orang yang ngaku katanya Islam malah ceritain Bang Zuma. Kamu ditertawakan, bukan orang mungkin menjempol, tapi di belakang kamu dinastakan, kamu dianggap orang tidak waras. Siapapun Anda, ya siapapun Anda, karena mata memandang siang malam 24 jam kita perang dengan oten. Datang kalian sibuk hanya karena kalian bisa bahasa Makassar, hanya kalian mahir bahasa Jawa, karena kalian lebih hebat bahasa Cina dan seterusnya. Habis itu identitas Bang Zuma disebarin kemana-mana. Ini loh nama pribadinya, ini loh gini-gini. Tapi Muslim, tapi ngaku lulusan terbaik, lulusan ini. Apa untungnya coba? Kaidah Islamnya di mana itu? Kaidah Islamnya di mana? Di mana di Islam itu boleh gitu? Di mana? Ajaran Islam itu di mana gitu loh? Hanya karena bisa berlata-lata bahasa Cina, orang semua jadi salah. Cuman mahir bicara. Apa kurangnya orang Arab? Apa kurangnya Abu Nawas? Apa kurangnya Abu Lahab? Tapi mereka, orang-orang yang saya sebutkan juga dijanji oleh Allah di neraka. Hanya karena pernah sekolah 2 tahun, 3 tahun, tinggal di kampungnya orang. Habis itu kau menganggap orang yang sudah berjuang itu sebagai
Wah, jangan kayak gitulah. Jangan kayak gitu. Belum tentu juga kita adu bacaan Quran Anda menang, belum tentu. Ya. Jangan sampai cuma di atas kertas. Banyak tuh orang yang wah, nilainya A, matematika A, fisika A, begitu dites AU, nggak bisa apa-apa. Jadi janganlah gitu ya, sebagai muslim ketika ada yang salah, ketika ada yang keliru, ya dijapri aja lah, ini keliru, ini salah, ini harus kayak gini, harus kayak gini. Dek, sini dek, itu semalam kamu keliru loh, harusnya kayak gini. Oh ya baik bang, besok gue perbaiki. Ya kayak gitu, itu baru Islam, akhlak Islam itu gitu. Jangan sudah muka segi 4, gigi ikan apa tadi? Ikan buntal. Ya. Iya. Pakai nama bidadari nggak cocok, nggak serasi, di rumah nggak ada cermin. Minta alamat dong, dia tak kirimin ke cermin. Sudah ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ini cuma nasihat aja, nasihat supaya saudara-saudara yang benci dengan Bang Suma berhentilah, berhenti. Kalian bukan akan mendapatkan kebaikan, malah akan semakin kamu pupuk, kalian pupuk rasa kebencian itu. Bang Suma akan semakin dicintai oleh netizen, dan netizen akan semakin menjauh dari kalian. Ya, lakukanlah sebuah tindakan yang ikhlas karena Allah. Lakukanlah segala sesuatu itu karena Allah. Jangan karena mau disanjung. Kentara itu ketika Anda niatnya jelek, Anda akan menganggap orang yang mendapatkan sesuatu yang tidak Anda dapatkan, itu Anda akan iri. Itu kelihatan niatan Anda itu. Bagaimana dengan Akhi Sugi? Coba lihat beliau ini. Ini dicontoh, ini orang tua ini. Kok orang tua pula? Ini abang saya ini, contoh. Contoh beliau. Contoh beliau. Saya dengan Akhi Sugi di Facebook. Bahu-membahu kami. Berdua, bertiga kami. Almarhum sudah berangkat duluan. Ya. Semoga Allah memasukkan beliau ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Amin. Ya. Bertiga kami di sana di Facebook. Berempat dengan Ustadz Tahta, Dinda Tahta. Berjuang mati-matian. Habis itu kami ke Zoom sama-sama, ke WA sama-sama, berjuang sama-sama. Habis itu kita ke Zoom sama-sama, berjuang sama-sama. Habis itu ke TikTok sama-sama, berjuang sama-sama. Setelah di TikTok, saya dapat singa, dia dapat kecoa. Saya dapat naga, dia dapat semut. Ada dia iri gitu. Ada dia cemburu, ada dia terluka. Tidak. Contoh beliau. Ini baru orang yang dengan keterbatasan ilmu, tetapi beliau betul-betul ikhlas karena Allah. Contohi beliau bang. Contohi beliau. Beliau orang yang ikhlas berdakwah di jalan Allah. Contohi mereka. Orang-orang kayak begini yang harus sebenarnya diberikan apresiasi yang luar biasa. Di saat teman-teman seperjuangannya berdarah-darah bersama dengan dia mendapatkan kursi yang spesial, beliau hanya sebagai anggota. Beliau tidak pernah terluka. Yang seharusnya saya yang ke tempat beliau, mencium tangan beliau, memeluk beliau, dengan ikhlasnya dia datang ke tempatku. Udah 2 kali datang memeluk aku. Bayangkan. Contoh orang-orang kayak gini nih, orang yang ikhlas berjuang bung. Bukan justru begitu ada yang namanya lagi di atas dijauhi, difitnah, dihindari, wah diceritain. La haula wala quwata illa billah. Bukankah kita mengetahui bahwasanya roda itu berputar? Bukankah kita mengetahui dengan Islam kita paham tidak semua orang rezekinya sama? Bukankah kita mengetahui bahwa Allah yang mengatur segala sesuatunya? Kenapa harus dengki? Kenapa harus benci? Kenapa harus iri? Hah? Kenapa? Ada apa dengan ilmu yang Anda pegang? Ada apa coba? Kurang apa Bang Suma ini? Anda japri, Bang. Bang mana dek? Ini Bang.
Makasih ya BCA, Bang. Coba, BCA. kurang apa coba? Adakah di antara kalian yang pernah kutolak? Hah? Masya Allah. Adakah? Atau perlukah aku ceritakan, ku tunjukkan nomor semuanya, bukti-bukti? Gak perlu Gak kan? usah bang, gak usah, nanti aku yang ceritain. Nanti aku yang ceritain. Gak perlu kan? Terus kenapa? Ada apa? Kenapa? Bukankah lebih indah kalau kita rangkulan, berpelukan, bersama berjuang? Iya kan? Bang, saya lagi susah. Bisa nggak? Saya bisa bang. Kebetulan saya juga susah. Ayo sama-sama susah. Bisa kayak gitu. Ngapain coba? Mencari jarak, membela diri depan orang-orang yang benci terhadap Islam. Gak perlu lah kayak gitu ya. Gak perlu. Jadi sekali lagi teman-teman, saya minta kepada hostnya tadi, Bang Handi dan juga Dinda Hendra sebagai pembina di API, saya ingin pakai komal ini, saya ingin bercerita, saya ingin melampiaskan unek-unek saya sebelum berdebat. Orang sana sini memfitnah bahwa Bang Suma dengan timnya melakukan settingan persyahadatan. Karena mereka tidak ada bukti, maka mereka mutar kepala, mutar lidah, mutar semuanya diputar. Gimana caranya sudah menjatuhkan orang ini? Maka dibuatlah syahadat online. Apa itu judulnya tadi itu? Polisikan Gurunda. Sudah gitu, ada lagi yang sok tahu. Oten-oten yang naik sok tahu membahas tentang syahadat. Bolehkah saya bersyahadat? Ada Tuhan selain Yesus. Coba ada batu dan dia di depanku lempar pakai sendal. Loh, kok nyambung ya? Batu tapi Kenapa sendal. jiplak-jiplak ya? Kenapa Entahlah. jiplak-jiplak? Heran kali aku lihat mereka itu. Sebenarnya Cemburu, mereka pansos, numpang iri, sebenarnya dan gini ya, seterusnya. numpang ini Gurunda, numpang terkenal memakai nama Gurunda. Nah itu dia makanya. Numpang Ini Gurunda terkenal. kayaknya ada nagih utang deh, makanya marah, nggak terima ditagih. Mungkin. Ya, jadi saya katakan kepada yang teman-teman yang di sana. Mungkin Gimana Kanda? Silakan Kanda, silakan. Silakan mungkin Abang. sedikit ya Ya. buat Dinda Juma. Siap. Orang sukses tidak akan pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah membedakan orang sukses dengan orang gagal. Biarkan orang lain meremehkan kita, tetapi jangan biarkan dirimu meremehkan diri kita sendiri. Iya. Jangan menilai sampai kamu mengenalku, jangan meremehkan hingga kamu menentangku. Ya kan, biarkan orang meremehkan kita. Dengan begitu mereka tak akan pernah tahu dengan pasti apa kita mampu. Jadilah manusia hebat, yang dihina tidak tumbang dan yang dipuji tidak terbang. Kita nggak perlu siapa menjelaskan diri kita. Nggak perlu kita menjelaskan diri kita. Kenapa? Karena orang yang menyayangi kita tidak butuh itu. Orang yang membenci kita tidak percaya itu. Selagi itu jalan Allah, kita jalani. Karena ada pepatah mengatakan gini kan, Indah, semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Orang yang merendahkan kita itu menandakan dia tidak mampu. Bismillah, kita tetap jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih abangku, masya Allah luar biasa ilmunya ini. Jadi pesan saya kepada laskar api yang ada di bawah, nggak usah ditonton lagi, nggak usah ditonton, dijauhi komal-komalan kayak gini. Kalau perlu diblokir aja ya. Andai ada dua dunia, biarkan mereka pindah di dunia lain. Kita di sini aja. Oke ya, semangat ya teman, sepakat ya. Bang Handi, Ya. Kisugi, Bang Sondi, Bunda Rahma, dan juga Dinda Kores, host, sepakat ya. Cuekin aja ya. Oh selalu Gurunda. Aman, everything is underwear. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Allahu Bunda, Akbar. buat teman-teman yang lain, mending Beriring. kita tinggalkan aja ya kalau ada. Bentar dulu, saya belum ngomong gitu. Kali ini saya tidak setuju dengan Bang Sondi. Semakin tinggi angin, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa begitu. Ya kalau begitu Bang Sondi jangan tanam pohon dong. Maksud saya itu jangan tinggi-tinggi pohon, carilah ya, yang ceper-ceper. Bonsai aja udah di bonsai. Bonsai mahal. Dia gini Bang Endi, kalau enggak mau diterpa angin, jadilah toge. Tapi konsekuensinya apa? Diinjak oleh orang. Iya. Benar. Kedua, ini penting, ini serius. Kita doakan saudara kita Dr. Sondi ini
supaya nanti bisa stay di Jakarta selama 5 tahun ke depan. Amin. Allahu Akbar, Masya Amin. Allah. Amin. Dan Ya Allah. kalau beliau jadi jangan ada yang cemburu. Beri dia semangat. Gitu. Ada lagi yang cemburu gitu. Ujung-ujungnya nanti nggak enak nih, yang rumah Kalibata buat dia tinggal itu ujungnya. Ya kan perjanjian awal kan begitu. Iya. Gue masih ingat loh. Oh, iya. Bilateral, udah bilateral. Iya, gue masih ingat loh janjinya itu, Bang. Kan Iya, gitu. sip. Apalagi nanti kan butuh sekretaris kan. Iya, Kan gitu. Masya Allah. Staf ahli. Ya, staf ahli. Kedua juga khusus kepada guru saya Pak Desugi yang selama ini banyak berkiprah ya. Beliau duluan sama Bang Yoma itu, ya saya juga ada di sini karena ikut jejak beliau. Ini orang siapa sih, belagu banget. Sugi Kristologi, Sugi. Ini orang siapa gitu loh. Nah, ternyata beliau inilah orangnya. Bang Juma juga saya kritik nih. Mestinya Bang Juma sebagai menganggap kita sebagai guru pada Sugi itu mestinya Bang Juma yang ke Riau, bukan beliau 2 kali ke Makassar. Itu juga saya kritik. Ini serius itu. Ya untuk itu kalau bisa Pak Desugi datang lagi 2 kali ke Makassar, anggap itu membayar, berarti nggak ada lagi gitu ya. Bisa nggak Pak De? 2 kali lagi ke Makassar untuk membayar utangnya yang 2 kali ke sana gitu. Betul. Nah gitu. Biasa. Kalau Dinda Zuma itu ke Jakarta, Bang Andi harus banyak minuman timo dia. Biar sampai-sampai udah tiba-tiba dia terbang udah sampai kan. Allahu Akbar. Ya ngomong-ngomong Pak Desugi kok diem aja sih? Dia tisunya habis apa gimana? Pak Desudi lagi sedih. Oh, Saudaranya difitnah. Ya, Sasugi ya. Ya. Sabar Pak De. Semakin bonsai itu pohon, semakin tinggi angin tidak menerpa kan? Kebalik ya? Udah habis 8 anduk Bang Andi. Masa sih? Yang memfitnah itu orang nggak penting, cuekin aja. Iya, cuekin aja ya. Nggak penting. Tapi kalau saya sih Bang lucu-lucu Juma, aja. kalau Bang Juma, kalau saya sebagai penyemangat aja sih. Artinya apa ya? Anggap aja sebagai koreksi membangun ke depan. Tapi ya kalau bisa sih tempatkan koreksi itu pada tempatnya. Tapi Jadi ini yang kalau ngomong memang syahadat online itu terhitung atau muslim Bang Andi? yang mana? Yang semalam? Yang enggak, yang ngomong-ngomong fitnah syahadat online itu Ya, siapa sih? yang- Muslim atau terhitung? Yang saya lihat Bang Kores itu Muslim sama Tritung. Dari pagi sampai sore mereka bahas yang kita mualafkan kemarin itu settingan semua dua-duanya. Seperti itu. Kenapa irinya kayak gitu? Kenapa nggak bikin aja? Kalau lu nggak suka syahadat online yang Islam, ya lu bikin baptis online lah. Lu sewa tuh kolam renang 1 hari, ya susah amat. Sebenarnya sih biangnya di sini Pak Desugi. Kenapa selalu dia mendoakan orang yang mualaf? Ya Pak Desugi harus bertanggung jawab juga gitu loh. Kan gitu. Pak Dena dipancing-pancing nggak mau ngomong ya? Kenapa ya? Sedih apa ya? Pak De? Nih, ini nggak penting siapa dia. Aish. Iya, Ya saya tanya, bisa. saya mau nanya, kenapa turun dia? Marah dia, marah. Marah Bang dia. Andi sih. Saya mau nanya Bang Juma lebih serius. Dengan adanya ini dianggap sebagai motivasi atau mematahkan semangat? Pilih yang mana? Gini Bang Handi, saya tidak ada dua-duanya di situ Bang. Yang muncul di benak saya itu hanya sedih aja, terharu gitu loh. Kenapa? Ada apa? Kenapa kalian? Bisa ndak sih tidak apa gitu, ndak iri, nggak cemburu? Itu aja sih Bang Handi. Karena saya mengatakan gini dari sejak awal, sebenci apapun Anda dengan saya tidak akan pernah kemudian membenci Anda seperti yang Anda harapkan. Ya paling kayak gini. Ya, cuman masalahnya kalau dalam ilmu kejiwaan itu, orang bisa membunuh tanpa dengan senjata. Dengan bahasa orang bisa membunuh. Itu Bang Handi.
Jadi orang-orang kayak gini, saya cuma mengatakan berhenti, percuma, kalian tidak akan mendapatkan efek. Bang Suma tidak akan pernah goyah dengan yang kayak gitu-gitu. Rugi kalian. Mending kalian itu kalau memang ada lahan kosong, beli bibit kacang atau jagung, tanamlah di situ. Matikan HP-mu. Karena kalian akan semakin sakit hati nanti kalau lihat komal-komal yang bersama dengan Bang Suma. Matikan HP, beli bibit jagung, tanam jagung. Begitu sudah berbuah, bikinlah kalian ini bubur kacang hijau, gitu. Lanjut Bang Andi. Pak Desuki ternyata ini koneksi di sana. Tuh, naik lagi koneksi. Koneksi apa deh? Oke, Pak kalau De. ada tamu oten kita dinaikkan aja kalau Ya. memang ini. Ya, Silakan yang naik teman-teman, yang naik itu oten saja ya. Ini permintaan rata-rata muslim semua. Yang muslim sudah pasti tidak saya naikkan, dan saya informasikan juga buat teman-teman. Tes 1, 2, 3, udah masuk suara saya? Ya. Udah. Sudah Ki. Iya, Aman dari nanti. tadi nggak ada suaranya. Kenapa HP-ku ini? Berarti rusak Yang itu tadi konektor ngomongnya jacknya, nggak ada Satsuki. suaranya. Konektor jacknya rusak itu. Oh, enggak. Sabar Pak De, semakin tinggi pohon itu, semakin bonsai pohon itu. Ini host itu yang kemarin syahadat udah kirim KTP dua-duanya. Erika, yang Mbak Maria akunnya hilang. Oke. Mbak Maria akunnya hilang, yang Mbak Erika sudah komunikasi sih sama Mbak Erika seperti itu. Buat Laskar Api jangan lupa di tap-tap, di share-share, dan kemudian jangan lupa di follow nih akun dari Apologet Islam Indonesia nih yang sudah saya perbesar. Silahkan di follow sampainya 10k ya teman-teman. Kita usahakan malam ini tercapai 10k untuk followers dari Apologet Islam Indonesia. Oke, silakan yang mau naik oten, yang saya utamakan oten dulu ya yang Kalau bisa Paduka naik dulu dong, sekali memberikan statement gitu. iya boleh Pak Hendra, naik dulu dong beri Beliau statement. minta. Ya, saya naik Paduka. Mana Paduka? Bang Hens, naik dulu beri statement. Ini kayaknya nih. Oh Nggak itu usah katanya. dibilang tadi sore masuk ke roomnya Ibes katanya. Paduka, assalamualaikum. Ya, Bang Hendra itu ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Andi? Fenomena yang berkembang selama ini. Ada suka, ada duka. Kiat-kiatnya dong Bang, sebagai yang diseniorkan di sini. Silakan Bang. Waduh, kalau yang diseniorkan saya jauh lebih muda dari kakanda ini. Pak mau dari sini. Oh, ada kores. Ada kores. Enggak, emang Paduka berapa? Aku 47. Paduka berapa? Bang. Ini nggak mau Saya berbicara masalah usia, Iya, iya. Ilmu. keilmuan dan kemampuan apapun itu, gitu loh maksudnya. Kalau Bang Hendra umurnya masih 25 kok. Masih muda 25 beliau. tahun yang lalu maksudnya. Ada Ustaz Wafi di bawah. Ustaz Wapi juga minta tolong naik dong. Dinaikkan aja dulu, host. Naik dulu. Doakan nanti kita. Silakan ini dulu ya. Kata dikit-dikit. Host katanya akunnya Maria Octavia _13 katanya. Oh gitu ya. Coba Ya. nanti teman-teman dikirim aja akunnya ke DM, nanti saya coba hubungi Marianya. Lanjut. penting ini aja Bang. Ya kita namanya kita hidup ya. Kita hidup pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya setiap orang berhak untuk menilai terhadap kita, setiap orang berhak untuk tidak menyukai kita. Tapi yang terpenting jangan sampai kitanya yang nggak menyukai orang itu, kita tetap baik, tetap rendah hati, tetap rendah diri. Masya Yang penting Allah. satu tujuan lah. Kalau untuk hal-hal yang masalah seperti itu udah lupain aja. Jalan kita lurus ke depan kok. Ngapain Masya kita Allah. tengok kiri kanan? Intinya sih seperti itu aja sih Bang. Niatan Masya kita baik, insya Allah akan ada jalan kok.
Masya Allah. Luar biasa ini. Bukankah salah satu jalan keluarnya adalah palu basah? Nah, Jangan kayak mulailah gitu. besok yuk. Jangan gitu dong. Mantap itu. Siap. Terus sama buat teman-teman Laskar Api yang di grup Telegram maupun yang di bawah, kita pengurus, pembina itu apresiasi semua terhadap kekompakan teman-teman. Yang terpenting kita jangan menghujat, tapi kalau ada yang menghujat ya kita balas aja, gitu aja. Ada yang menjadi masa. Ya, balas dengan siksaan yang setimpal. An-Nahl 126. Nggak ada Ustaz Rafi. Oh, nggak ada. Ya udah, apa-apa. Ya namanya orang iri itu kan juga pasti ada, Bang. Tapi gimana kita menyikapinya aja. Irinya gini ya Pak Duka ya. Kenapa syahadatnya nggak sama saya gitu ya? Waduh, Bang Gores kapan berangkat Jakarta, Bang Gores? Insya Allah paling cepat tanggal 6 Pak Duka. Belum nemu rumah yang sesuai. Masih nyari-nyari aku. Iya. Rekomendasi dong Pak Duka, Bang Handi, rekomendasi. Rekomendasi kalau menurut saya ada di Salemba, itu tempatnya Sambo. Tempatnya. Aduh, janganlah. Aduh, nanti. Debat nanti kita. Dekat saya pula lagi, gratis pula lagi, restu, tinggal cari masalah masuk di situ. Aduh, pengen yang jangan yang teralis Bang Handi, kelihatan orang. Cuman nggak ada AC-nya, mohon maaf nggak boleh pasang. Iya itu ruangan gitu, jongkok di tengah, kiri nonton TV, kanan boker. Ntar gue cari ya info ya, sabar ya. Siap. Oke. Yang penting kita sehat-sehat semua lah ya, Bang Zuma, Amin. Bos, Bang Gores, Ustaz Amin. dan Rahman, Bang Andi. Waduh, sama suara apa ini? teman-teman di bawah. Waduh. Kalau Pak Duka di mana Pak Duka? Saya di Posisi. Jakarta Selatan. Oke siap. Ikhwan di Jaksel itu, dah nyari di Jaksel, rekomen. Jangan apartemen ya, saya benci ketinggian. Jadi, Res di Jaksel itu ya berat di ongkos. ya udah di Jakpus aja, bareng Bang Handi, Ikhwan, Jakpus. Kalau bisa sih Monas itu loh, luas Monas, tinggal kita izin boleh nggak sih bikin gubuk-gubuk di bawah Monas gitu aja. Aduh, Bang Handi. Oh iya, Iya sih, cuman, enak rumah portable. Saya mau ada tambahan informasi juga bagi teman-teman yang udah mendaftar, itu bisa dicek di email karena kita ada sharing itu. Untuk proses verifikasi keanggotaannya masih dalam tahap pendataan, nanti akan segera dikonfirmasi kok. Jadi mohon untuk bisa cek emailnya ya. Ya, sama ini Ikhwan, itu aku terakhir cek masih 500-an. Oh, ini 2.200, 1.700 ya kok pada nggak daftar. Ya mungkin gitu dulu, saya turun dulu Bang Andi, Siap bang. kakak-kakak sekalian, Iya, abang-abang. ya deh. Yo, Bang Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut aku mau nanya sama Bang Sondi. Bang Sondi masih monitor? Bang Sondi menjauh mungkin beliau. Ya, lanjut. Ya, Bang. Bang, nanti ketemu si Wak Labu itu semester berapa? Aku biasanya di semester akhir Bang Adi, semester 5. Bis. Oh, semester 5 ya. Ya, Was. Itu aja sih. Ya sekali lagi kita teman-teman ya doain ya. Dr. Sondi bisa stay di Jakarta 5 tahun. Insya Allah 5 tahun berikutnya 10 tahun lah. 2 periode cukup lah ya. Kayak di Riau itu 2 periode cukup lah. Amin, amin. Di Rio 3 periode. Oh 3 ya. Di Rio 3 periode Bang Andi. Oh 15 tahun. Masya Allah.
Di Jakarta 2 aja ya Bang ya. Selebihnya kasih kores. Kalau untuk pusat nih biayanya ampun jubilah, ampun. Ya nanti misalnya kalau di Jakarta capek ada PAW ya saya lah yang gantiin nggak apa-apa. Siap kok PAW. Ya terus Mas Tugi mau kemana ya? Ya Pak De kan tadi kejanjian dia kamar depan saya belakang. Sasugi jual rumah pindah Jakarta juga ayo. Boleh, boleh. Gimana orang rumahnya di Rio itu bukan atas nama anaknya waktu dia jalan ke Makassar balik nama. Pusing dia. Pulang-pulang ngontrak sama anak. Masya Allah. Ya udah kalau ada teman Kristen di bawah yang ingin diskusi atau yang ingin bertanya silakan naik. Belum ada Kanda, belum ada yang Oten. Ayo yang naik Oten. Ya pesan kita sama Dinda Juma gini aja Bang Andi, jangan patah semangat, terus aja melangkah. Ya, enggak perlu, apalagi yang mencipta kita itu kan orang-orang kita kenal. Setidaknya aneh kan kita tahu siapa dia, kita tahu ini dia. Gitu. Jadi kalau orang yang menciptakan kita orang nggak kenal, ya mungkin masih bisa kita ini. Tapi yang menciptakan kita tuh orang yang kita kenal, sedikit banyak kita tahu. Ya biarin aja, cuekin aja, nggak usah ini gitu. Tetap aja semangat karena gini, di balik yang nggak suka ke Dinda itu banyak jemaah yang lebih suka kok. Contohnya nggak usah pembuktiannya aja. Di saat dimana ada Dinda Juma di situ pasti netizen pada ngumpul semua. Itu menandakan apa? Menandakan mereka mencintai Dinda gitu loh. Ya kan? Sekedar untuk masukan, untuk perbaiki diri, Bang, itu aja. abang-abang khususnya Bang Zuma gitu. Saya cuman mau ngasih informasi aja gitu kan. Bagaimana dengan akun PC The King? Kalau ada yang tahu itu gimana itu? Saya sudah sempat ngobrol secara room dia gitu kan. Dia banyak sekali melakukan penghinaan. Mohon maaf sebelumnya saya takutnya langsung di kick ya. Karena saya muslim ini BTW. Jadi akunnya tuh sering banget menghina muslim dari malam jam 7 sampai tengah malam dia tuh menghina muslim. Dia ngajakin orang-orang untuk masuk ke roomnya dari kalangan muslim, terus dia memberikan pertanyaan, dia yang menyimpulkan jawabannya. Udah, terus cukup. Ya cukup, ini udah pernah dijawab oleh Bang Zuma sudah beberapa kali. Tapi nggak apa-apa dijawab Iya, lagi. Nggak apa-apa dijawab lagi. Terima kasih sebelumnya. Terus Bang Handi lah yang lagi, jawab Bang. ini. Di sini saya jawab. Gini ya Dek. Itu mereka kalau nggak begitu dia nggak punya bahan. Karena kalau membahas Bible-nya apa yang mau dibahas? Supaya dia laku, dia akrobatik main sirkus. Yang tidak baiknya adalah teman-teman muslim kenapa ikut nonton sirkus? Kenapa ingin naik? Bayar pula lagi nonton sirkus kan gitu. Akrobat yang nggak aneh-aneh kan gitu. Udah tahu begitu hindari saja. Ya, apapun ilmu Anda naik akan tidak diberi waktu untuk berbicara. Makanya biarkan saja dia monolog. Nah, kalau Anda punya kemampuan, direkam saja. Disimpan data-datanya, direkam kalau dia monolog. Lapor ke kami. Atau Anda yang bertindak, laporkan ke pihak yang berwajib. Itu aja sih ya. Jadi kalau misalnya nggak punya kemampuan, nggak usah didengerin. Kalau punya kemampuan, silakan direkam, datanya disimpan, bertindak aja sendiri. Laporkan ke polisi, ke pihak yang berwajib terdekat. Itu aja ya. Oke. Lanjut. Ya, teman-teman yang lain juga kalau ada informasi yang begitu kalian DM saja sahabat Zuma. DM kalian itu semuanya biasanya pasti saya baca. Jadi kalau ada informasi yang terbaru kalian DM saya saja. Terima kasih. Yang naik, yang saya naikkan hanya Oten saja ya. Saldi pakai mic apa sih? Ini Saldi lo Kenapa Kanda? agak kecil. Cek. Buat teman-teman kalau ada informasi yang terbaru kalian DM saja sahabat Bang Zuma. DM-nya sudah pastikan itu dibaca seperti itu. Ini yang saya naikkan hanya Oten saja. Sebelum kita naikkan Oten, jangan lupa di tap-tap, di share-share. Mendam suaramu Dek Sadli. Enggak ada mic apa di situ. Udah pakai headset sih ini Bang. Cek. Besok dibenahi tuh. Banyak Mae. Ya, Minyak Sadli kok jadi gitu amat. kayak menyelam ya. Kalau begini, cek. Pakai Kalau apa suara sih? saya udah bagus belum?
Bagus Pak De. Bagus. Suara Pak De mirip suara laki-laki loh. Oh iya, daripada bidadari permuka kotak. Sadis banget jawabannya. Aku mute dulu ah. Aku mau tertawa. Ayo teman-teman yang mau naik silakan. Tapi kalau ada yang mau naik bertanya nggak apa-apa, naikin satu-satu nggak apa-apa. Tahu nih setiap gue ada nongkrong sini Kristen nggak mau naik. Tadi room IB saya di sana sepi. Aku lama di situ. Satu persatu kabur. Nah giliran saya di sini nggak ada lagi. Apa sih? Emang gue apaan? Emang lu pikir Bang Handi itu laki murahan? Iya, emang gue apaan gitu. Saya kan bukan panggilan. Saya kan cuma dipanggil. Bang Ya, Hadi sama tuh, aja ya? waduh jauh dari lelaki murahan. Bang Hadi itu lelaki sale. Iya, Saleh. Ada yang mau naik tuh naikin aja nggak apa-apa. Mau nanya apa gitu berbagi, turun lagi. Satu. Ya, sementara gitu aja dulu. Anyway, Ikhwan sambil nunggu ya, ini yang tadi nanya-nanya gimana sih cara daftar Dibesarin. Apologet Islam Indonesia? Kita ini ya. Pertama ke Google. Bisa melalui HP, laptop atau kalkulator. Nah, di sini kita ketik nih Apologet Islam Indonesia.org. Abre. Nah, keluarlah nanti dia. Tuh, Apologet Islam Indonesia, daftar keanggotaan. Untuk sementara websitenya ini ya Ikhwan ya. Insya Allah website ini akan menjadi warisan api untuk generasi-generasi kita ke depannya. Daftar keanggotaan, isilah ini form-formnya, nama lengkap, email, nomor telepon, alamat, jumlah istri, enggak deng, kota, kode pos, provinsi, negara, diisilah seperti biasa sesuai dengan KTP. Lalu upload foto KTP-nya di sini gitu. Nah nanti langsung daftar kan, udah kelar. Ditunggu sampai divisi medsos memberikan email supaya Ikhwan bisa gabung ke grup tele begitu. Jadi ini sekalian screening supaya nggak ada teritung 1 Korintus 9:22 yang sok-sok mau masuk pura-pura muslim. Itu sudah. Cek, suara saya sudah kedengaran. Terus alamatnya diulang lagi. Kedengaran tidak? Banyak yang Alamatnya? ketinggalan. Yang tadi diulang dari awal. Oh. Tunggu. Banyak yang ketinggalan. Nah, jadi kalian ke Google, Ikhwan ke Google, ketik ini Apologet Islam Indonesia.org ya. Nah, lalu daftar keanggotaan. Ini langsung di tampilan awal langsung begini. Isilah sesuai dengan KTP. Lalu kemudian ini kirim upload KTP-nya. Sesudah itu nanti daftar sekarang. Setelah itu, oh ini diklik juga ya pada kotak pernyataan dan persetujuan. Ini dicentang juga baru ini. Setelah itu tunggu email dari divisi medsos kepada email yang digunakan di sini agar bisa terkonfirmasi pendaftarannya. Gitu. Kalau nggak punya KTP bisa pakai STNK motor minimal motornya yang 2020 ya, Ikhwan. Kalau yang belum punya. Memang lo mau akad kredit. Jangan lupa di daftar teman-teman yang 2100 ini, sama jangan lupa di follow akun dari Apologet Islam Indonesia. Sebelumnya kita hiburan dulu sebentar. Ini ada hiburannya di sini ya. Malaysia boleh banget, boleh. Ini skalanya internasional kok api ini. Ayo Ten, debat sama saya biar saya sambil tiduran gini aja Ten. Gimana Ten? Ini ada yang sakit hati kali sama Aki Sugi. Ngapain ini dinaikin? Kalau nggak ada orang Kristen naik. Memang Kristen biasa aja. Mereka cuma ada yang Ketawanya komen badut sama Iran. Aki Sugi. Kenapa dinaikin turunin lah? Nggak usah lah itu. Tukang jual vape itu nggak usah dinaikin. buat rumah mencari uang. Kasihan. Ya, bully aja dulu, Mereka bully. sudah mulai sadar. Bully dia. Dibully ya. Pak Penjahat, itu waktu hari itu kamu open kamera kok gigimu hitam-hitam, bolong-bolong tengah-tengahnya gitu. Kenapa? Kamu habis makan apa itu? Habis makan ini babi guling. Aku mau beli Udah sakit hati. tapi kayak gini ada nggak di tempatmu? Apa jahat?
Dia makan. Saya tahu tempatmu loh. Makan nasi. Di Sukajadi kau kan? Apa dia? Makan nasi. Waduh, dengan waduh, garam. Ustaz Sugi. Waduh. Prit. Hah? Oh, suap-suapan sama Bu Yuni. Ini agama kalau kata orang. Jadi Papa Jahat ini itu bapaknya sendiri nggak mengakui dia. Oh. Terus dia sendiri nggak mengakui bapaknya. Banyak Gitu. cerita kau belajar agama. Kenapa Jadi bisa gitu ya? jadi anak durhaka ini. Gitu. Oh, gitu Bang Andi. Pantasan. Bapaknya sendiri udah capek ngurus anak ini gitu loh. Oh, pantas. Dia benci banget karena bapaknya Wahabi katanya. Oh, gitu. Pantasan menderita kali batinnya ya. Kasian lah. Kasihan kadang Makanya benci sama Islam yang kelihatan kayak bapaknya karena bapaknya katanya Wahabi, Gurunda. kadang dia, Oh, gitu. kadang dia diusir tidur di tempat sampah guling-guling di sana makanya bau katro. Allahu Akbar. Kita pelacur agama. Ya sudahlah, hiburannya udah selesai. Jadi uang ya. Hiburannya selesai. Turunin udah. Kan. Iya. Silakan Udah dapat karena konten kali dia. istrinya itu. Udah dapat konten, udah direkam tadi. Turunkan lagi. Ada kontennya. Kayak gitu aja. Jadi Ahisugi nanti ketika kita lagi ngantuk naikkan aja lagi. Ya. Anggap saja dia orang yang sedikit hampir waras. Menurut saya dia Sepertinya dia stres ya. Dia ngefans, stres kan? bukan Bukan stres. sepertinya, memang stres. Ngefans dia sama Aki Stres tinggal Sugi. istrinya. Karena semua akunnya dia pasang foto Aki Sugi, jadi kayaknya ngefans dia sama Aki Sugi nih. Oke. Mas Sugi, si Bapak Jahan ini di mana? Di Pekanbaru ya? Sukajadi. Halo, selamat malam Kak. Selamat Oke, malam. Oi. buat Papa Jahat kalau masih ada di bawah DM saya ya, kita nanti ngobrol Halo Kak, ya. selamat malam. Selamat Kita ngobrol. malam. Oke, udah lanjut. Mbak Noi, dari mana nih Mbak Iya. Noi? Sebelumnya saya cuma izin bertanya doang mengenai live yang menurut saya risih lewat FYP saya terus. Tadi sempat saya ngikutin live-nya warung kitab yang ada Christian CP gitu, dan di situ penghujatan terhadap agama saya pun ada, dan itu ada penghujatan untuk orang khusus atau personal. Itu udah masuk ke ranah hukum, dan penghujatan agama pun Baik. sudah masuk ke pasal 156A KUHP. Baik, Nah, di sebelumnya sini, ini Mbaknya memang namanya agama saya siapa? Islam, tapi dari beberapa live yang saya tonton, Islam pun sempat menghujat agama sebelah. Menurut saya itu hal yang tidak baik, dan tolong diluruskan lagi buat teman-teman di sini, buat toleransinya lebih tinggi lagi, karena negara kita ini adalah negara hukum yang dimana Muslim apa? negaranya Muslim. ini mempunyai Mbak Noi, kebebasan dengerin dulu. untuk beragama. Muslim ya? Muslim katanya Bang. Saya Muslim. Oh, iya. Namanya siapa Tapi namanya? saya masih mencari sesuatu yang menurut saya yang harus saya cari. Iya, namanya siapa? Namanya siapa? Nama saya Noi. Noi, oke baik. Silakan Bang Zuma. Oh ya, mohon maaf. Tar dulu. Noi, endingnya apa? Kesimpulannya apa maksudnya? Kesimpulannya, tolong kalaupun sesuatu yang didebatkan itu tolong jangan menjatuhkan agama lain, walaupun kita memang menurut kita agama kita benar, tetapi tolong jangan menjatuhkan agama lain seperti itu. Gak usah diajarin kayak gitu. Tidak ada yang menjatuhkan agama lain kalau diskusi. Cuma tetapi- diskusi itu mematahkan argumentasi, bukan menjatuhkan Ini agama kok mereka. double-double semua ya? Double ya? Tetapi kita harus tahu kita berada di negara mana yang dimana udah mengatur Iya, hak double, Pak. kebebasannya kan. Karena di live sebelah itu sangat menjatuhkan agama sebelah. Noi pernah diskusi sama Kristen? Pernah? Pernah diskusi? Pacar saya pun Kristen. Kenapa? Oh pantas pacarnya Kristen. Ntar Karena dulu. saya berdiskusi juga dengan dia. Kalau misalnya berdiskusi dengan Kristen, terus kemudian kita pakai datanya di Bible, kemudian data itu dia sangkal sendiri, menurut Anda? Enggak, kalau kita diskusi itu tidak menjatuhkan, tapi memang tetap toleransi. Tidak menjatuhkan Apakah seperti
apakah dalam hal pembelokan data berasumsi ria bisa ditolerir dalam diskusi? Diskusi sama debat itu berbeda ya Pak? Maaf nih. Saya ulang kembali ya, menampilkan data yang valid. Jelas sekali itu ya, tidak bisa ditafsir lagi. Tapi pihak sebelah itu menganggap ini keliru, apa masih bisa tolerir? Apakah itu Ini kenapa pembenaran? double ya host? Atau di tempat saya aja ini? Tempat Tadi, Banjum, di tempat Banjum aja yang double. Double di sini. Mungkin Banjuma turun dulu naik lagi. Di sini aman kok, nggak double suaranya. Apakah oke, kita oke, saya memberi pembenaran bukan kebenaran? Oke, justru Ini saya kasih data si satu Barino ya, jangan Noi. diturunkan ya. Saya kasih data satu ya. Oke. Contoh nih, Yohanes 17:3. Jelas di situ satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Jelas di situ. Menurut Anda, data ini benar atau salah? Benar. Benar. Nah, kalau mereka mengatakan Yesus itu Tuhan bagaimana? Itu tergantung kepercayaan masing-masing karena kita tidak boleh. Nah, ini nggak berbicara kepercayaan, berbicara data. Oh, berarti kita tetap menguatkan argumen kita dengan menjatuhkan. Saya tahu kok. Coba Bapak buka ayat Galatia 3:13. Apa? Saya tahu. Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib, begitu? Iya. Oke, baik. Apa Saya yang tahu Anda tentang ingin? itu. Apa yang Anda ingin komentari Galatia 3:13? Gak, maksud saya untuk masuk ke room ini, tolong jangan menjatuhkan agama lain. Tidak menjatuhkan agama orang, tapi mematahkan argumentasi yang asumsi. Oke, tetapi dari live sebelah itu Bang Zuma atau siapa ya yang sempat viral itu menjatuhkan agama orang lain dan sempat Wah, ini menyebut nama Bang Juma. Bang Juma yang harus bicara nih. apa gitu. Silakan Bang Juma, nama Anda disebut. Bang Zuma turun sebentar, ganti perangkat. Udah aku dulu nyaut. Oke, Jadi enggak. no ini siapa? Agamanya apa sih? Islam, Kristen. Paham? Oh Islam. Oh dari PC Decking tadi ya? Kemakan omongannya ya. Padahal dia yang menghujat Islam. No, saya iya? cuma sangat risih mendengar live di FYP saya terus-terus ada live-live ini. Saya risih banget karena ini seperti menjatuhkan agama orang lain dan itu sempat ada yang namanya menyerang personal. Dan itu udah masuk ke pasal 156A KUHP. Jujur umur saya aja Oh, masih Anda mau berbicara hukum di sini? Di sini banyak ahli hukum loh. Iya, saya masih 17 tahun dan saya pun tahu tentang ini adalah negara hukum. Apa isi pasal 156? Itu tentang penyerangan terhadap agama dan lainnya. Salah loh, nggak ada penyerangan. Penghinaan. Coba Bapak buka. Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Kenapa ini? Iya. Ini banyak orang hukum di sini loh. Ada pasal lainnya yang di situ menyerang agama lain. Saya cuma memberitahu. Ini saking saya hafal ini Bang Sondi, sering saya praktekin nih. Oke. Saking hafalnya nih 156 nih. Kak, saya di sini cuma memberitahu, tolong kalaupun memberikan kebenaran jangan menjatuhkan agama lain, cukup itu aja. Cuma cukup itu aja pesan saya. Masalahnya Saya gini tidak- loh, ketika kita memberi tahu kebenaran, maka mau nggak mau jatuh yang salah itu gitu loh. Ya udah. Mau nggak mau serah, Kak. jatuh. Tapi agama kakak Contoh tuh misalnya saya. dalam Al-Qur'an. Contoh misalnya dalam Al-Qur'an. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Isa Al-Masih adalah Allah. Apa nggak jatuh itu orang-orang yang menyembah Isa? Kalau agama sebelah itu tidak menganggap kalau Yesus itu adalah Isa. Lah, yang naik ke sini orang-orang yang menyatakan, lihat Isa ini adalah Allah itu sendiri. Al-Hadid ayat 3. Ali nggak tahu Imran karena ayat saya bukan 45. Kristen. Itu mau gimana? Saya nggak tahu karena saya bukan Kristen. Maka dari itu, my sister, perhatikan, kami di sini membantai syubhat dan fitnah yang datang kepada Islam. Karena apa yang dibenarkan di dalam Islam itu ternyata terbukti di dalam keimanan mereka juga. Cuman masalahnya penghujat menutupi hal tersebut di kitab suci mereka. Kita buka, mereka sakit hati. Contoh misalnya di dalam Az-Zukhruf ayat 64, ma'akultu lahum
lahum amartani bihi anibudullaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya aku berkata, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ternyata kan ada Tuhanku dan Tuhanmu. Di mana? Yohanes 20:17. Kenapa mereka nggak ngasih tahu itu? Mereka menghujat, Saya tidak bukan, tahu, bukan, tapi- Allah bukan Tuhan, bukan Tuhan Nabi Isa, bukan. Lah itu Yohanes 20:17 apa? Nah, yang kayak begitu-begitu loh. Ujung-ujungnya apa? Mereka sendiri yang jatuh. Halo kak. Kalau nggak Tapi- tahu, kami kasih tahu, Noy. Kakak, tapi kalau dari Iya. kesaksian teman saya non Islam pacar saya ini, Saya tahu, saya kasih satu data dulu nih. Pacarnya. Iya, karena ini first time. Noi, dengerin. Noi, kalau Anda Muslim, dengarkan baik-baik. Pacaran itu dilarang. Ini dengarkan dulu baik-baik. Inna dina indallahi Islam. Ngerti nggak artinya apa ini? Apa? Ngerti nggak? Aduh. Apa? Enggak. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, kalau saya berdasarkan ini, di luar Islam itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu setuju? Setuju nggak? Yes. Setuju? Hmm. Artinya agama di luar Islam ya itu dia. Karena Iya, menuangkan manusia. Kakak paham gak sih apa yang saya sampaikan di sini adalah tolong kalaupun di live sebelah kakak harusnya gabung di roomnya, tolong jangan sampai menghujat agama orang lain. Cukup itu doang sih kak. Cukup Nggak itu perlu doang. dihinakan, Saya orang tidak terhina mau sendiri agama, kok. Karena saya ilmunya masih sedikit. Saya cuma menyampaikan itu saja. Karena Anda menyebut Bang Juma, Bang Juma udah hadir. Tuh Bang Juma udah hadir nih. Karena Anda menyebut Iya. Bang Juma. Pacaran guru dah. Dia ngebela ini apa batin Cowoknya. pacarnya. Nah, Pacar saya tidak membela sama katanya. sekali. Aduh. Saya tidak membela. Iya, jadi gini, saudari Nona, di Islam itu ada kaidah. Al-Quran menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatal lil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Kan ada perintah berdebat dengan cara yang baik. Walaupun menjatuhkan itu tidak apa. Sabar dulu, sabar. Jadi perintah Al-Quran itu pada mulanya, hukum kaidahnya, seru. Ada perintah untuk menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia. Oke ya, satu ya, camkan itu baik-baik. Oke. Metode yang digunakan oleh Allah mengatakan gini, sampaikan kepada mereka pengajaran yang baik, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan siapa yang lebih mengetahui di antara mereka yang akan mendapatkan petunjuk. Selesai kita di situ. Kemudian kami umat Islam nih, kami, ya saya mengatakan tidak semua, tapi kami. Al-Quran mengatakan, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia. Ini perintah yang kedua. Tapi ada pengecualian oleh Allah, illalladzina zalamu minhum, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Kita terhadap orang yang zalim ya kita harus keras. Oke. Aku mau nanya satu hal. Kalaupun kita berdebat sama orang yang bukan kepercayaannya sama, untuk apa kita mendebatkannya? Loh, perintahnya kan jelas. Mereka bertanya tentang Islam. Mereka menghujat Islam. Mereka menghujat Allah. Mereka menghujat Al-Quran. Mereka menghujat Rasulullah. Apakah kemudian kami Islam ini harus diam gitu? Ketika kemudian sabar dulu, sabar. Ketika nama Allah mereka pakai pada tempat yang tidak seharusnya, kami diam. Nama Al-Quran dipakai untuk sebuah buku yang tidak jelas asal-usulnya, kami diam. Kami disuruh diam gitu. Berarti kalaupun ada inti seperti ini, saya tangkap ya. Iya, Kalaupun silakan. ada yang naik ke room ini dan menjelek-jelekan Islam, dan Bapak pun mempunyai hak yang sama untuk menjatuhkan agamanya, bukan? Bukan menjatuhkan. Inilah kalau sudah negatif pikirannya terhadap orang yang zalim, kami harus keras, bukan menjatuhkan. Kami akan mengatakan kepada mereka, kamu menghina Allah, sementara Tuhan yang kamu sembah adalah manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib. Apakah itu menjatuhkan? Sementara di kitabnya ada Galatia 3 nomor 13. Menjatuhkan itu atau menyadarkan? Coba
Itu menjatuhkan atau menyadarkan? Tergantung orangnya sih, tergantung. Makanya, jadi jangan berangkat dari pikiran negatif untuk menilai kami yang ada di sini. Kami mengingatkan, jangan menghina. Sebab sehina apapun Islam di mata Anda, sadarilah Tuhanmu jauh lebih hina. Manusia lahir di kandang binatang, dinetein, disunat nonotnya, dibunuh oleh manusia, mati setelah terkutuk di atas tiang salib, bangkit setelah menjadi mayat, jadi Tuhan oleh Paulus. Kami nggak menghina, ini data akurat. Lalu yang menghinanya yang mana? Menjatuhkannya yang mana? Mereka yang saatnya sudah sadar. Salah kita, Saudara Noi. Salah kita kalau ada orang kemudian jatuh dan hampir jatuh di jurang, kita tidak ingatkan. Salah kita. Kakak, di agama sebelah itu menjatuhkannya sangat menjatuhkan agama sebelah, dan itu menyerang pribadi persona orang. Nah, maka dari itu saya berpesan, kalaupun kakak ada waktu atau ruang, tolong kakak masuk ke roomnya untuk gabung, dan tolong tuh dijelaskan, jangan sampai nggak bisa, orang lain. nggak bisa, saudariku Noi, nggak bisa. Saya ke sana, saya di mute, saya di kick, saya tidak diperlakukan secara adil di sana. Coba bayangkan, ini Komal Muslim. Komal ini adalah Komal manajemen Bang Suma. Saudari saya naik, kami nggak tahu Anda Islam atau Kristen, bisa jadi Anda berpura-pura, bisa jadi Anda adalah penyamar. Kami nggak tahu kan, tapi kami sambut dengan baik. Kami tidak negatif. Saya sudah jelas-jelas Islam, masuk di Komal Kristen. Harusnya saya dikasih tempat duduk untuk menjelaskan agama saya, menyanggah semua tuduhan-tuduhannya terhadap Islam. Tetapi apa yang terjadi? Saya di mute, saya di kick. Habis itu saya difitnah kemana-mana. Bang Zuma tadi sangat amat diperbicarakan di live sebelah. Karena saya memang malaikat maut buat mereka. Oke, jadi saya cuma menyampaikan itu saja, tolong banget, karena di sini kan yang mau main TikTok kan tidak hanya 18 ke atas, tapi 18 ke bawah termasuk saya. Iya, betul. Makasih ya Kak. Sama-sama Adek Noi. Sehat terus dan teruslah belajar. Oke. Iya. Terima kasih Kak. Sama-sama Adek. Mau aku datang besok. Pacaran. Iya, pacaran. Status pacaran, berani-beraninya datang menggurui gitu. Jadi memang ini ya, adab itu perlu tahu gitu untuk fasikun bocil tuh ya. Datang, kalau kalian bertanya kenapa, ya kami jelaskan karena gitu. Tapi kalau lu datang tiba-tiba jangan, ya lu siapa? Adab dulu gitu loh. Jangan suul adab ke yang lebih tua gitu. Dikira kami di sini tuh apa namanya, bercanda tongkrongan karambol apa. Bang Sondi lagi ngomong langsung dipotong lo tadi tuh. Aku juga kaget. Iya. Bang Sondi udah adabnya juga udah adab ke barat-baratan tadi tuh. Bukan lagi adab muslim. Allahu Akbar. Ada tamu kita selanjutnya, ini sudah pernah datang, Ibu Rita Borus Simanjunta. Biasa suaranya laki-laki nih. Selamat malam Ibu Rita. Iya, selamat malam. Nasib. Bagaimana kabar Ibu Rita? Halo. Ya, halo. Jelas nggak jaringannya? Ya, jelas. Jaringannya jelas. Bisa dengar kita nggak? Bisa dengar kita nggak? Oh, dia nggak bisa dengar kita. Jelas, iya jelas. Ya. Kenapa Sekalian Anda aja bilang tadi MC. Allah itu kami pakai? Memang Oh dari ya udah, lanjutlah. Gimana? sudah. Gimana? Kenapa tadi Juma bilang kami pakai nama Allah itu? Kan dari dulu kan ini Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah itu udah dipakai. Kan ini kan Indonesia, Allah. Iya, Udah bisa jelas-jelas tunjukkan, Allah, bukan- bisa Anda tunjukkan di kitabnya Yahudi ada sebutan Allah. Adalah. Sebutkan. Bacalah kejadian itu. Itu kan bahasa Indonesia. Itu kan udah jelas kejadian bahasa Indonesia. Iya, yang kita tanya kan Allah. ini
kitabnya Nabi Musa Jadi yang kenapa kalian kamu bilang ambil tadi- itu. Kenapa kamu bilang tadi cuma kami mengambil nama Allah kalian? Ya jelas ngambil, terus kan ngambil udah dari mana? dulu, dari perjanjian Dari lama. mana kata Allah Kristen pakai? Itu sudah jelas-jelas di Alkitab ada dari Dari perjanjian mana? lama. Dari mana buku Yunani sebut dirinya dengan sebutan Alkitab? Terus kamu bilang tadi Enggak, dijawab dulu dong. Jangan cuma bisa curhat. Dari mana kitab Yunani sampulnya bisa tertulis Alkitab? sudah jelas-jelas ini bahasa Indonesia. Jadi Alkitab itu Alkitab itu bukan bahasa Indonesia, Kak Ros. Alkitab itu bahasa Arab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. kalian jelas-jelas pakai Al-Quran orang Arab. Kami bahasa Indonesia jelas-jelas Alkitab. Allah ada jelas Allah. Coba. Dari Di mana dikatakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah dari Alkitab? Perjanjian Lama. Perjanjian Sudah Lama itu jelas-jelas tidak ada Alkitab, nggak ada Alkitab di Perjanjian Lama, nggak ada. Dari Adam dan Hawa Tuhan menciptakan langit dan bumi, sudah jelas-jelas itu ada Allah yang Kak menciptakan Ros, langit. dan kalau bumi. naik ke sini tolong bawa akal dong. Jangan disimpan di rumah Kok kalau ambil naik ke sini. akal dong? Bukan asumsi, memang Bukan kan? jelas-jelas di Kalau Alkitab naik ke kami. kopal kami, tolong Jelas. sertakan akalnya, jangan tidak dibawa. Kenapa? Gurunda, aku masuk dikit ya Gurunda. Iya, silakan. Gini, Sis Rita, tahu nggak bahasa aslinya Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru apa? Tahu nggak? Wah, hening. Ayo dong, pinter dikit dong. Ayo Sis Rita, coba, ayo belajar, ayo. Ini kita mau ngasih edukasi nih di sini. Tahu nggak, Yesus itu nggak lahir di Jakarta. Walah, hilang dia. Dia kira Musa tuh lahir di Sumedang gitu ya. Jadi pakai nulis Torah pakai bahasa Indonesia. Makin sedih, makin iba saya melihat mereka ini. Kita sapa Sepuh MC. Selamat malam Sepuh MC. Sepuh, sudah tua kayaknya udah sepuh. Jadi di Sumedang, diperbudak, terus nyebrang ke Sumatera. Gitu. Gunung Sinai ada di Lampung. Jadi bahasa Indonesia semua Tauratnya kan dablek. Sepuh, Muslim apa Kristen? Aduh, kok Sepuh tiba-tiba nggak denger ya? Sepuh, selamat malam. Sepuh, kalau nggak ada suaranya saya turunkan ya. Woi Sepuh. Sepuh, 1, 2, 3. Oke, kita turunkan. Ya, selanjutnya ada Pak Muhammad Anto. Ini saya lihat di profilnya kayaknya Otin, tapi selamat malam Pak Anton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini host ini. Oh, sadu tambah. Soalnya kalau setiap ada yang minta, itu profilnya saya cek satu-satu. Nggak langsung saya naikin. Saya nyimak aja di bawah, kok ditarik. Saya nggak tarik sih Pak, Bapak kirim permintaan soalnya Pak. Ya udah, saya turun dulu ya. Assalamualaikum. Perjuangkan itu. Baik Pak. Assalamualaikum. Netizen yang mengerti kami nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dukungannya kepada Gurunda kami. Kepada kita semua yang ada di sini. Ini ada Muslim mau naik. Ini udah dari semenjak bukanya Komal Sahabat Zuma, dia selalu kirimkan permintaan. Gak apa-apa, hari ini kita naikkan dulu ya. Tiga orang ini yang naik, Om. Ya. Waalaikumsalam. Ini Bang mau tanya apa? Ada pasanganku kayak mau diruqyah begitu. Bisa syaratan di lokasinya. Masa diruqyah?
Ahisugi ini kalau rukiah Ahisugi dengan Bang Handi. Kenapa ya? Saya posisi di Makassar. Ya? Tapi saya posisi di Makassar juga, Bang. Iya, di Makassar, Ki. Iya. Kenapa? Kenapa pasangan tak? Kenapa? Istri kah atau calon? Calon. Cuma pemikirannya kayak mau jadi nikahi dibawa. Tidak, bukan begitu, Bang. Ada memang apa? Kayak Natabe kari lo kapang. Kerentami juga itu pikirannya. Bang Tri, untuk di Makassar sendiri untuk tempat rukiah itu banyak. Kalau misalnya Abang nggak tahu, Abang bisa lihat di Instagram rukiah Makassar, ada di Google juga. Di situ banyak untuk rukiah Makassar, ada di BTP, Mangun Sidi, seperti itu, Bang. Kalau untuk rukiah di Komal ini itu tidak ada, Bang. Rukiah Oten di sini. Iya, benar. Nggak dikasih aja petunjuk teman kita ini kalau mau di rukiah kayak gitu boleh cari aja, ada itu banyak jasa rukiah untuk merukiah jin-jin yang masuk dalam tubuh manusia. Emang kenapa ininya adiknya nggak bisa menghitung 1 tambah 1 tambah 1 jawabnya 1 gitu? Oh, cuma bukan. Terus ada masuki. Berarti belum parah itu. Kalau masih Itu ada Pak Dokter ya di bawah ya, Pak Dokter Rahman ya. Ya, jadi kalau misalnya dia masih bisa bedakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, berarti belum terlalu parah itu. Kalau dia 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 itu sudah parah berarti. Bahaya. Itu harus di rukiah sampai roh-rohnya itu. Nah ini Rita Boru udah naik lagi nih. Hayo, woi Rita Boru, masuk ke suara. Kenapa tadi diturunkan? Kenapa diturunkan? Nggak ada diturunkan, Bu. Jaringannya tadi merah tadi. Jaringannya merah, Ibu Rita jaringannya merah. Ini aku tanya dulu ya sebelum lanjut ya. Ibu Rita tahu nggak di perjanjian lama sama perjanjian baru bahasa aslinya apa? Tahu nggak? Gak usah kamu tanya-tanya itu. Ini udah jelas-jelas kalian itu yang gak jelas itu. Kami ini Alkitab bahasa Indonesia jelas-jelas kalian itu. Sebelum bahasa Indonesia, ini orang Musa ini orang mana? Baca dulu Yohanes itu, Yohanes 1. Oke, Yohanes orang mana Yohanes? Yohanes orang mana Yohanes? Yohanes baca itu Yohanes. Iya, Yohanes itu orang mana? Yohanes itu Gak usah kau tanya-tanya Yohanes orang mana. Nah, sekarang kalau kenapa naik ke sini mau marah-marahi orang? Di situ yang ambil dari kitabnya kami, di situ yang tidak mau ditanya. Firman itu adalah Allah. Kenapa Allah? Di situ bukan Allah, di aslinya Theos. Theos itu kalau di Indonesia kan dewa. Itu udah jelas-jelas Allah, bukan Theos, Allah. Kitabmu itu bahasa Yunani. Pada mulanya adalah logos, logos itu bersama-sama dengan Theos. Theos di situ dewa. Pada mulanya adalah firman. Itu bahasa Indonesia. Dan firman itu adalah Allah. Justru itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kitabmu itu kemudian mengambil dari Al-Quran. Kitabmu itu menipu kamu sendiri, bukan Allah di situ. Yang benar di situ adalah dewa. Pada mulanya adalah logos, logos itu bersama-sama dengan dewa, bukan Allah. Paham ya? Oke, paham. Punya malu lah sedikit. Punyalah malu sedikit. Bukan Allah di situ harusnya dewa. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan dewa, dan logos itu adalah dewa. Dewa itu telah menjadi manusia. Begitu. Oh, jadinya ke Allah. Mana Allah? Enarki en hologos en proston theos kei hologos theos. Theos itu apa? Theos itu apa? Theos itu dewa. Theos itu bahasa Yunani. Bagi orang Yunani yang disebut Theos itu dewa. Mana sih ini orang? Datang-datang dia yang klaim, dia yang rampok, dia yang klaim, dia yang marah, dia yang ribut. Dasar.
Inilah kalau agama diajarkan dengan cara itu. Jelas-jelas kan jelas. Bukan marah. Mbak Rita, Ibu Rita, dengarkan Bu Rita, pasang kuping. Halo, Juma. Kalau kupingnya sudah nggak bisa mendengar, pakai siku. Dengarkan, kitabmu itu Bu, aslinya bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya di situ adalah Theos. Kalau Theos diterjemahkan ke Indonesia artinya dewa. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia itu bahasa Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Pengarang kitabmu menuliskan pertama kali kitabmu dalam bahasa Yunani. Jangan kamu bilang itu dikarang orang Yunani, ini jelas. Orang Yunani mengarang kitabmu dengan menggunakan kata Theos. Perjanjian lama itu terjemahan dari kitabnya orang Yahudi. Diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Septuaginta lah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Portugis, bahasa Belanda. Habis itu masuk ke Indonesia, merampok kata Allah, dibaca Allah, supaya tidak kentara bahwa ini hasil curian. Paham? Kutanya dulu dirimu. Supaya tidak ketahuan itu hasil curian, maka disebutnya Allah. Gitu, paham? Jadi Theos itu kalau di Indonesia kan adalah dewa. Tuhanmu itu dewa, bukan Allah. Paham? Belajar lagi. Dengar dulu. Menurutmu Tuhan itu berapa? Tuhan itu satu. Jadi apalagi yang kamu pertanyakan? Udah jelas-jelas Allah itu Tuhanmu beda dengan Tuhanku, Paman. Tuhanmu itu manusia, anaknya Maria. Yang menciptakan kamu siapa? Yang menciptakan kamu siapa? Allah yang menciptakan saya. Ya udah. Nah, terus? Ya udah. Yang menciptakan kamu siapa? Jadi kamu ngapain kamu bahas-bahas tentang siapa Allah? Udah jelas-jelas Allah yang berfirman, yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mana? Jadi kamu ngapain kamu tanya-tanya? Allah yang kamu maksud itu yang mana? Allah yang kamu maksud itu yang mana? Gak usah kamu cuma salah-salah menyampaikan sama apamu itu semua. Yang benar-benar aja kamu kasih tahu. Gak usah Theos, udah jelas-jelas Allah itu Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, terima kasih kamu udah mengakui Tuhannya umat Islam. Itu Tuhan kami, bukan Tuhanmu aja. Tuhan itu satu, Esa, satu. Yang mana yang satu itu? Yang mana? Yang mana Tuhanmu yang satu itu yang mana? Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nenekmu kami. kiper. Itu bukan Tuhan itu, goclok. Itu makhluk, itu manusia. Itu bukan Tuhan itu. Itu Tuhan. Nenekmu Itu Tuhan. kiper. Baca Yohanes. Makanya saya larang kamu pakai kata Allah. Karena Yesus itu bukan Allah. Yesus itu adalah saudara Yakobus, ponakannya Sakaria, sepupu satu kalinya Yohanes, Yahya Pembaptis. Itu jelas-jelas itu ada Yohanes 1. Sudah jelas-jelas di situ firman yang telah menjadi manusia. Itu jelas apa? Itu bukan firman Tuhan, bukan sabdanya Yesus itu. Itu bukan sabda Yesus, itu bukan firman Tuhan. Itu adalah jiplakan dari himne Plato. Biar jelas, udah. Stres kamu itu. Kok stres? Kamu yang stres. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh. Nah, kalau begitu konsepnya memang sudah cocok dengan dewa. Yang suka menjelma menjadi manusia itu cuma dewa. Cocoklah itu kau sebut Tuhanmu dewa. Dewa Yesus. Dewa Yesus, Dewa Yesus, Dewa Yesus datanglah. Itu baru cocok. Jangan kau sebut Allah. Kamu bilang begitu. Loh, kamu yang menjelekkan Tuhan kami dengan menyebut nama Allah. Allah itu Tuhan, Tuhan itu Yesus. Jadi kau kalau dekat ke sini lempar sepatu mukamu. Untung kau enggak dekat sini. Kamu lempar sepatu. Lempar mukamu sepatu.
ku tampar mulutmu pakai sepatu. Agama udah benar apa enggak? Kotor kali Agama kau udah sebutkan benar nggak? Allah itu adalah Yesus. Dasar kucluk. Kamu bahas agama, debat agama. Nggak usah kamu bahas agama. Biarkan kami mengambil Allah. Biarkan kami mengambil kata Allah. Baik Juma. Dasar. Belajar kamu baik-baik, biar kamu sebagai contoh yang baik, bukan menjelek-jelekkan, bukan menghina, bukan Benar dah. debat agama. Dah pencuri turun. Astagfirullah. Pencuri turun. Turun. Pencuri. Maling. Agama pencuri nggak malu. Tuhan pun namanya dicuri dari agama Islam. Nama kitab juga curian. Agama kok kerjaan cuma mencuri aja. Agama nggak punya jati diri. Tuhan itu satu. Siapa? Allah. Yang mana? Yesus. Coba dekat di sini. Lempar sepatu mulutnya. Capek mukanya. Ini ada Ibu Gloria. Selamat malam Ibu Gloria. Selamat malam. Ya, malam. Gerunda yang malam. Tersenyum. Wih, mantap ini yang Mama. mana ini yang bicara? Ibu Gloria? Atau siapa ini? Ada teman yang tadi itu siapa Teguh yang kenal saya itu, saya usulkan supaya mengikut Tuhan Yesus saja deh, supaya roh kegelapan itu bisa hilang deh. Lah, roh kegelapan ikut Yesus. Ada aja. Maksud Justru penyaliban Yesus itu berasal dari apa? Dari roh kegelapan. Yang merasuki Yudas siapa? Jawab saya. Iblis. Oke? Yang mengkhianati Yesus siapa? Bukan Pak, bukan iblis, tapi yang merasuki Yudas siapa? Tanya dulu. Yang merasuki Yudas siapa? Tuhan itu sudah memberi free will kepada kita. Saya tanya, jangan kau ceramah kaset kosong di sini. Saya tanya, yang merasuki Yudas siapa? Bukan itu ajaran kami. Yang merasuki Yudas siapa? Nduk, yang merasuki Yudas siapa? Tidak ada yang merasuki itu. Yang merasuki Yudas siapa? Aku tanya dulu. Ini makanya ini bukti kau kena apa? Inilah bukti bahwa kamu itu punya roh gelap. Kamu itu roh gelap. Di dalam tubuhmu itu roh gelap. Yesus mengatakan, akulah yang memilih engkau yang 12 orang ini. Tapi salah satu di antaramu adalah iblis. Salah satu iblis di sini siapa itu? Yang disebut iblis oleh Yesus. Itu Yohanes 13 ayat 27 itu sangat jelas. Saya tanya samamu ketika Yesus mengatakan, akulah yang memilih engkau yang 12 ini. Salah satu di antara kamu adalah iblis. Siapa itu? Siapa yang iblis di situ? Ya, Tuhan tahu, Tuhan membicara begitu, tetapi itu kan free will, Pak. Itu loh, setiap manusia kita di hidup bebas jadi iblis, terserah dia mau jadi iblis. Sekali lagi saya katakan, kalau di dalam tubuhmu bukan roh gelap, bukan roh setan yang ada dalam tubuhmu, pasti kau bisa jawab. Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12 orang, tetapi salah satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis yang dimaksud oleh Yesus? Jawab. Saya bisa tanya kepada Bapak kah, kenapa kita manusia ini bisa berada di dunia? Woi, jawab Kalau di dalam tubuhmu itu bukan roh kegelapan, bukan roh gelap, bukan iblis, bukan setan. Pertanyaan saya, Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, akulah yang memilih engkau yang 12 orang ini, tapi salah satu di antaramu adalah iblis. Tolong jawab saya, yang dimaksud iblis di situ siapa? Beginilah Pak, kalau Tuhan itu tidak memilih dia, berarti penggenapan itu kan tidak. Saya tanya samamu, salah satu dari ke-12 murid ini yang disebut oleh Yesus sebagai iblis siapa? Maksud Bapak ini apa gini? Saya kurang mengerti lah maksud saya Pak. Yesus mengatakan, Tuhanmu mengatakan, manusia yang kau Tuhankan itu berkata, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Tapi salah satu di antaramu adalah setan. Siapa setan di situ yang dimaksud oleh Yesus?
Saya kasih tahu Bapak ya, Tuhan itu Maha tahu. Dia memang mengetahui. Saya tidak tanya Tuhan, saya tanya Anda. Tidak tergenap semua nobat-nobat. Anda yang saya tanya, bukan temannya Tri Teguh yang harus di ruqyah Anda, karena di dalam Anda penuh setan. Saya tanya, Yesus berkata, Di dalam saya itu 12 orang ini bukankah aku yang memilih engkau? Tapi salah satu di antaramu adalah setan. Siapa setan yang dimaksud Yesus di sana, Bung? Tidak ada malaikat di sini. Saya adalah hakikat manusia, Pak. Turunkan. Tidak ada gunanya. Turun. Turun. Bisa dialog dia. Turun. Bikin malu aja kau. Lucu. Kalau bodoh nggak usah naik. Ah, dasar bodoh. Bobby. Akulah yang memilih engkau yang 12 orang. Salah satu di antaranya adalah iblis. Iblis inilah yang menyerahkan Yesus. Berarti Yesus ini adalah orang yang mati di atas tiang salib sebagai korban oleh iblis. Gitu cara belajarnya. Pakai otak kalau naik ke sini, pakai otak, jangan disimpan di rumah. Yohanes 13 ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Tuh, masih kurang jelas. Masih mau datang ke besok. Jadi Yesus itu adalah persembahan iblis. Kita pakai data, diskusi, jangan pakai modal mulut. Selamat malam Bobby. Bobby Laser. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam untuk semua sahabatku yang ada di atas. Islam Kristen, Bang. Kristen. Ya, dulu, Bobby. Bentar, Bobby dulu. Silakan Bobby. Ya. Bobby Islam Kristen? Iya, saya Kristen, Pak. Ya. Oke, silakan. Apa yang dipermasalahkan? Kalau di sini, Pak, nggak ada yang dipermasalahkan, nggak ada. Di sini nggak ada. Nah, ada yang mau ditanyakan? Yang saya tanya sekarang, Pak, ini soal mau yang diimani, baik pun Kristen ataupun Islam itu apa sih untungnya gitu? Itu pertanyaan saya. Karena kebanyakan di mohon maaf tadi sampai semua yang naik. Iya, kebanyakan saya lihat di VT ya, kebanyakan debat kayak gini. Apa sih maksudnya apa? Kalau debat supaya gini bang. Ya, tujuan Anda betul, sudah tahu mau tanya apa. Itu kalau menurut saya, kenapa enggak? Kan di Indonesia ini kan banyak agama, ada Buddha, ada Konghucu, ya kan? Dan bahkan pun ada agama yang lebih besar lagi. Jadi kenapa hanya Kristen dengan Islam itu yang debat-debat? Pasang kuping saya jawab. Jadi saya mau pasang kuping. Mau kasih tahu aja. Itu kalau soal debat agama itu kau salah, ya kan? Pokoknya apa yang kita imani, apa yang kita yakini, itu aja kita yakini. Nah, diam. Dijawab, Bang. Itu terserah dia itu. Udah, Bang, biar dijawab, Bang. Udah ya? Biar dijawab. Silakan lagi. Iya. Jadi Anda naik ke sini itu sebagai perpanjangan tangan setan. Anda menyuruh kami diam, gak usah diskusi. Biarkan orang Kristen memurtadkan orang Islam supaya pengikut setan itu banyak. Oke? Kan tadi sudah dijelaskan. Yesus mengatakan. Diam dulu. Kamu diam. Pak dulu. Diam. Mau dia yang didengarkan, tidak mau dengar orang. Kamu kan bertanya, Yesus mengatakan di dalam kitab Anda sendiri. Ini manusia loh. Manusia yang Anda tuhankan loh yang berkata, akulah yang memilih engkau yang 12 ini. Salah satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis yang dimaksud oleh Yesus? Yudas. Yudas yang kemudian berkhianat terhadap Yesus. Yudas yang menyerahkan Yesus kepada Romawi. Siapa yang senang ketika Yesus diserahkan? Iblis. Yang senang iblis. Siapa yang senang ketika Yesus dijadikan sebagai penebus dosa di atas tiang salib? Iblis. Nah, akankah kami membiarkan umat Islam ini
ikut menjadi pemuja iblis. Tidak. Jadi dialog harus tetap terjadi. Di dalam kitab saudara, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Di dalam kitab saya juga ada perintah untuk kemudian menyerukan kebenaran kepada seluruh manusia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah seluruh manusia dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang hikmah dan pengajaran yang baik. Di kitabmu juga ada, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Jadi Anda membawa untuk mengkristenkan orang, kami juga datang untuk mempertahankan akidah kami agar anak-anak kami tidak dimurtadkan menjadi penyembah tumbal yang ditumbalkan oleh iblis di atas tiang salib. Paham? Pertanyaan saya sekarang gini, Bang Zuma. Ini ada yang menyatakan mengkristenkan Anda. Ada yang menyatakan demikian. Oh jelas. Apa gunanya kitab Anda mengatakan Alkitab? Menggunakan kata Injil di dalamnya, menggunakan kata Taurat di dalamnya, menggunakan kata Ibrahim di dalamnya, Daud, Musa, nama-nama nabi itu dipakai. Itu diambil dari apa? Dari Al-Quran. Original teksnya Moses, Abraham, David, dirubah semua menjadi nama-nama Islam. Paham ya? Nah, itu yang pertama. Kedua, di dalam agama Anda itu ada misi kristenisasi, mengkristenkan orang-orang. Oke? Yang sudah punya agama dikristenkan. Bahkan orang gila dikumpul, dibaptis. Orang gila itu diobatin, dikasih obat gratis, dikasih tempat tinggal. Mereka sedikit sembuh, dibaptis semua, padahal mereka adalah orang Islam. Itu fakta di lapangan. Bencana di Palu, saya dengan mataku sendiri lihat. Orang di asrama haji Makassar dan juga di rumah sakit Wahidin. Nyata-nyata Islam pakai jilbab, didoakan pakai cara-cara gereja. Apa tujuannya gitu? Apa tujuannya? Gini ya, orang jelas-jelas pakai jilbab. Orang Islam dibacakan dengan nama-nama Zeus. Apa maksudnya tuh? Mana ada kami di Islam kayak begitu? Sudah jelas orang Kristen kita datang bacakan Al-Fatihah. Nggak ada. Nggak ada di Islam kayak gitu. Hanya di agama Anda. Karena agama mereka harus dijual murah. Nah itu dia. Jadi sekarang di room ini dibahas tentang apa? Menjelekkan gitu atau bagaimana? Oh bukan dijelekkan. Saya bicara dulu. Terus apa? Ya terus apa? Dijelaskan. Ya, Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah, adalah Allah. Yesus itu adalah anak Allah. Kalian adalah anak-anak Allah. Ya, kami nggak terima itu. Bang, kalau soal keimanan, mohon maaf ya. Kalau soal keimanan itu tergantung pada pribadi masing-masing. Mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia Buddha, mau dia Konghucu. Enak aja, enak aja. Bentar dulu Bang. Tadi abang ngomong, saya kasih kesempatan. Jadi begini Bang, ya untuk debat ini kurasa nggak penting kalau menurut saya. Oke, kami berhenti di debat. Oke. Kalau debat terus Bang, ini bisa menimbulkan. Ini bisa menimbulkan keributan. Ribut apa? Apa yang ribut? Bang Bobi, saya perlu terangkan Bang Bobi. Bisa ini. Diam dulu Pak Ismail. Jadi nggak usah. Loh kok nggak usah? Lebih ribut lagi nanti. Kalau jelas-jelas kami Islam, kalian datangi membawa lembaran-lembaran berisikan bahasa yang datang dari kitabmu, tetapi menggunakan bahasa Arab. Lebih ribut lagi nanti kita. Mending kita cegah dari awal. Kita cegah adanya apologet Islam justru untuk mencegah adanya keributan. Kristen silakan dengan pakaian kalian. Jangan kalian Kristen menggunakan pakaian Islam. Datang-datang bawa Bible, lembaran-lembaran pakai bahasa Arab supaya disangkanya itu adalah ayat suci Al-Quran. Datang ke pesisir-pesisir, ke pelosok-pelosok, murtadkan orang-orang yang lemah ekonomi, yang lemah Islam. Tiba-tiba berdiri gereja, entah apa-apanya di situ. Oh ternyata kita datangi warga sudah dibaptis semua. Minoritas tidak tahu diri, ngatur-ngatur.
Nggak bisa kayak gitu, Bung. Silakan Anda jelaskan agamamu, kami jelaskan agama kami. Biarkan orang yang menonton dan memilih. Jangan kau suruh kita berhenti berdebat, habis itu kalian salib lewat kiri. Ke lorong-lorong, orang yang sudah punya agama didatangi. Ya, kami doakan ya Bu, mudah-mudahan ini besok kami datang lagi ya. Datang besok bawa Indomie, bawa ini, habis itu dibawa ke gereja, dibaptis. Kami mau diam gitu. Apakah ada agama itu harus dipaksa, harus masuk sini? Kan nggak ada kan Bang Zuma? Lah faktanya begitu terjadi. Orang banyak dibaptis dengan cara-cara seperti itu. Karena mereka nggak ngerti Islam, nggak ngerti tentang Bible, mereka tinggal percaya aja. Mereka lapar, dikasih makanan, terima, dibaptis, menyebut nama Yesus, dibaptis mereka, ninggalkan agama mereka. Kami diam aja gitu. Dulu iya, sekarang enggak. Sorry, maaf. Dulu iya, sekarang enggak. Apalagi dengan berdirinya API, jangan pernah mimpi. Enggak lagi. Dulu iya, kalian boleh. Oleh pendeta, kalian boleh. Tapi sekarang enggak lagi. Wahai misionaris, dulu boleh. Sekarang enggak lagi. Langkai API dulu. Langkai API kalau mau murtadkan orang. Kalau ada ke rumahku kusiram air panas. Dulu boleh kalian. Dengan dana yang kalian punya, dengan kuasa yang kalian punya, dengan politik yang kalian punya, kami diam. Karena kami selalu berpikir positif tentang kalian. Rupa-rupanya kalian itu adalah musuh dalam selimut. Serigala berbulu domba. Kamu mungkin tidak, Bung. Bobby, kamu mungkin tidak. Mungkin. Tapi ada sekelompok besar di kalangan kalian itu kerjanya memurtadkan. Bahkan di sekolah-sekolah tinggi kalian itu belajar Quran, asal kau tahu. Ya, belajar ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan asal kau tahu, sekarang banyak pendeta ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku murtad, ngaku-ngaku kemudian orang anak ulama, anak kiai, ngaku-ngaku mereka masuk ke pesantren-pesantren memurtadkan orang. Bahkan tidak jarang kita lihat di sosmed, orangnya kafir, pemakan babi, pakai jilbab, pakai kopiah, pakai baju koko, bicara pakai ayat suci Quran. Banyak. Habis itu kamu suruh kami diam. Dasar oten kampret. Ya jangan gitu Bunda, itu yang melanggar aturannya. Jangan pakai kampret-kampret dong. Bang Bobby, saya jawab dulu ya. Ya, Bang Juma. Iya. Bang Juma. Saya berbicara sebentar. Sebetulnya di setiap keyakinan beragama itu, Bang, baik keyakinan apapun ada yang baik dan ada yang buruk. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Tidak semuanya ada hal yang baik di sana. Bang Juma, ya tadi pembicaraan Bang Juma memang saya akui. Tapi banyak juga Bang, kalau kita intinya mengambil satu fakta dan data yang ada di lapangan, bukan orang Kristen aja begitu Bang. Ya, coba Anda buktikan. Coba ya, buktikan. Jadi gini Bang. Yang buruk dari Islam itu apa? Anda kan mengatakan setiap agama ada baik ada buruk. Yang yang buruk di agama kami itu apa? Bang, begini, kalau saya tidak pernah ya memburukkan agama, tapi memburukkan tadi Anda katakan ada baik ada buruk. Coba iya, tunjukkan. Tadi ngomong gitu ada yang buruk. Coba tunjukkan di Islam yang buruk itu apa? Bang, saya tidak pernah menunjukkan yang buruk di dalam agama, tapi saya menunjukkan yang buruk di dalam individu agama, Bang. Itu individu Bang. Individu agama seseorang dengan keegoisannya ya mengambil sesuatu keputusan demi kalangan diri sendiri dan demi kalangan keluarga. Itu ada Bang. Ini studi kasus ini. Ada banyak. Ya, tadi kalau Anda mengatakan bahwa setiap agama ada yang baik, ada yang buruk, saya katakan di agama Anda buruk semua. Gak ada yang baik. Itu kan menurut Abang Nah, iya, makanya tanya kenapa bisa bicara begitu? Saya bilang ya,
Saya bilang tidak di agamanya, Bang, tapi di setiap keyakinan di Kalau saya langsung emang agamanya yang buruk. Iya, itu kalau penilaian Abang agama. Bukan penilaian, itu fakta. Dari mana Abang pastikan faktanya buruk? Oke, agama satu. Nabi mana yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia? Jawab ke saya. Bang, gini loh. Kan cuma bisa bang. Enggak. Kan cuma bisa bang. Abang dengarkan saya dulu. Saya punya pertanyaan kan jelas. Nabi mana di kalangan Bani Israel yang mengajarkan menyembah sesamanya manusia? Jawab. Nabi, begini Bang, ya. Kalau masalah itu kami tidak menyembah manusia. Nah inilah yang saya katakan buruk. Anda pikir Maria itu melahirkan ayam. Jadi gini Bang, ya kan? Buruk. Kalau kita memperdebatkan di antara keyakinan Abang dengan keyakinan kami, kita tidak akan pernah bisa sampai. Karena begini, memang kami mengaminkan Yesus Kristus itu adalah jalan untuk menuju Bapa di sorga, yaitu Allah. Ya. Dan Yesus Kristus itu sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Kenapa dituhankan? Kenapa dituhankan? Melainkan yang percaya kepada Yesus Kristuslah menuhankan Yesus Percaya Kristus. Sebagai apa? Percaya sebagai apa? Percaya sebagai jalan menuju Allah. Kalau jalan menuju kantor, apakah kantor? Bang, ada kantor tanpa jalan tidak bisa Bang sampai di kantor. Iya betul, tapi apakah jalan itu adalah kantor? Itu dulu selesaikan. Jalan itu tidaklah kantor. Nah, terus kenapa Yesus yang disembah dituhankan? Yesus itu, ya, Yesus Kristus itu tidak pernah menganggap dirinya Tuhan, tetapi pengikut dialah yang menuhankan. Nah itu dia, makanya aku bilang saya tidak pernah memandang di agama Anda itu ada yang baik, buruk. Oh, kalau menurut Bang Juma itu di agama kami semuanya buruk, itu urusan pribadi Bang Juma. Oh, bukan urusan pribadi, ini urusan umat Islam. Supaya umat Islam jangan terpesona dengan lipstik, dengan bedak, dengan alis yang semuanya hanyalah palsu. Apa urusan kami dengan itu, Bang? Yang penting kami urusannya kan sudah sangat jelas. Saya sudah katakan kepada saudara, apakah Maria melahirkan manusia? Manusia. Bang, apakah ada nabi? Apakah ada nabi yang mengajarkan menyembah kepada manusia? Enggak ada. Apakah Yesus itu tujuan? Bukan. Lalu Yesus itu apa? Menurut lisan saudara, Yesus itu adalah jalan. Kalau jalan kenapa disembah? Sekarang begini loh Bang, ya. Kami dari awal kehidupan kami sudah menyembah Yesus Kristus. Nah itulah yang saya katakan buruk. Kami nggak mau anak keturunan kami ikut seperti abang. Ya, jadi gitu loh. Begitu Bang. Makanya Bang, kami di sini hadir Bang, untuk membangkangkan semua orang pembangkang terhadap perintah Tuhan Bang. Begitu. Tidak ada yang namanya di Kristen itu tidak ada pembangkang. Loh, kalau Yesus mengajarkan menyembah dirinya atau tidak? Yesus mengajarkan bahwa akulah jalan kebenaran. Saya tanya apa? Coba kita lihat Bang, siapa yang pembangkang Bang? Yesus mengajarkan menyembah dirinya atau tidak? Mengajarkan. Di mana Yesus mengajarkan sembah aku? Begini loh. Yesus mengajarkan kepada umat yang percaya bahwasanya dialah jalan kebenaran. Iya jalan, saya tahu jalan Bang, saya tahu dia Yesus itu jalan. Kami umat Islam juga mengimani itu. Nabi yang datang kepada Bani Israel adalah jalan yang lurus menuju kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dia jalan lurus itu, para nabi jalan lurus itu menuju kepada pencipta langit dan bumi. Yang kita tanya ini, sembahlah aku itu tertulis di mana? Kalau sembah Bang, di mana tertulisnya? Nggak ada kan? Nah, kalau tidak ada tertulis Bang, berarti benarlah saya katakan bahwa di ajaran kalian itu nggak ada yang baik, semuanya buruk. Tapi nyatanya orang-orang Kristen baik-baik semua Bang. Baik bukan karena Bibelnya, baik bukan karena konsep ketuhanannya, baik bukan karena itu. Jadi menurut Abang orang Kristen itu di mana nggak baiknya? Tidak baiknya karena mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia. Lalu menjadikan data-data di Islam sebagai tameng. Alkitab. Oke.
Nabi Itu- Musa itu dibawa-bawa, hanya prinsip abang Nabi sendiri. Daud dibawa-bawa. Orang Kristen Oh, itu nggak benar pernah itu. begitu. Nabi Prinsip Ibrahim abang sendiri. dibawa-bawa, Itu kebenarannya cuma ada pada Nabi Bang Juma. Isa itu. dibawa-bawa. Gitu bang. Ismail ngomong terus ini. Ismail. Kenapa Ismail. saya abangku, Bang Handi? Ya, Menyembah manusia itu benar atau salah? kami tidak pernah menyembah Nah, itu kan? manusia, Pak. Ya, memang bal. Kami tidak pernah menyembah manusia. Tapi menyembah Yesus. Selamat. Tapi menyembah Yesus. Menyembah Yesus. Nah itu udahlah. Karena Yesus adalah salah satu juru selamat bagi kami untuk sampai Yesus pada- itu manusia atau bukan? Tadi katanya tak nyembah manusia, tapi nyembah Yesus kan sakit. Yesus itu manusia, Pak Ismail. Kalau prediksi abang bawa ke Kristen kami sampai kiamat dunia ini pun kita tidak pernah bisa ketemu. Tanya baik-baik. Iya, Ismail, Ya, kenapa? dengerin. Yesus itu manusia atau bukan? Kalau menurut kami orang Kristen, Yesus itu bukanlah manusia. Oh, anaknya Bunda Maria, anaknya Bunda Maria manusia atau ayam? Yesus itu adalah anak Allah. Jadi Bunda Maria nggak punya anak? Bukan begitu, Bang. Sekarang saya tanya Bang Handi dulu. Mulailah membangkang Saya tanya Bang Bang Handi. Pusing gua. Bang Andi saya tanya. Bang Andi percaya nggak adanya Allah? Percaya. Bang Andi percaya nggak segala sesuatunya apapun itu bisa dibuat Allah? Percaya. Ya sudah jelas itu jawabannya. Kenapa abang ngatur-atur masalah urusan Allah? Siapa yang ngatur? Bang Andi, bukan saya. Terus anaknya Maria ini manusia atau hewan? Kalau di kami di konteks Kristen ya, bahwa segala sesuatunya Saya kejadian. nggak nanya itu. Pertanyaan dari Bang Juma, anaknya Maria manusia atau hewan? Kalau itu nggak bisa saya jawab, Anda Bang, nggak bisa saya jawab. Inilah Yesus katakan di dalam Yohanes 6 nomor 70. Salah satu di antara kamu itu adalah iblis. Iblis yang menghadiahkan Anda seorang Tuhan, yaitu Yesus. Makanya kayak gini narasi Anda. Anda sehat, Anda ingin menipu kami. Tapi sebenarnya Anda cuma menipu diri Anda sendiri. Karena Anda yang terjebak dengan konsep iman saudara jadi sendiri. gini loh. Kami tidak terjebak dengan logika Gini, itu. Iman itu, iman Bang Juma, apa itu namanya? Kalau Bang Juma mengatakan bahwa kami itu orang Kristen menjebak Anda, itulah salah besarnya abang sebagai guru. Lalu kenapa Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia? Kalau memang menurut ajaran kami orang Kristen, Yesus itu adalah anak Allah, Bang. Ya. Tapi Yesus manusia atau bukan? Perbedaan di antara manusia dan Yesus saya bisa terangkan sama Bang. Saya tanya Yesus itu manusia atau bukan? Perbedaan di antara Saya Yesus tidak dan tanya masalah manusia. perbedaan. Ini berkaitan dengan pengucapan Yesus. Salah satu di antara kalian adalah iblis. Apa dampak dari mengimani ajaran iblis? Ini yang Anda praktekkan sekarang. Saya tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu adalah anak Allah yang diciptakan Allah. Manusia atau bukan? Di antara manusia atau bukan itu tidak. Inilah yang dimaksud Yesus. Salah satu di antara kalian adalah iblis. Ya kayak gini, iblis itu suka berpura-pura. Iblis itu suka kamuflase. Ini yang Anda lakukan. Manusia kok dikatakan bukan manusia. Berarti Anda itu adalah antikristus. Bang, abang jelaskan dulu. Gini loh. Aduh. Ayo Bang Handi. Orang Kristen Ya, itu dimainkan Bang Handi. Ismail diam dulu. Ismail dengarkan dulu, Bro. Yang disusui Bunda Maria itu manusia atau bukan? Bang, gini loh Bang. Saya bisa jelaskan. Saya Nggak, tinggal jawab dulu, sederhana loh. Yang pernah dilahirkan Bunda Maria, dirawat, disusui itu manusia atau bukan? Abang tekan saya terus, tunggu dulu saya ngomong. Cuma sederhana ini dulu, lu jawab. Abang jangan dulu bawa ke sana. Enggak, gini nih, yang dilahirkan Bunda Maria, ya dibungkus lampin, taruh di palungan, digendong, dibawa pulang, disusui itu manusia atau bukan? Dia adalah manusia yang berwujud Allah. Manusia berwujud Allah. Maksudnya apa? Jadi begini Bang. Iya ya. Abang tahu nggak perbedaan di antara manusia itu dengan Yesus itu sendiri? Apa bedanya? Nah, sekarang Anda bertanya. Biar kita paham dan jelas. Ya apa bedanya manusia? Apa bedanya manusia Yesus dengan Bunda Maria selain jenis kelamin? Apa bedanya? Oke Abang Kuhandi, biar saya terangkan, biar Abang mengerti bagaimana konteks di Kristen itu, ya. Jadi begini loh.
Yang namanya Yesus Kristus itu perbedaannya dengan manusia. Manusia itu diciptakan dari satu hubungan darah. Itu manusia. Tapi Yesus Kristus itu diciptakan oleh Allah. Oh, diciptakan Yesus. Aku yang menyembah Yesus diciptakan. Kena dia. Udah. Anda sudah mengakui Yesus itu ciptaan. Nah, sekarang siapa yang penuh dengan roh gelap? Kena dia. Enggak ada, Islam itu enggak pernah kemudian hadir untuk menyesatkan. Kita itu menolong saudara untuk keluar dari lingkaran itu. Abang sendiri Anda sudah mengatakan Yesus itu ciptaan, sudah. Tinggalkan menyembah ciptaan Tuhan. Abang sendiri yang mengatakan Anda tidak ada menyesatkan. Kalau kami orang Kristen tidak pernah mengatakan bahwa Islam itu menyesatkan, tidak pernah itu. Ya karena memang tidak menyesatkan. Abang bisa cari sekarang buku bahasa dengarkan. Dengan lisan Anda sendiri mengakui barusan Yesus itu adalah ciptaan. Hanya orang yang tidak berfungsi akalnya yang mau menyembah ciptaan. Makanya saya katakan tadi, ketika Anda mengatakan semua agama itu punya baik, buruk, saya katakan agama Anda tidak ada baiknya. Buruk. Cuman dinampakkan baik. Tapi itu aslinya buruk. Menyembah ciptaan. Bagus tak menyembah ciptaan? Oke, gini loh Bang. Nggak bagus. Gini loh Bang. Iya kan? Itu menurut konteks Bang Juma. Ya? Kok jadi konteks saya? Tadi Anda menyebut ciptaan kok. Enggak. Orang Bang Juma sendiri yang bilang agama Kristen itu buruk. Itu Abang dapat dari Bible. Loh, Tuhan Anda diciptakan. Apakah itu sebuah ajaran yang baik? Ya kalau menurut Abang, kalau Anda sudah mengakui Yesus itu ciptaan, apa bedanya dengan agama seberang yang menyembah sapi? Sama-sama ciptaan. Yang satu ekornya di belakang, yang satu ekornya di depan. Apa bedanya? Apa bedanya? Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Silakan. Mengkronologikan Kristen Bang, ya. Mengkronologikan Kristen. Ini loh Bang. Kami itu punya satu keyakinan ya. Kedagingan. Kami punya suatu keyakinan bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan bagi Itu kami. lagi jalan lagi 14:6 lagi Yohanes. Ada. Kan memang Islam kan udah aku bilang Bang. Kami Islam juga mengakui Nabi yang datang kepada Bani Israel itu sebagai jalan kebenaran dan hidup menuju kepada Tuhan. Ya, dia cuma jalan. Bedanya Anda menuhankan jalan. Jalan menuju ke Monas itu bukan Monas. Bang, biar abang tahu ya cara doa kami orang Kristen. Saya bikin sikit aja di sini, ya. Gini loh. Atas Yesus menggelar doa pasti nih. Gini loh. Bukan gitu, enggak gitu doanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ya. Kami datang kepada dirimu atas nama Bapa yang ada di sorga. Itu kedua Tuhanmu itu. Tuhanmu dua itu. Aduh, ini jadi ya ada Bapa ada Yesus. Bang, gini loh Bang. Saya sudah bilang, Yesus itu tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ya kenapa lu Tuhan kan? Karena memang dia bukan Tuhan. Yesus menyatakan, firman yang kamu dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kenapa Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan dari mulutnya? Karena memang Yesus bukan Tuhan. Kenapa dituhankan? Abang berarti nggak dengar saya ngomong. Ya justru, ya orang percaya terhadap Yesus Kristus itulah yang menuhankan Yesus. Nah iya, dasarnya apa? Kenapa Anda menuhankan? Itu dasarmu apa? Oh, itu terserah kami. Ya itulah makanya saya katakan tidak ada yang baik. Itu tidak ada yang baik. Kenapa? Karena manusia diciptakan. Coba Anda baca dalam Yohanes 1 nomor 13. Manusia yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Manusia yang diperanakkan. Yesus yang diperanakkan ini siapa? Yesus atau bukan? Yesus. Yesus. Berarti yang diperanakkan ini apa? Manusia atau Tuhan?
manusia berhakikat Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan. Inilah yang saya katakan. Saya pertanggungjawabkan mulutku yang berkata buruk. Mana ada manusia berhakikat Tuhan lah. Kalau la quwata illa billah. Bang Juma. Jauh dulu Bang Ismail. Hah? Enggak, kalau abang nggak mau saya jelaskan segala sesuatu. Iya sudah jelas. Yesus ciptaan, Yesus manusia. Supaya Anda bisa menyesatkan yang lain, orang-orang kidiot yang lain, Anda tambahi dia adalah manusia yang berhakikat Tuhan, ya kan? Orang-orang yang tidak berakal mungkin percaya, tapi orang yang masih waras pasti meninggalkan ajaran itu. Jadi Bang Juma tidak pernah mengakui adanya Tuhan Yesus Kristus itu. Saya mengakui Yesus Kristus yang adalah Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel itu ada memang, tapi dia bukan Tuhan, dia ciptaan. Anda sudah mengakui tadi kan, dia ciptaan. Kitab Anda mengatakan Yohanes 1 nomor 13, manusia yang dilahirkan dan diperanakkan oleh Maria, yang berasal dari Allah. Anda kan sudah mengakui, dalil sudah kuberikan. Kenapa saya katakan agama buruk? Karena salah satu dari kamu adalah iblis. Iblis ini berkarya melalui Yudas. Apa akibatnya? Yesus disalibkan. Setelah disalibkan dia dibangkitkan. Untuk apa? Untuk dituhankan. Oleh siapa? Oleh untuk Kristen. Gini loh Bang. Jadi maka orang yang mengimani pengajaran yang dihasilkan dari karya iblis itu adalah pengikut iblis. Oke, ini telat. Oke. Coba gue terapi dulu Ismail. Saya terapi dulu sebentar. Ismail dengarkan saya bentar, setengah menit. Boleh. Ya. Tuhan kamu ada berapa? Tuhan saya ada satu, yaitu Allah. Oke, bukan Yesus ya? Bang, abang jangan tambah dulu, tanya aja. Abang iya. Jangan kelabuhi saya. Saya sudah biasa dikelabuhi, Bang. Kalau abang kelabuhi saya juga saya. Justru Anda yang ingin mengelabui kami di sini. Kenapa Anda mencoba untuk mengelabui. Yang lahir apa? Manusia yang hakikatnya Tuhan. Benar-benar yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Orang-orang kafir itu menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka tidak menipu Allah dan orang beriman, melainkan menipu diri mereka sendiri. Anda hanya jadi bahan tertawaan di sini. Anda gagah-gagahan, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah hakikatnya ilahi, hakikatnya Tuhan. Tetapi di sisi lain Anda katakan apa? Dia adalah ciptaan, dia adalah manusia. Anda jadi bahan tertawaan. Anda menipu diri Anda, kami nggak tertipu. Sudah, kalau memang Bang Juma merasa kami orang Kristen itu semua tertipu, ya. Anda yang menipu diri Anda sendiri. Tidak ada yang nipu Anda sendiri yang nipu. Kita benarkanlah dari Bang Juma hari ini, ya. Oke. Dan seterusnya. Ya, lanjut. Ini orang Kristen menyaksikan kita di bawah, bahwasanya Anda mengatakan orang Kristen itu menipu diri sendiri. Saya akan buktikan. Setelah ini saya akan buktikan. Ya. Silakan. Apalagi? Pak tanya Bang. Kami orang Kristen itu tidak pernah tertipu oleh Yesus Kristus. Bukan Yesus yang nipu Anda kan? Ayat Al-Quran mengatakan, padahal sesungguhnya orang Kristen itu hanya menipu diri mereka sendiri. Kalian yang menipu diri kalian sendiri. Dan saya akan buktikan. Oke. Itu kan menurut kata Abang kami menipu diri kami sendiri. Itu menurut Al-Quran, menurut saya, dan menurut fakta sejarah. Menurut fakta yang ada. Itu gini Bang. Kalau memang Al-Quran Abang mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah menipu diri sendiri, itu ya sudah, pertahankan Al-Quran Abang. Mari kita buktikan sekarang Al-Quran ini benar atau tidak. Mau enggak? Ya sudah, enggak usah Bang. Mari kita buktikan benar atau tidak. Enggak, Abang enggak usah buka dalil Abang di Al-Quran. Sekarang kita tanya. Sekarang mari kita buktikan kebenaran Al-Quran ini benar atau tidak. Enggak ada yang mau bilang ini benar atau tidak itu agama. Kalau terbukti Anda menipu diri Anda sendiri, berarti Al-Quran benar.
Enggak, siapa yang debat sama abang? Itulah yang ditanya sekarang. Yang debat Iya, sama abang. kalau Al-Quran itu tidak benar, berarti saya tidak mampu membuktikan. Tapi kalau Al-Quran benar, saya mampu membuktikan bahwa Anda menipu diri Anda sendiri. Mari kita mulai. Tuhan Anda ada berapa? Kepo dengan agama lain. Tuhan Anda ada berapa? Nggak usah abang buktikan, nggak ada. Saya akan buktikan Quran saya benar. Tuhan Anda ada berapa? Anda membuktikan segala sesuatu. Saya akan membuktikan kitab suci saya supaya yang di bawah tidak goyah imannya terhadap Islam. Tuhan Anda ada berapa? Zuma ambil apa di sini Bang Zuma? Itu enggak apa. Tuhan Anda ada berapa? Tangan Anda keringat dingin, betis Anda sudah mulai gemetar, mata Anda sudah mulai berkunang-kunang. Kenapa? Karena Anda terbukti Anda menipu diri Anda sendiri. Ditanya apa? Ini Al-Quran ingin saya buktikan. Tuhan Anda ada berapa? Subhanallah. Lihatlah wahai umat Islam, betapa benar firman Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menipu Allah dan juga menipu orang beriman. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Yang mereka tipu sesungguhnya adalah diri mereka sendiri. Mari kita buktikan. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan enggak, Bang Zuma. Yang debat dengan ajaran abang siapa? Iya, kami nggak pernah berdebat. Itu kita dulu. Yang debat. Ya, saya ingin membuktikan. Saya ingin membuktikan. Yang minta abang siapa? Ditanya dulu di sini. Saya tanya dulu sama abang. Ya udah, Al-Quran kita simpan. Saya tanya, Tuhan Anda ada berapa? Tuhan saya tidak mau debat dengan Tuhannya satu. Siapa Tuhan satu itu? Tidak debat dengan agama. Saya tidak mau. Yaitu Allah. Allah itu bisa dilihat atau tidak? Allah tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Apakah Yesus adalah Tuhan Anda? Yesus adalah jalan keselamatan bagi kami. Apakah dia juga Tuhan Anda? Yesus adalah jalan keselamatan bagi kami orang Kristen. Apakah Anda menyembah Yesus? Kami tidak pernah kami selamat itu karena Yesus Kristus sebagai. Apakah Anda menuhankan Yesus? Jelas-jelas orang Kristen adalah menuhankan Yesus. Oke. Apakah Yesus bisa kelihatan? Yesus bagi kami saat ini dia tidak bisa kelihatan. Dulu pernah kelihatan? Dulu pernah kelihatan oleh orang-orang. Tuhan Anda yang satu tidak bisa kelihatan. Tuhan Anda yang satu pernah kelihatan. Berarti yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kami mempercayai. Selesai. Bang Handi masuk. Kami mempercayai bahwa segala sesuatunya dari kehendak Allah. Kalau dia mau lihat kelihatan atau tidak, itu kan urusan Allah. Berarti abang melampaui urusan Allah. Oke, baik. Oke, baik. Di dalam kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Yahudi mengklaim bahwa dirinya adalah satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Anda percaya? Maksud abang belum jelas. Anda percaya Tuhannya orang Yahudi? Percaya. Tuhannya orang Yahudi mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi di Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelumku, dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Apakah Yesus itu adalah Tuhan Anda yang dibentuk menjadi daging? Ya atau tidak? Tuhan itu, ya, Yesus Kristus itu tidak mengakui dia itu sebagai Allah. Justru pengikut Tuhan Yesus Kristus itulah mengakui dia sebagai Tuhan. Saya ulang. Apakah Tuhan Anda yang bernama Yesus ini adalah Tuhan yang Anda sembah, yang dibentuk menjadi daging? Betul? Yesus Kristus itu kami sembah adalah sebagai jurus keselamatan bagi kami umat. Pertanyaan saya, apakah Anda mengimani bahwa Tuhan Yesus datang sebagai bentukan manusia? Mengimani. Mengimani, tepuk tangan. Ya, mengimani.
Nah, itu dia. Mengimani. Berarti Tuhannya Yahudi tadi mengatakan, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tak ada Tuhan dibentuk setelahku. Kristen membentuk Tuhan jadi manusia di abad 1. Itu keyakinan kami sebagai orang Kristen, ya. Begini loh, saya bisa jelaskan sama Bang Juma bahwa keyakinan orang Kristen itu memang berbeda jauh dengan keyakinan umat Muslim, Bang. Berbeda jauh dengan keyakinan umat Islam, dengan berbeda. keyakinan saudara kita Kristen. Betul? Betul, itu Nah, betul. apakah keyakinan Yesus sama dengan keyakinan Kristen? Keyakinan Yesus Kristus itu akan datang di hari kedua itu diimani oleh seluruh. Apakah keyakinan Yesus tentang konsep ketuhanan sama dengan keyakinan Kristen tentang konsep ketuhanan? Sama. Sama. Ya. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Itu ada. Nah, apakah Anda mengimani Yesus sebagai utusan? Saya sangat mengimani Yesus Kristus adalah sebagai utusan saya menuju Bapa yang ada di sorga. Apakah Anda mengimani Bapa adalah utusan? Bapa bukan utusan, Pak. Oke. Dia Yesus apakah utusan? Yesus adalah utusan. Bapa apakah utusan? Allah itu tidak pernah menjadi utusan karena dia adalah Maha Esa, satu. Apakah utusan dan yang mengutus sama? Utusan dan yang mengutus itu tidak sama. Berarti Yesus beda dengan Bapa, betul? Betul sekali. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan saya ada satu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati abangku ini ada penyakit. Tuhannya satu, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus Tuhan dibentuk. Samakah Bapa dengan Yesus? Beda. Samakah utusan dengan pengutus? Beda. Apakah Anda menyembah Yesus? Kami sembah. Tuhan Anda ada berapa? Satu. Apakah Yesus dan Bapa beda? Beda. Ada berapa Yesus dan Bapa? Satu atau dua? Begini Bang, ya. Begini nasib kalau Tuhan banyak. Saya coba tanya ditanya apa? Saya tanya dulu Bang Juma. Dijawab apa? Itu tandanya Anda lagi bingung. Saya tidak pernah bingung dengan keyakinan saya, ya. Keyakinan Anda dengan keyakinan saya berbeda, Bang. Ya. Yes, kan tadi udah aku bilang. Berbeda. Keyakinan kita berbeda, keyakinan Anda dengan Yesus berbeda. Sama. Oh enggak, Yesus utusan. Satu-satunya Tuhan yang di langit, dia hanya utusan. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan, titik. Tapi apa yang terjadi dengan keyakinan Anda? Utusan ini yang Anda katakan bukan pengutus, Anda Tuhan kan. Kenapa bisa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati saudara ada penyakit. Oke? Kalau Abang Juma sendiri yang terus menerangkan tentang kebenaran orang Kristen, ya, nampaknya sih tidak logis. Tapi berikan kami kesempatan menjelaskan. Silakan. Apa misi daripada Tuhan Yesus itu datang ke dunia bagi orang percaya. Sekalian program kerja juga kalau perlu. Silakan. Ya betul. Iya. Ya. Visi misi Tuhan Yesus Kristus itu datang ke dalam kehidupan dunia bagi orang Kristen adalah visinya ikut serta mewujudkan tahun rahmat Tuhan Allah. Itu bagian dia, ya. Iya. Bahwasanya mengapa orang-orang supaya percaya kepada Allah. Kenapa percaya kepada Allah? Jadi bagi kehidupan orang Kristen itu, ya, memang mengimani kedatangan Yesus Kristus itu. Iya.
Jadi kalau abang tetap bertahan ya, abang tetap bertahan bahwasanya ya, Yesus Kristus itu tidak bisa menjadi penyelamat di dalam kehidupan orang Kristen, abang salah besar bang. Abang salah besar. Karena Muhammad Nabi Islam sendiri pun mengakui kedatangan Isa itu gitu loh. Masa abang nggak mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan kebenaran? Sudah? Ya, maksud saya begini, saya bisa menyerangkannya. Memang secara logika ya, logika Muslim itu dengan Kristen itu ya ada perbedaan di antara kita. Kristen itu yang meyakinkan bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan mereka menuju Allah. Jadi apa salahnya menurut Bang Juma di sana? Menurut Bang Juma, sebetulnya apa salahnya bagi orang Kristen kalau meyakini bahwasanya Yesus itu sebagai jalan keselamatan? Apa salahnya? Sudah? Sudah. Oke. Ketika saya berangkat dari rumah menuju ke kantor, ya. Ada dua hal. Yang pertama adalah titian atau jalan atau sirat. Yang kedua adalah kantor. Bolehkah saya dikatakan sehat akal ketika jalanan yang saya lalui itu saya anggap sebagai kantor? Bang, tapi jalanan kalau kantor itu mau abang tuju, kalau nggak ada jalanan, kapan abang sampai di sana? Saya tidak pernah menganggap jalanan itu tidak ada. Jalanan itu selalu ada. Ada jutaan jalan menuju ke Roma, tapi jalan-jalan ini bukanlah Roma. Betul? Itu menurut siapa? Itu menurut abang. Oke. Kalau menurut kami orang Kristen. Oke, baik. Anda pernah sekolah? Saya tamat SKA, bang. Oke, SK itu apa? Sekolah? SKA. Itu kalau di Indonesia nggak ada titelnya, bang. Oh, nggak ada. Baik. Iya, Itu selevel S3, S4, S5? Nggak bisa diutarakan dengan apa? SKA dengan kata-kata. itu nggak bisa diutarakan dengan kata-kata. SK, sarjana, ya. Sarjana. Nanti belajar itu, cari di kamu saja. SK, sarjana apa itu? Kayaknya ini apa ini? Nantilah. Nanti. Eskoin, bukan? Oke. Nah, Anda ke sekolah. Apakah sekolah dengan jalan itu sama? Tidak. Tidak. Kenapa Anda menganggap jalan ini sebagai sekolah? Karena saya mau sekolah harus melalui jalan, bang. Ini kan cuma jalan, toh? Sehat tidak orang yang menganggap bahwa jalan itu adalah sekolah? Tapi kapan saya sampainya di sekolah itu kalau tidak melalui jalan? Oke, ini jalan tetap jalan. Tetap jalan. Yang kita tanya ini, apakah jalan ini adalah sekolah itu? Anak SD pun tahu kalau jalan dan sekolah itu tidak sama, bang. Anak TK itu. Itulah makanya saya menganggap Anda buruk. Inilah yang saya katakan tadi. Ulaika alladzina ishtarau dalalata bil huda. Itu yang saya katakan tadi. Oke? Lalu Allah mengatakan apa? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Anda nggak sadar kalau Anda terombang-ambing? Oke, Bang Juma. Ya. Saya sekarang tanya Bang Juma. Oke. Enggak, tunggu. Sebelum Anda bertanya. Apa Anda merasa kalau Anda itu terombang-ambing? Tidak pernah saya merasa. Tadi jalan Anda katakan tujuan? Saya tidak pernah merasa terombang-ambing dengan jalan saya. Jalan Anda katakan tujuan? Itu adalah jalan kebenaran. Jalan ini tadi jalan menuju ke sekolah dengan sekolah beda. Anak SD pun tahu katanya. Tapi kenapa Anda menyembah jalan? Oh, saya bukan menyembah jalan, Bang. Anda menyembah Yesus atau tidak? Saya berlari dari jalan ke sekolah saya. Iya, Anda menyembah Yesus atau tidak? Saya berlari dari jalan itu ke sekolah. Anda menyembah Yesus atau tidak? Saya mengamini adanya Yesus Kristus dalam jalan kehidupan saya. Anda menyembah Yesus atau tidak? Saya mengamini bahwasanya Yesus itu adalah juru selamat menuju Bapa yang ada di Enggak bakal dijawab ini. Anda menyembah Yesus atau tidak? Saya berjalan dalam kebenaran Yesus Kristus. Enggak jawab ya. Bapa yang ada di surga. Sulit diri sendiri. Yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Tadi di awal Anda mengatakan saya menyembah Yesus. Sekarang ditanya 4 kali tidak menyembah Yesus, hanya jalan. Mau terombang-ambing Anda ini. Al-Quran menarasikan sudah 1400 tahun silam. Ayo umat Islam, terombang-ambing dengan keyakinan ayo umat Islam, semakin kuat iman kita. Ini saudara saya, saudara kita yang kita kasihi. Tadi Al-Quran sudah menarasikan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang ini ingin menipu Allah, menipu kita orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Habis ini dialog kita, saya minta ke abang renungkan. Semua jawaban-jawaban abang itu tolong direnungkan. Di awal saya mengatakan menyembah, di akhir saya mengatakan tidak. Tadi katakan Tuhan saya satu, utusan dengan pengutus beda, tapi saya menyembah kemudian utusan. Ini apa yang terjadi denganku? Fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada. Obatnya bukan rumah sakit, obatnya bukan Kalfanax, obatnya bukan Bodrex, bukan Napasin, bukan Kombantren. Obat Anda hanyalah la ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. Itulah satu-satunya obat yang Anda butuhkan sekarang, bukan yang lain. Apakah agama abang itu sudah menjadi satu keyakinan bahwa setiap manusia itu bisa masuk surga? Yes. Apa? Apakah betul? Hah? Benar. Benar. Yes. Wala. Kenapa? Memang, jadi alasan apa kira-kira alasan manusia itu dan apa kira-kira mereka bisa berbuat supaya mereka bisa menuju Allah Bapa di surga? Walladzina amanu wa amilus solihat lanubawwi'annahum minal jannah ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha lama ajrul amilin. Dan orang-orang yang beriman mengerjakan amalan soleh, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang berbuat amalan kebajikan. Ya, jaminan. Jadi menurut Bang Juma orang Kristen itu tidak beriman. 30 detik. Ketika Yesus 30 detik, saudaraku 30 detik. Ketika Yesus ditanyai, Yesus loh yang ditanya, guru, iya, kenapa Ki? Muka bertanya. Apa mau kita tanyakan, bos? Bagaimana caranya supaya saya bisa masuk ke dalam hidup yang kekal? Kata Yesus apa? Lakukan semua perintah Allah. Matius 19 Anda baca di kitab saudara. Lakukan semua perintah Allah. Apa akibat dari perintah Allah itu? Walladzina amanu wa amilus solihat lanubawwi'annahum minal jannah ghurfan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ajaran Yesus, ajaran Islam, klop, pelukan, bermesraan, sama. Tidak ada nyembah-nyembah orang yang mati di atas tiang salib, kata Yesus, gak ada. Yang ada adalah lakukan segala perintah Allah. Apa perintah Allah itu? Wa amilu salihah lanubawwi'annahum minal jannah. Seperti itu, Bang. Ada lagi? Jadi gini, silakan. Bang. Jadi orang muslim yang tidak melakukan perintah Allah yang ada itu, ya, tempatnya kemana, Bang? Tempatnya ke neraka, jelas. Oh, ke neraka. Oh. Ya, tadi abang jawab saya bahwasanya orang yang beragama muslim itu sudah pasti masuk surga. Yang mana yang benar ini? Nah, muslim itu adalah orang yang berserah diri. Sabar. Jangan ketawa, bro. Sabar. Kamu gak paham, bro, ketawa. Orang berserah diri. Tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang berserah diri kepada perintah Allah. Yesus mengatakan itu, Al-Quran mengatakan itu. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazzaru zalimina fiha jithiyah. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang kafir, zalim, munafik dan neraka dalam keadaan berlutut selama-lamanya. Ini Quran. Tapi Islam 30 detik. Tapi jadi Islam jadi gini, Bang. Sabar, 30 detik. Dengerin dulu lah. 30 detik Anda bertanya, saya menjawab. Oke, sabar ya. 30 detik. Oke. Tetapi umat Islam punya juru selamat.
Ketika umat Islam ini kemudian masuk ke dalam neraka, selama mereka tidak kufur kepada Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mengambil mereka, minta kepada Allah, "Ya Rabb, selamatkan umatku." Umat Islam, umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya masuk ke neraka diangkat oleh Allah melalui syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Subhanallah. Juru selamat. Di neraka pun kami masih diselamatkan. Itu baru namanya asli juru selamat. Kalau Yesus bisa nggak menyelamatkan Kristen yang sudah masuk neraka? Ada nggak dalilnya? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Nggak ada. Mail jawab Mail. Nggak ada. Nggak Begini, ada. Bang. Gimana lagi? Lanjut. Berarti orang-orang yang benar di dalam Kristen itu, ya, yang mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan dalam kehidupan mereka. Itu abang kemana bikin tempatnya? Maksudnya apa? Orang-orang yang benar dalam Kristen itu, yang mengakui Yesus Kristus itu adalah jalan kebenaran bagi mereka. Itu tempatnya di mana menurut abang? Tempatnya tetap di neraka. Kalau orang Kristen ya, tempatnya di neraka. Inilah sebetulnya otak mau dalil sudah perlu dicuci. Mau dalil? Mau dalil? Dengarkan. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami telah bermujizat demi namamu? Bahkan kami mengusir setan demi namamu. Wahai Yesus, kami sudah sampai level itu loh. Siang malam kami melakukan kebaikan, siang malam kami melakukan perbuatan-perbuatan baik, mengasihi tetangga, mengasihi orang. Siang malam kami sampai level bermujizat karena namamu, level mengusir setan karena namamu. Bahkan kami mampu bernubuat demi namamu. Kurang apa lagi wahai Yesus? Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Kok bisa kayak gitu? Yes, karena kamu tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kehendak Bapakku, kau dudukkan aku sebagai utusannya dan dengarkan apa yang saya katakan kepadamu. Siapa yang kau dengarkan sampai engkau menuhankan aku? Jawab. Oke, jadi gini Bang. Kok cuman oke? Jawab. Siapa yang kau dengarkan wahai Kristen sampai engkau menuhankan aku? Jawab. Kami sebagai orang Kristen itu tetap meyakini bahwa Yesus Kristus. Keyakinanmu itu yang ditanya. Siapa yang mengajarkan? Siapa yang kau dengarkan sampai kau menuhankan aku? Apa jawabanmu? Itu keyakinan dari hati kami. Enyahlah kau daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Betul? Wah, itu di mana Bang dapat dalilnya? Matius 7, 21, 22, 23. Tidak setiap orang yang menyebut namaku Tuhan, yang bermujizat demi namaku, mengusir setan demi namaku, bermujizat demi namaku akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaanku, atas kehendak siapa kalian menyembah anak Maria? Jawab. Kami menyembah Yesus Kristus itu adalah atas kehendak Allah. Di mana Allah mengatakan sembahlah Yesus? Kami sebagai orang Kristen meyakini. Pakai data. Di mana Allah mengajarkan sembahlah Yesus? Begitu besar kasih Tuhan akan bumi ini sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan binasa dalam dosanya. Tunjukkan atas kehendak siapa kemudian kalian menyembah anakku. Jawab. Tidak ada diterangkan kalau tidak ada. Berarti enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Subhanallah. Bro Ismail, khadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka terombang-ambing di antara kesesatan-kesesatan yang mereka pahami sendiri. Subhanallah. Silakan yang lain. Ismail, tadi pertanyaannya Bang Juma, bro. Siapa yang menyuruh Anda menuhankan Yesus?
Itu keyakinan kami sebagai Oke, baik. orang Kristen, Bang. Dari mana Anda berkeyakinan seperti itu? Siapa yang mengajari? Kami berkeyakinan memang Yesus itu adalah sebagai juru selamat kami. Apa Ya, salahnya? siapa yang mengajari Anda menuhankan Yesus? Itu dari kitab kami. Di mana di kitabmu itu perintahnya menyembah Yesus? Begini, Bang. Jangan begini. Di mana datanya ada untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Di mana datanya? Kalau ditanya di mana, di sana gitu. Bukan begini. Coba datanya mana memerintahkan menyembah dan menuhankan Yesus? Data di Bible ada nggak? Coba saya cari dulu bentar ya. Cari sampai 60 hari nggak ketemu. Wah, dikirim ke perpus sama Bang Hani. Coba lu cari dulu, lu diam dulu ya. Kita beri setuju ya, kita beri waktu 60 tahun. Kelamaan Bang Hani. 3 kali bulan purnama kasih. Oke, 5 menit lah. Kata Bang Juma 5 sampai 10 menit kita tunggu. Ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan Ismail berisik itu. Siapa yang telepon? Berisik itu, Oh, dia ini yang apa yang pakai opsi telepon teman. Call the friend itu, call the friend. Iya, itu call the friend. Call the friend, dia nelpon kaki. Dia mungkin nelpon pendeta Esra suruh, Pak Pendeta. Di mana ada datanya? Kita diperintah menuhankan dan menyembah Yesus, Pak Pendeta. Coba telepon lagi, call the friend. Enggak ada. Ini Tanto Wizuma kalau gitu ini. Masya Allah. Jadi kita hanya mengajarkan apa kebenaran itu, Bung. Tadi di awal Anda mengatakan semua agama itu benar, semua agama itu baik, ada buruknya. Tapi saya mengatakan tidak, agama saudara hanya ada yang buruk, nggak ada baiknya. Ini kita buktikan. Saya Ini kita bertanya buktikan. kepada Abang ya. Iya. Berarti orang Kristen Ya dulu, akui dulu, gak ada datanya, akui dulu, nggak bisa. Akui dulu datamu mana? Nggak bisa lagi bertanya gitu, Oke, Bang, saya karena buat Anda datanya, tidak Bang, ya. menunjukkan Ini datanya. datanya mana datanya. Siapa yang Matius 4 mengajarkan ayat menyembah 19. Yesus? Silakan. Matius 4 ayat 19. Baca. Oke, Matius 4 itu membahas tentang firman yang diciptakan dalam diri setiap manusia. Oke, gini ya. Matius 4 ayat 19 itu Yesus berkata kepada mereka. Iya. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ikut. Iya, ikut denganku. Ya, Aku akan menjadikanmu ikut menjadi itu apa penjala maksudnya? manusia. Ikut itu apa Aku maksudnya? akan menjadikanmu menjadi kebenaran. Maksudnya. Maksudnya? Penjala. Iya, Aku maksudnya akan membawa kamu menjadi iya, benar. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Mana perintahnya? Sembahlah aku. Yesus Kristus itu ya tidak pernah mengatakan dia perikopnya baca itu percobaan di padang gurun. Loh, Matius 4 ayat 10 itu kan nyala iblis, kok larinya ke situ sih? Iya, itu percobaan di padang gurun itu. Ada ini, aduh parah. Itu makanya saya katakan tadi, Matius 4 nomor 4-nya itu kan terkait dengan pengakuan Yesus bahwa manusia dicipta bukan hanya dari roti, melainkan dari firman yang ada pada diri manusia. Nggak ada hubungannya itu, Bang. Itu juga perikopnya di situ Yesus memanggil murid-murid yang pertama, bukan lu. Itu perikopnya ini Bang Hani, itu Yesus Isra Mi'raj itu gak nyambung. Iya, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Jadi gini. Marilah ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ini aktivitas di darat di dunia ini, bukan untuk nyembah. Jadi gini, Bang. Aduh. Lu jangan bohongin kami pakai Bible. Ini Bible berjalan, Bible stasioner di sini ada. Saudara Ismail, di dalam Matius 4 nomor 19 itu bahasa Yunaninya ikutlah itu adalah opiso. Kalau sembahlah itu adalah latreuania. Beda. Jadi di sini bukan perintah menyembah. Kan jelas
dikatakan tidak setiap orang yang memanggil aku Kurios atau Maran akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah sekarang teman-teman Kristen terbukti menyembah Yesus, maka muncul pertanyaan, atas kehendak siapa teman-teman kita Kristen menyembah Yesus? Itu yang perlu saudara jawab. Atas kehendak siapa? Kecuali kehendak Bapakku, melainkan kehendak Bapakku. Tunjukkan kehendak Bapak, yaitu Tuhannya Bani Israel, agar manusia menyembah kepada utusannya bernama Yesus. Ada? Enggak ada Tuhan. Enggak ada. Berarti enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat Kejahatan Tuhan. kejahatan. Oke, jadi begini ya. Jadi gini Bang. Besok kan saya Bosnya mau bicara dulu. Ya. Ya. Masya Allah. Oke. Aduh, gimana Ismail nggak kedengeran? Ada singa. Ada singa nggak kedengeran? Ulang. Jadi gini Bang, ada singa baru lewat Bang. Biarkanlah suatu kebenaran itu ada pada kehidupan kami. Gimana ada kebenaran di kehidupan kalau salah? Kalau menurut abang itu salah, oke, silakan. Ya menurut Bible-mu salah. Oh, itu menurut abang salah nggak apa-apa. Nah tahu kamu nggak bisa membuktikan datamu. Yang penting kami punya keyakinan bahwa Yesus Ya nggak bisa, iman buta itu namanya bro. Iman nggak boleh buta. Siapa yang berkeyakinan begitu? Oke, jadi gini, kita ini kan Ini jadi debat gini ya. yang ke 831 Nah, jadi debat itu adalah kita ini kan debat. Jadi kalau seandainya abang tidak menerima segala sesuatu yang saya sampaikan, Anda sendiri yang nggak menerima argumentasi Anda sendiri. Anda menipu Anda diri sendiri loh, nggak sadar dari tadi bro. Bang, abang nggak usah menyuruh saya sadar. Karena Enggak, saya Bang. menyadari bahwa Saya Yesus hanya Kristus itu adalah kami hanya menyampaikan sisi Qurannya, melihat fenomena yang terjadi pada diri abang. Al-Quran sudah menjelaskan itu dari 1400 tahun silam, bahwa orang kafir itu menipu diri mereka sendiri, dan kami buktikan malam ini. yuhadi'una Allah waladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Sahih, Masya Allah. Sahih. Tuh, jelas tuh. Menipu dirimu sendiri. 1400 tahun silam itu dituliskan, diwahyukan oleh Allah. Malam ini Anda membuktikan, memperlihatkan ke kami. Inilah bukti kebenaran Quran, bahwa orang kafir itu hanya menipu diri mereka sendiri. Dan melalui saudara saya malam ini kami membuktikan itu. Lagi-lagi. Oke ya. Kalau memang dari abang itu mengkafirkan orang Kristen, itu cukup abang pendam lah. Kami Al-Quran yang mengatakan gitu. Ya, Paulus juga yang mengatakan itu kok. Galatia 2 nomor 14, kafirlah orang yang hidup tidak bersunat. Oke, berarti orang Muslim itu semua masuk surga ya bang ya? Insya Allah. Amin. Allahu Akbar. Takbir. Kita aminkan bang. Jadi gini aja. Ya. Ceritanya terakhir ya. Kalau memang abang tidak mengaminkan orang Kristen itu masuk surga, nggak apa-apa, kami dukung. Yesus yang mengusir bang. Yesus tadi, enyahlah daripadaku, kalian semuanya adalah pembuat kejahatan. Yesus yang mengusir bang. Orang yang berbuat jahat di dalam Matius 13 nomor 50 tempatnya di neraka. Yesus yang mengusir. Markus 9 ayat 49, orang Kristen digarami dengan api neraka. Jangan katakan kami yang mengatakan itu bang. Yesus bang. Gini bang. Bukan kami. Gimana membuat kejahatan Jadi gini, Bang. itu? Lu istilahnya begini-begini melulu sih lu. Enggak bang. Saya mau istirahat soalnya. Jadi saya mau istirahat. Jadi saya minta pamit pulang dari rumah bang ini. Ya, saudaraku Kapan-kapan kita Ismail sambung lagi. Ginting. Jikalah Ya. ada satu kesalahan kiranya. Sama saya pun di hati minta dan maaf perasaan, ketika ada kata-kata saya yang dimaafin, Brother Ismail. Jangan diulangi ya. tujuannya hanya untuk memberikan edukasi. Anda terima, alhamdulillah. Anda tidak terima, kami serahkan kepada Allah semuanya. Ya Bro Ginting, terakhir Bro Ginting, kalau tidak ada salah, tolong jangan dimaafkan ya. Oke, siap. Ya begitu dong. Satu dong, Brother Ismail, satu-satu. Kenapa? Gini. Kalau misalnya Bapak Yesus, Roh Kudus nggak pernah ngomong seperti itu, jangan difitnah.
Jangan Difitnah. difitnah. Ya, apalagi korek. Oke, Bang. Kalau kita berdebat tentang satu keyakinan Kristen, Bang, kita tidak akan pernah bisa jumpa. Hanya saja, cobalah kita saling menghargai. Ini nggak berdebat keyakinan, Bang, berdebat data. Berdebat data, Bang. Bukan keyakinan, data. Ya, kalau kita intinya satu kepercayaan yang kami anut, memang kalau tidak diakui, ya itulah. Jadi mohon maaf, ya. Apabila ada kata salah, Minta maaf kepada Yesus, Bang. Minta maaf kepada Yesus saja. itu sudah dari Manis dulu, Bang. saja ya Bang. Ya. Manis saja. Oke ya, jadi saya turun ya, Bang ya. Iya, Bang. Besok kita sambung lagi, Bang. Sehat selalu, Bang. Janjian berhadapan dengan saya, Bang. Ya, Bang. Oke bang, terima kasih bang. Jadi gini bang. Terima kasih Bang Ginting. Jadi gini bang, pinjam Apa dari tadi jadi gini. Ada aja ikut-ikutan jadi gini. Ya, ada pasien kita selanjutnya. Bang Marjun. Ada Pak Marjun. Ya, silakan Pak Marjun. Kok logonya gitu? Pak Marjun, silakan. Ada yang tidak ingin disampaikan? Nggak ada sebenarnya sih, cuma tadi menarik saya mendengar semua. Apa itu, Bang? Oh pastilah. Room ini pasti menarik terus. Apa yang menarik apa? Begini topinya Pak Marjun. Pak Marjun ini Kristen berarti menuhankan Yesus juga ya? Menuhankan. Oke. Tadi itu pertanyaannya Bang, siapa yang menyuruh Anda menuhankan Yesus? Kalau menurut Alkitab nggak ada sih, tapi keyakinan sendiri. Jawabannya seragam. Tapi Inisiatif ya, inisiatif. Berarti diusir, Bang. Berarti diusir nanti oleh Yesus. Ya, nggak Padahal di dalam Amsal, Bang Marjun, Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Oh, Anda melanggar perintah Tuhanmu, Bang. Itu dilarang berpengertian sendiri. Anda tadi mengatakan bahwa menyembah Yesus itu atas inisiatif sendiri. Waduh, kena Amsal 3 ayat 5, Bang. Di perjanjian lama itu. Iya, betul. Oh. Bukankah Yesus mengatakan bahwa kedatangannya bukan untuk menghapuskan perjanjian lama, untuk meneruskan perjanjian lama dia? Iya, menggenapi. Izin dulu Aki sebentar. Bapak Sondi, saya mohon maaf, saya turunkan dulu ya. Selamat malam. Malam. Sebentar. Malam. Jun, coba kamu jelaskan dulu kalau gini aja Jun. Terakhir ya Jun, buat kamu ada Pak Usman ini. Jun, coba kamu cari data di Bible, di mana ada data di Bible yang memerintahkan atau mengharuskan menyembah atau menuhankan dan menyembah Yesus, ada nggak? Nggak bisa baca. Ah? Nggak bisa baca. Nggak bisa baca? Iya. Apa sih? Aduh. Ditanya data nggak bisa baca. Kan selesai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar untuk 6.900 penonton. Kemarin saya dapat informasi ada anggota Laskar API memakai atribut API atau dipakai di profilnya, dan dia diskusi politik. Saya himbau untuk saudara-saudara yang memakai atribut dan merek atau tulisan Apologet Islam Indonesia atau API, dimohon jangan pernah memakai itu untuk berdiskusi dalam ranah politik. Teman-teman ya, mohon dihimbau ya, jangan sampai seperti itu, karena API ini bukan untuk sembarangan. Kita fokus untuk Apologet Islam Indonesia. Paham ya sampai sini? Paham juga kalian. Paham Pak Ketua. Paham Bapak Divisi Medsos yang terhormat. Ya, serius. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tolong di follow akun API. Insya Allah dalam seminggu sekali Bang Zuma akan live di akun ini, teman-teman ya. Terima kasih. Iya. Dan untuk informasi selanjutnya untuk pendaftaran nanti akan diinfokan. Tidak usah minta-minta lagi. Pokoknya tunggu aja email. Sekarang lagi diproses satu persatu. Terima kasih teman-teman, terima kasih host sudah beri kesempatan. Tap-tap layar, follow. Lanjut kakak. Oke. Jun,
Halo Jun. Halo ketua. Ya. Saya bukan ketua. Ini Jun. Ya, boleh Sama. juga nih. Jun, kenapa sih kamu menuangkan Yesus? Dia kan manusia, bro. Gak apa-apa karena dia suatu keyakinan kami. Oke, keyakinanmu itu berdasarkan apa? Diri sendiri. Gak ada dasar lain. Kira-kira masuk akal nggak? Masuk akal nggak itu? Coba Kalau buang saya- keyakinan dulu, pakai akal dulu gitu ya. Masuk akal nggak manusia itu dituhankan? Kalau saya sendiri masuk akal. Masuk akal. Baik. Kalau manusia itu dituhankan masuk akal, ya dengerin baik-baik. Siapa yang menggores akal kamu itu siapa? Kalau manusia nggak dituankan, Yesus yang dituankan. Kalau menurut kamu, nih, itu Bunda Maria itu Tuhannya siapa? Allah. Oke. Kalau Tuhan kamu? Allah. Jadi bukan Yesus Tuhan kamu ya? Mm-mm. Dirubah nih. Jadi sekarang kamu menuhankan Allah bukan Yesus. Host, heboh host. Jadi sekarang kamu harus bersahadat. Nih. Jadi Yesus itu utusan bukan Tuhan ya? Sama aja. Hah? Sama saja. Ini kamu berapa botol nih? Jun depresi ya Jun ya? Depresi ya. Depresi dia Ngapain naik kalau lagi depresi Jun? Maksudnya? Lu jawab lu nggak nih ya atau nggak? Enggak, Yang jawabnya lugas, santai. tegas jawabannya Jun. Oh, aku nggak tegas orangnya, nggak mau aku itu ribu-ribu, nggak mau aku panas-panas. Aku orangnya biasa. Soalnya kalau kita dianggap nanti netizen di bawah, kita bukan orang cerdas dalam berpikir kan begitu. Soalnya saya nggak suka berdebat agama. Kalau tentang agama kalian. Terakhir Jun, coba kau pakai akal Jun. Nah, akal gimana? Jun dengerin Jun, terakhir nih. Jun, menurut kamu yang menciptakan alam semesta dan manusia siapa? Allah Bapa sendiri. Bukan Yesus ya? Oke, berarti Yesus diciptakan betul? Asik. Asis. Ya udah. Alhamdulillah. Sadarnya senang. Soalnya kalau ditolak, kalian bertanya terus. Jadi silakan aja, kan lebih aman. Berarti jawaban pasrah. Jawaban pasrah nih. Nah, aku santai aja jawabnya biar gak ribet. Oh iya ya, jawaban pasrah nggak cocok dengan kata hati. Ya udah Jun, kalau gitu Jun lu tinggal iya aja ya Jun ya. Lu tinggal iya aja Seribu ya. jawaban tetap tidak ditagih. Iya. Marjun, ini lu tinggal iya aja ya. Iya. Kita kasih tahu kenapa Yesus itu manusia ya. Karena Nanti dari Marjun tadi tinggal saya iya dengar, aja. dari tadi saya dengar untuk berbicara kalian tadi tentang kami orang tetap tidak masuk akal untuk kalian tanggapi kan begitu. Jadi ya kena aja lebih bagus kan aman. Nah, gitu. Oh iya, si Jun mau nyari aman. Ya udah, ya Gurunda kasih pewartaan dulu Gurunda. Dia gampang kok tinggal iya aja. Kita melakukan kebaikan di dunia ini bukan melakukan kejahatan itu saja. Jadi orang yang meracun, tapi Tuhan yang menentukan. Kita tidak bisa menghakimi orang. Tuhan siapa yang menentukan Jun? Yang menentukan Tuhan siapa? Sama-sama. Kalau keyakinan kamu ada Tuhan, ya kami juga punya Tuhan. Jadi itulah yang menentukan. Kan begitu. Siapa itu Tuhanmu? Tuhan yang satu, siapa lagi? Siapa namanya? Ya Allah lah. Kan dari tadi bilang. Mantap. Yesus selamat. Yesus selamat. Alhamdulillah. Selamat Yesus Bang Juma. Dia nggak menuangkan Yesus dia. Apa karena pasrah? Apa karena Ini kalau lagi razia motor ini lu lolos lewat lu. Begini, Masya Allah. Begini Bang. Masya Allah. Kalau saya dalam berdoa, saya tidak pernah berkata, aku menyembah kamu, tapi kami memuliakan engkau Tuhan Yesus. Karena kau juru selamat kami. Kok Tuhan lagi? Tadi katanya bukan Tuhan. Jadi kalau berkata sembah, sebab tidak tertulis dan kami juga tidak pernah menyebut menyembah. Jadi kami memuliakan dan membesar dan meninggikan engkau. Hanya gitu saja. Kalau kata sembah nggak ada memang. Ya Allah, akhi WYM. Kan begitu penjelasannya. Kan udah selesai. Apalagi? Iya.
Nah, Maria itu punya anak ya, Jun? ya masih banyak anak-anaknya itu, nggak tahu siapa. Karena udah aku bilang nggak tahu aku tuh. Anaknya yang terkenal aja deh. Anaknya yang terkenal nama siapa? Yang terkenal? Ya. Nggak ada aku hari itu. Nggak Anaknya tahu. Bunda Maria yang terkenal. Yang terkenal nggak ada. Anaknya Bunda Maria yang terkenal itu loh, yang mati disalib. Nah itu Yesus. Nah, Yesus. Nah, anaknya Maria itu manusia atau Tuhan? itu kan dikandung dari roh bang, bukan dari. Oh, melahirkan roh. Buset. Terusin, Res. Oke. Ini Jun, yang gue pengen tahu ini ya, kita yang simpel-simpel aja lah hubungan Iya kekeluargaan. santai. Iya. Nah ini Jun yang pengen gue tanya Jun, hubungannya Yesus sama bapak tirinya gimana? Akrab nggak dia? Kurang tahu, nggak ada aku pada saat itu. Nggak ada pada saat itu. Kan simpel. Pinter dia jawabnya, pinter. Nah terus kalau misalnya begini, lu nggak ada pada saat Memang. itu, kenapa lu sok tahu kalau Yesus itu Tuhan? Kenapa lu bisa sok tahu? Karena susah melawan orang pintar, jadi mustahil melawan orang bodoh, kan begitu tujuan saya di sini. Apa ini? Kan begitu. Jadi saya jawab simpel Bahasa saja. apa ini? Nah itulah pendapat saya. Ya wes lah Jun lah, semoga inilah ya Jun ya, semoga hidayah Allah sampai segera kepadamu karena lu udah berani menyatakan Yesus hanyalah utusan dan yang lu tuhankan itu adalah Allah ya, yang gelarnya tuh Bapa gitu. Ya Ya udah. tinggal dikurang-kurangin lah menyembah manusia. Gini Karena aja, gini aja. Kalau lu menyembah manusia, nanti pasti pas lu sujud itu lu nyenggol pahanya atau nyenggol lututnya, itu nggak enak. Iya. Gitu. Kita Jun, serahkan kepada dengerin Tuhan dulu Jun. semua. Jun, lu percaya nggak kalau Yesus itu mati di tiang salib? Percaya sih menurut cerita ya, menurut Alkitab juga. Oke. Menurut imanmu, kepercayaanmu. Ya begitu. Iya begitulah. Oke, percaya. Kira-kira itu di salib itu ya, Yesus itu disalib itu aktivitas keji atau kasih? Kalau di orang yang melakukannya ya keji lah. Keji sekali gitu ya. Yang menyalibnya Gitu ya. itu. Kira-kira kalau kamu ada di situ menyaksikan, kamu ada niat ingin membantu atau ikut melarikan diri? Gak bisa jawab, nggak ada aku pada hari itu. Oke, kalau ada keadaan sekarang seperti itu terjadi di depan matamu, gimana? Ya kita sebagai manusia belum bisa menentukan. Jadi hanya Tuhan. Oke, baik. Iya. Nah, kalau ajaran keji seperti itu, kamu nggak bersedih sekarang ini bahwa Tuhanmu pernah diperlakukan begitu? Jadi karena udah lamanya. Jadi macam mana Oh, udah lama dilupakan. Kalau pada saat ini terjadi ya mungkin. Coba diganti si Usman itu, Usman. Ya, Mas Iya, Jun, coba. makasih ya. Oke. Makasih ya. Iya. Nanti naik lagi debus lah lo supaya menghibur Amin. sedikit. Oke, amin. Sip. Ya, Usman. Silakan dibuka bajunya. Bukan deh mute-nya. Sepatu. Oh iya. Usman. Namanya Usman kali, bagus. Ini Udah pada NRG itu tobat? apa ya? Halo. Halo. Tep guys, tep layar guys. Lanjut. Usman, Usman, agamanya apa? Konghucu Buddha? Agamaku Kristen. Salah dua-duanya Ini nama asli Usman atau nama palsu, Bang? Kristen, nama Tuhannya siapa, Pak? Ini mau diskusi apa sih? Diskusi mengenai nomor-nomor ini, Pak. Kok Kira-kira nama 1 aja- sampai 10, Pak. dipermasalahkan. Menurut Pak Usman, Sekarang nama aja dipermasalahkan juga ya. ya menurut Pak Usman, 1 tambah 1 tambah 1 berapa, Pak Usman? Saya bukan anak SD lagi, Pak Ustadz. Ya udah, nama Tuhanmu siapa? Jawab. Coba, nama Tuhanmu siapa? Yesus. Siapa Yesus itu Allah Bapa? Kristus. Allah Bapa siapa? Hah? Ya Allah Bapa. Siapa Allah Bapa? Ya Allah Santai, Bapa. Bes. Lu dimarahin lu.
Jangan diomelin anak Ya, orang. dia Bang. nggak usah Bang bilang lah, Bang. Mamat lu ngomong Mamat lu congor lu ngomong Mamat, gua bakar lu sekeluarga. Ya, jangan gini, ya. Bang. Ini kayaknya PPJ, Bang. Bukan Ini dia. siapa yang bicara satu-satu, Bang? Satu-satu. Turunkan orang yang kayak begini mulutnya ini. Sampah. Satu-satu, Bang, kalau mau bicara itu, Bang. Jangan keroyokan, Bang. Yaudah, Man. Biasa. Man, mau Biasa aja, naik mau ngapain, Man? bikin Apa tadi? peraturan, Apa Bang. keluhan lu, Man? Usman, keluhannya apa? Yang mana ini yang bicara? Nggak Ini tahu aku yang mana yang ada bicara. tanduknya. Ini yang tanduk anak domba, gua pinjem. Oh, yang di atas ya? Oke. Iya, di atas. Oke. Bang Pera. Bang Pera ya, Bang? Ya, betul, Bang Usman. Oke. Apa, Bang? Ya. Apa Pertanyaannya tadi apa? keluhannya apa? Oh, pertanyaannya udah. Pengen nanya ini sebenarnya. Yesus itu kan disalib ya? Iya. Nah, kenapa bangkitnya kok di goa, bukan di kayu salib? Bangkitnya di goa. Iya. Maksudnya kayak mana? Ya kan Yesus disalib tuh jam 9, jam 3 udah diturunin. Nah, Ya. terus dia dikubur di Iya, Bukit Batu diturunin. kan? Jadi mau kemana dibikin kalau? Iya. Nah di sini gua kalau jadi Kristen gua kecewa, Bre, Emang karena pada saat di zaman itu ya. Bukan gitu pertanyaannya. Emang pada saat zaman itu Gini, Seman, waktu Yesus disalib itu. mau diapain, Bang? Maksudnya Seman, kalau udah Seman, diturunin dengerin. mau diapain lagi? Dengerin, Seman. Waktu Yesus disalib itu, dia sudah mati di atas salib atau Iya. atau matinya waktu diturunkan di bawah? Manusianya udah mati. Enggak, matinya di atas salib atau udah di bawah tanah? Di atas salib lah kalau udah diturunkan, Bang. Oke, jadi sudah mati baru diturunkan gitu ya. Siapa Katanya yang Tuhan. Katanya Tuhan. Kok kecepetan matinya? Orang lain kalau disalib 3 hari loh. Itu juga mayatnya Yang nggak mana diturunin sih dulu. bicara? Aku bingung loh kalau kayak gini. Ini kita legion. Itulah orang ini nggak ada aturan deh. Nah, Tapi gini aja. room mereka, Iya, iya, tapi gini. aturannya kok Gini, orang Aduh, ini yang nggak bisa melanggar. satu Gimana sih satu kalian? Bang Handi Iya. nih. Gimana nih Bang Handi? Usman. Gini sini Usman. makanya. Usman, begini Ini Usman. udah lain ini bicara ini. Ada Iya, suara iya, yang begini. kayak gini, suara yang udah kan Begini, beda Usman. semua. Nggak tahu Iya, iya, yang mana ini. mau dijawab. Ini saya ngomong nih. Gimana Usman. satu-satu? Ini Usman. bikin satu-satu aja dulu. Usman. Siapa yang Iya, mau iya. apa? Iya. Tanya sama aku. Apologet Islam Iya. Indonesia mau bicara. Bang Jumanya? Ini, dengarkan. Usman. Begini pertanyaannya. Bang Juma. Kenapa? Gini Yang pertanyaannya. mana semua? Ah, Ini apologet Islam, apologet yang bicara. Begini. enggak, ini serius dulu, serius Bang. Iya, Kita ini mau belajar kan, Bang. Pertanyaan seperti ini. Kenapa Tuhan Iya, ini Bang Juma Iya. juga manggil aku. Ya ampun. Astagfirullah. Kenapa Tuhanmu terlalu cepat disalib? Bukannya besok sore aja biar kita satu agama. Kenapa Tuhanmu bikin sahabat? Kenapa turun? Oke, Pusing dia, teman-teman. pusing. Ini saya bukan dua natur. Saya hanya di sini naik untuk menghimbau yang pertama tadi, jangan pakai akun atau gambar apologet Islam Indonesia untuk berdiskusi politik. Kedua, untuk biar di follow akun ini, biar ketika ada informasi selanjutnya bisa langsung update di situ. Insya Allah nanti kalau sudah ada bagian yang akan diaktifkan di sini yang akan mengurus. Ketiga, saya ini bukan dua natur. Akun apologet Islam Indonesia ini tiga orang yang memegang. Pertama Bang Zuma, kedua Bang Sadli, ketiga saya. Karena Bang Zuma dan Bang Sadli selalu yang host ini, yang host di Salah. sini. Bang Juma dan Bang Sadli satu. Nah, beliau kami bertiga yang memegang akun ini. Nah, saya selalu memantau kemana-mana untuk menghimbau sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti itu, teman-teman.
Mohon maaf Gurunda tadi kalau bahasa saya rada nanu Pak. Emosi kisah taruh. Udah cocok itu. Jadi stres itu si Usman lari dia. Lagian ada yang manggil saya sayup-sayup. Ditandain dia. Ternyata Bang Juma yang manggil. Kabur dia. Ada music. Selamat malam. Selamat sore. Coba ini gedein apologet. Coba gedein apologet. ini music kemarin udah naik tapi nggak sempat bertanya bersama Bang Zuma. Oh iya tahu. Ya tahu. Giliran dia bertanya. Simpe Sukma. Oke. Asventura. Silakan musik, ada yang mau ditanyakan kemarin yang belum. Ya kan udah tegang, jadi santai dulu gitu. Ya. Lanjut Gurunda. Tafadhol semua saudara-saudara guru-guru semua. Silakan music bertanya. Saya izin bertanya Pak tentang ayat Al-Quran. Bagus juga namanya. Ya. Di surat Al-Qasas ayat 30. Saya bacakan terjemahan saja ya Pak ya. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, ia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah Tuhan seluruh alam. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah sebatang pohon itu adalah pernyataan diri Allah kepada Musa atau bagaimana ya Pak? Gampang jawabannya. Ini saya ngomong sama Anda pakai HP, apakah HP Anda itu saya? Tidak. Nah, tidak, begitulah Allah. Allah itu berbicara melalui sebatang pohon, bukan berarti pohon itu Allah. Analoginya tepat. Saya ngomong sama Anda pakai HP. Ditangkap oleh HP Anda. Apakah HP Anda adalah saya? Bukan ya? Betul. Nah, itu jawabannya sudah selesai. Kalau ditanya mengapa melalui sebatang pohon, itu mengapa ya Pak? Kenapa Allah begitu? Kenapa? Kan biasanya dari Jibril. Enggak ada yang bisa melihat Allah. Dia akan binasa. Allah itu bentar. Allah itu maha berkehendak. Tidak ada seorang pun, sesuatu apapun yang bisa mengintervensi dia. Dia mau ngomong lewat pohon, bisa. Dia mau ngomong lewat malaikat Jibril, bisa. Dia mau ngomong melalui perantara tabir, bisa. Mau ngomong melalui mimpi, bisa. Gak ada masalah sebenarnya. Kalau saya aja bisa kadang ngomong langsung, bisa melalui perantara, bisa melalui HP. Nggak ada orang tanya, kenapa kamu ngomong lewat HP? Nggak ada orang nanya seperti itu. Dah, selesai. Jadi cuma media aja Pak, media perantara gitu, pohonnya. Iya, lewat media. Medianya itu pohon. Kalau kita medianya HP. Oke, cuma itu aja sih Pak pertanyaan saya. Pertanyaan kedua, silakan. Oke. Boleh, silakan. Lanjut. Oh ya, saya mau bertanya ini juga Pak tentang ini 72 bidadari. Asik. Gimana ya? Asik itu. Saya jawab. Itu kan banyak yang biasanya mengolok-olok gitu kan. Jadi daripada membenci ketidaktahuan akan hal tersebut. Oke. Aku terakhir. Oke. Saya jawab ya. Jawaban saya itu sambil nanya sih. Anda milih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang ngasih cewek? Atau Tuhan yang minta cewek? Dalam konteks surga. Bukan. Ini kan Tuhan memberi kami ini bidadari, cewek. Ya kan, Tuhan kami memberi cewek. Pertanyaan saya, Anda milih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang minta cewek? Memberi. Yang memberi cewek. Nah, sementara Tuhannya Kristen minta cewek. Kita bilangan 31 ayat 17 sampai ayat 40. Dibaca baik-baik. Di situ Tuhan dapat jatah cewek 32 orang yang perawan. Pilih mana? Sebentar Pak, saya lihat di bilangan berapa ya?
Bilangan 31 ayat 17 sampai 40. 31. Bilangan 31 ayat 40. 17 sampai 40. Di ayat 17, maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga perempuan-perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Nah, itu terus dibaca ya, nanti di ayat 25 Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan engkau ini, Imam Eliezer, serta kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu bla 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 bla. Ya, di ayat 30, tetapi dari yang setengah lagi untuk orang Israel lain haruslah engkau mengambil satu bagian dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai dan dari kambing domba. Jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan Imam Eliezer melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Adapun rampasan yakni yang masih tinggal dari apa yang dijarah laskar itu berjumlah 675.000 ekor domba dan 72.000 ekor lembu dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Ayat 40, dan orang-orang 16.000 orang jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Tuhan dapat jatah cewek 32 orang. Ya, ini permintaan dari netizen nih semua di bawah Bang Zuma, silakan dibantu Bang. Jadi Tuhan minta upeti dari jarahan itu, baik berupa kambing, domba, lembu, juga wanita. Nah, wanita dia dapat 32 orang. Pertanyaan saya, pilih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang minta cewek? Gampang, selesai udah. Iya Pak, nanti saya belajar tentang ayat itu. Iya, dibaca baik-baik Pak. Ya, itu aja sih Pak. Nanti kalau ada pertanyaan saya naik lagi. Ya, terima kasih. Oke, siap. Tunggu musik. Masih banyak ini penjelasannya. Santai aja dulu di atas. Mau? Oh, boleh. Ah, thank you. Silahkan Gurunda. Iya, baik. Jadi yang pertama, saya hanya mengingatkan kembali ya data yang Hisugi guru saya sampaikan tadi itu sangat luar biasa akurat. Jadi ketika saudari saya ini bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala dalam proses pewahyuan. Di dalam Al-Qur'an diterangkan bismillahirrahmanirrahim, falamma ataha nudiya min syati. Jadi yang datang kemudian ya kepada Nabi Musa alaihissalam itu adalah apa yang kemudian diinstruksikan oleh Allah terjadi terhadap Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw miwara hijaban aw yursila rasulan. Tidaklah patut bagi manusia itu kemudian bertemu, berbicara langsung kepada Allah, melainkan melalui perantaraan wahyu atau melalui dari balik tabir atau dengan mengutus malaikat. Nah, yang terjadi terhadap Nabi Musa alaihissalam, di situ Allah mengatakan, maka ketika Nabi Musa sampai ke tempat api itu, Nabi Musa diseru dari pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon. Jadi Nabi Musa diseru, dipanggil dari balik sebatang pohon. Dari sebatang pohon kemudian ini Nabi Musa mendengarkan suara, wahai Musa, ya Musa, inni anallah rabbul alamin. Sungguh aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Nabi Musa mendengarkan suara. Suara itu datangnya dari sebatang pohon. Sama seperti yang diterangkan Akhi Sugi tadi. Jadi bukan Allah yang nuzul
ke pohon, atau bukan Allah yang mewujud menjadi pohon, bukan. Tetapi Nabi Musa diseru dari sebatang pohon. Sama seperti ketika ada seseorang yang menyeru dari pasar, bukan berarti orang itu adalah pasar. Nah, sedangkan Allah tidak kemudian dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga Allah tidaklah datang ke tempat yang dimaksud tadi. Kemudian terkait dengan bidadari, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya wa may ya'mal minas shaliha min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang mengerjakan amalan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka laki-laki dan juga perempuan tidak sedikit pun dizalimi oleh Allah, tidak dirugikan oleh Allah, tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang merasa zalim di sana. Jadi ketika kemudian ada perintah, ada penggambaran di dalam surganya umat Islam 72 bidadari, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sungguh wanita yang adalah istri di dunia itu jauh lebih sempurna. Sesempurna-sempurnanya bidadari, wanita di surga jauh lebih utama. Wanita yang adalah istri kita di dunia. Untuk itulah kemudian saudari Muyisik, umat Islam itu khususnya suami wajib hukumnya menjadikan istrinya itu sebagai istri yang solehah. Agar supaya apa? Supaya istrinya kelak menjadi ratu dari bidadari. Nah sekarang, apakah kemudian ada seorang laki-laki ketika melihat istrinya sebagai seorang bidadari masih ingin kemudian menghabiskan waktu dengan pelayan-pelayan bidadari? Tentu tidak, ya kan? Kalau secara logika. Jadi bidadari yang Waduh. Aduh, repot Gurunda, ya Allah ya Rabbi. Di mana sih kalian teman-teman? Janganlah ngambek-ngambek itu sama Gurunda. Gurunda tuh kalau udah kenal deket tuh, seru loh. Bersahabat, ramah, tamah. Kalian kesel-keselin karena Gurunda mendakwahkan kebenaran. Ya, Laskar Api, silahkan di tap Laskar Api. Jal mau diluruskan loh pemahamannya, kok malah report ya. Bang Kores, silakan kerja. Oh ya wes lah. Ya, Siapa yang di-report? Siapa yang di-report? Siapa yang di-report? Gurunda lah. Oke, Gurunda sudah datang. Masuk. Kita sambut Gurunda kita, Bang Zuma. Masih dilanjut yang tadi. masih Gurunda, masih diizinkan. Keren. Iya dong. Lanjut. Ada yang tadi masuk mendengarkan. Music tadi testimoni, padahal lagi enak ngedengerin, bilang gitu dia. Oke ya. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ditanyai oleh para sahabat, bagaimana dengan firman Allah yang mengatakan bidadari itu laksana mutiara yang tersimpan dengan baik dalam surah Al-Waqiah yang dijelaskan. Kebeningannya seperti mutiara di kedalaman laut yang tidak pernah tersentuh oleh tangan manusia. Lalu ditanya lagi Rasulullah, sampaikan juga kepada aku, apa maksud dari ayat yang mengatakan di dalam surga itu ada bidadari yang baik dan cantik-cantik. Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 70. Beliau mengatakan akhlak bidadari itu baik dan wajahnya cantik jelita. Lalu kemudian ditanya lagi oleh sahabat, jelaskan kepada kami ayat suci Al-Quran, Quran As-Saffat ayat 49. Ada pernyataan Allah menyatakan tentang bidadari seakan-akan mereka adalah telur burung entah yang tersimpan dengan baik. Kata Rasulullah, iya betul, kelembutannya seperti kelembutan kulit yang di bagian dalam telur dan perlindung kulit telur bagian luar. Saking lembutnya kemudian kulit mereka. Lalu Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, manakah yang lebih utama?
wanita-wanita di dunia atau bidadari-bidadari yang bermata jeli yang tadi. Rasulullah kemudian mengatakan, wanita-wanita dunia lebih utama dari bidadari-bidadari yang bermata jeli, seperti kelebihan apa yang tampak dengan apa yang tak nampak. Subhanallah. Artinya istri kita itu jauh lebih utama. Istri kita jauh lebih diprioritaskan. Ini menandakan bahwa seorang laki-laki kewajibannya adalah menjadikan istri mereka kelak menjadi ratu di antara bidadari-bidadari yang ada. Nah itu. Jadi kalau dikatakan wanita dapat apa? Perempuan kok, laki-laki kok dapat bidadari? Al-Quran menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa laki dan perempuan tidak dirugikan sedikit pun. Walladzina amanu wa amilus salihati Astagfirullah. Saya lupa ayatnya, yang jelas dikatakan bahwasanya orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat yang tinggi yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang melakukan kebajikan. Wa may ya'mal minas salihah min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Laki perempuan masuk ke surga, mereka sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak sedikit pun di antara mereka akan dizalimi oleh Allah. Demikian. Kalau anak kecil itu Pak, apakah itu berlaku 72 bidadarinya? Maksudnya anak kecil? Contohnya ada anak kecil yang meninggal, terus apakah dia Iya, betul. Di Islam itu orang tua yang ada di surga, yang di bumi, dan anak muda yang ada di bumi, bahkan anak kecil sekalipun, ketika mereka masuk ke dalam surga, umur mereka sama, mereka seumuran semua. Mereka seumuran semua, tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Mereka belia semua. Mereka tangguh semua, diberikan tubuh yang tangguh, diberikan tubuh yang sehat. Di sana nggak ada lagi penyakit, nggak ada lagi sedih, nggak ada lagi piluh, nggak ada cemburu, nggak ada iri hati. Yang ada hanya kebahagiaan. Itu Al-Quran menarasikannya dengan sempurna. Silakan. Makanya di Islam itu jelas kayak dikatakan jannatu adanin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim. Sungguh kata Allah dalam Al-Quran, surga-surga Adan, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh, dari nenek mereka, dari nenek moyang mereka, dari pasangan mereka, dari istri mereka, suami mereka, dari anak-anak mereka, dan juga dari cucu mereka. Ini Al-Quran. Jadi kita di Islam itu, kita masuk ke surga dengan keluarga kita, dengan ayah, ibu, anak, istri. Kita jumpa di sana. Kita bergaul seperti di bumi. Sementara di Kristen tidak ada datanya bahwa kita akan bertemu dengan ibu, bertemu dengan ayah, bertemu dengan anak. Bayangkan, misalnya di antara kita udah meninggal ayah kita atau ibu kita, kita rindu dengan mereka, kangen pelukan mereka, belayan mereka, ingin bercanda dengan mereka, ingin memohon maaf, minta maaf atas kehilapan kita kepada mereka. Rindu belayannya. Di Islam ternyata masih jumpa di dalam kehidupan yang kekal, berjumpa dengan orang-orang yang dicintai, hidup bersama dengan orang-orang yang dicintai. Rindunya umat Islam terhadap orang yang dicintai yang sudah meninggal akan terjawab nantinya di surga. Mereka akan jumpa kembali di dalam keadaan yang sangat berbahagia. Sedangkan di teman Kristen ternyata tidak boleh poligami, tidak boleh dipisahkan. Tapi apa artinya? Ternyata di surganya mereka tidak saling kenal satu sama lain. Tidak ada lagi kehidupan laksana di bumi. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada ini dan seterusnya. Tidak ada. Yang ada hanya memuji dan menari dalam kehidupan yang kekal. Ini bukan sebuah kebahagiaan.
Itu siksaan. Karena kenapa saya katakan siksaan? Ternyata, syukran akhi, ternyata ketika orang Kristen itu dibangkitkan kembali, dia masih utuh. Dalam arti kata masih bisa mengingat, masih bisa kemudian memuji, artinya bisa berucap, masih bisa menari, berarti bisa berjasad dan seterusnya. Tetapi bagaimana ketika dia ingat orang tuanya, ibunya, mana ibuku, mana ayahku, mana anakku? Ternyata mereka tidak ada solusi. Di Islam, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zurriyatihim. Orang-orang Islam di dalam surga Adan, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh, nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka, dan mereka bergaul bersama dengan malaikat di tempat-tempat mereka. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi itu adalah suatu kebahagiaan bagi kami umat Islam yang tidak ditemukan di agama lain. Silakan. Terima kasih sudah mau mendengarkan Mbak Music. Luar biasa ini. Masya Allah, Gurunda. Iya, terima kasih Bang, nambah juga ilmu saya. Sama-sama. Saya juga ingin bertanya tentang apa ya, tuduhan-tuduhan lah istilahnya, karena kan kebencian itu lahir dari ketidaktahuan sebenarnya. Nah, saya mau bertanya lagi sebenarnya satu lagi tentang mengapa Nabi Muhammad menikahi Aisyah di bawah 6 tahun. Itu jujur saya masih kurang tahu lah gitu. Baik, cara menjawabnya, mengapa, ada apa, untuk apa, kan gitu. Sebuah tindakan pasti ada yang menjadi pelopor tujuannya. Kalau dikatakan menikahi anak belia, tujuannya dikatakan untuk sesuatu yang memuaskan biologis. Apa itu betul? Dia seorang raja, seorang pemimpin perang yang acap kali memenangkan peperangan, harta rampasannya banyak, gadis banyak, wanita-wanita yang ditawarkan kemudian oleh musuh-musuhnya ketika ditaklukkan banyak. Kenapa beliau tidak ada sejarah menikahi anak-anak kecil? Kalau memang itu karena dia kena ada penyakit kelainan. Ternyata itu dihapus, bukan karena itu. Dia doyan nikah, tapi yang dinikahi orang tua semua, hanya satu Aisyah ini aja. Jadi muncul pertanyaan, ini untuk apa wanita ini yang masih belia ini dinikahi? Jadi harus dibedakan dinikahi dan dikawini. Dinikahi itu dihalalkan, dikawini itu digauli. Rasulullah Muhammad SAW diceritakan menggauli beliau, di data yang lebih akurat itu di usia 18 tahun. Nah, sedangkan kalau dia ingin dihina, dinista, dia melakukan satu tindakan pedofilia, apa namanya tuh, maka sudah pasti korbannya ini akan trauma, takut kemudian dengan si pelaku terhadap dirinya. Tapi fakta di lapangan, satu-satunya istri di antara istrinya, satu-satunya wanita di antara yang ada pada zamannya dengan beliau, dia adalah manusia, wanita mulia yang paling banyak menghafalkan hadis-hadis Rasulullah. Bayangkan itu. Semua ucapan Rasulullah, semua tindakannya, keputusannya hampir dihafal oleh beliau. Kalau ada korban pedofil, kemudian menghafalkan semua kata-kata dari pelaku, menghafalkan semua pekerjaan dari pelaku, menghafalkan semua tindakan dan keputusan pelaku, itu bukan korban pedofil itu. Tetapi dia adalah seorang wanita yang sangat mencintai suaminya, yang sangat menyayangi. Bagaimana seorang istri menghafalkan kalimat-kalimat suaminya ketika suaminya pergi kerja ninggalkan rumah. Wahai sayangku, jangan lupa tutup jendela, jangan lupa tutup pintu, seperti engkau menutup dirimu dari laki-laki lain selain suamimu. Aku pergi ya sayang. Kata-kata itu akan selalu terngiang di kupingnya. Ini satu kalimat. Siti Aisyah 2000-an hadits dia hafal kurang lebih. Bayangkan itu. Kalau bukan karena cinta, lalu apa?
Jadi tidak ada itu, tidak ada fitnah korban ini dan itu nggak ada. Subhanallah, ini yang ada terhadap keadaan yang sesungguhnya. Kenapa Allah memilih Siti Aisyah? Ternyata beliau punya ingatan yang sangat bagus. Dia punya ingatan yang sangat bagus, Siti Aisyah itu. Maka itu salah satu hikmahnya. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah ketika kemudian hal ini dianggap sebagai satu celaan, satu hinaan, maka sudah pasti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mata orang-orang jahiliyah yang beringas pada masa itu melakukan tindakan yang asusila. Artinya Rasulullah harus dibuang dari sebangsanya, Rasulullah harus diusir, Rasulullah harus dibunuh karena telah melakukan tindakan yang tidak baik. Ternyata tidak. Justru orang tua dari wanita ini yang menyodorkan anaknya bangga memiliki menantu seorang nabi, seorang pemimpin umat, seorang pemimpin bangsa. Bangga beliau. Dan keluarga besarnya kemudian menyambut itu. Warga umat sejazirah Arab menyambut itu. Mereka kemudian melakukan pernikahan itu. Artinya apa? Mereka melakukan satu amalan di mana amalan itu muncul dari ridha Allah dan juga muncul daripada kesepakatan dan persetujuan keluarga handetolan dan masyarakat pada saat itu. Apa yang salah? Gak ada yang salah. Sementara kalau kita melihat sejarah para raja-raja terdahulu atau nabi-nabi terdahulu di dalam kitabnya saudari ini, bagaimana Nabi Daud mengintip orang mandi, menggauli bini orang yang masih sah dalam keadaan bini, lalu kemudian dinikahi, lalu anaknya menjadi nabi, anak dari hasil zina menjadi menerima wahyu dari Allah. Kitabnya sekarang dijadikan sebagai panduan. Daud memiliki kitab namanya Zabur, Mazmur. Ternyata Daud kelakuannya seperti itu, tapi kitabnya dijadikan kitab suci. Salomo dan seterusnya. Bahkan Yesus yang berasal dari keturunan, mohon maaf, asusila, persinahan, perselingkuhan dan seterusnya, bisa jadi Tuhan bagi teman-teman Kristen. Belum lagi Abraham alaihissalam. Semoga ini hanyalah fitnah. Di dalam kitab saudara diceritakan Sarah poliandri, 2 bersuami. Pada saat dia sah menjadi suami Abraham, di saat yang sama pun dia dinikahi oleh Firaun. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga ini hanyalah fitnah. Lalu kemudian siapa lagi? Lut kemudian mohon maaf ya, dinodai, diperkosa oleh anak kandungnya sendiri. 2 anak gadisnya memperkosa beliau dalam keadaan mabuk dan kemudian dimabukkan oleh anaknya, lalu digagahi secara bergantian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita berlindung dari fitnah yang keji seperti ini. Semua nabi hampir diceritakan dengan perbuatan-perbuatan yang tak tercela, yang tercela. Belum lagi Yakub poligami, 4 istri. Dari 4 istri hasil poligaminya melahirkan 12 suku yang menjadi raja bagi Bani Israel. Tapi itu tidak tersentuh hinaan, tidak tersentuh penistaan. Hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang habis dicaci, dimaki dan seterusnya. Padahal mereka sadar kitab yang mereka pegang adalah kitab yang ditulis dari hasil anak poligami. Penkhotbah, kitab pengkhotbah, kitab Daniel, Yeremia, Samuel, semua dituliskan oleh anak-anak yang berasal dari hasil poligami. Subhanallah. Saya kira begitu ya saudari saya. Semoga bisa menjadi edukasi dan pelajaran untuk kita semua, utamanya untuk saya sendiri. Silakan. Atas penjelasannya. Sama-sama. Apakah itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bisa disebut sebagai teladan dan diimplementasikan di kehidupan sekarang, atau tidak lagi dapat diimplementasikan? Yang mana? Yang menikahi Aisyah. Baik. Apakah itu bisa dijadikan sebagai rujukan untuk diteladani? Di Islam itu menikah terhadap laki-laki maupun perempuan
syaratnya wanita sudah bisa haid, laki-laki juga sudah mimpi. Itu mereka sudah bisa nikah, halal mereka udah menikah. Tapi di Islam ada rukun, ada yang wajib nikah, ada yang sunnah nikah, ada yang makruh nikah, ada yang haram nikah. Nah, bagaimana dengan kasus Rasulullah Muhammad SAW? Sekali lagi saya katakan kepada saudari saya, Rasulullah Muhammad SAW, kalau kita telaah secara histori, Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi Siti Aisyah itu dan serumah dengan beliau di usia 18 tahun. Bolehkah kita meneladani itu? Boleh. Menikah 18 tahun perempuannya boleh. Kalau menikah kepada anak-anak, tujuannya kan tadi sudah jelas. Kalau kita larikan kepada salah satu hadits yang mengatakan nikah di usia 6 tahun, berarti nikahnya ini adalah kekhususan bagi beliau. Apa itu? Hafal hadits yang tadi. Kok bisa kayak gitu? Supaya Siti Aisyah bisa melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan matanya sendiri. Kenapa? Karena seorang laki-laki tidak semua yang dilakukannya itu bisa dilihat oleh siapa? Oleh sahabatnya. Sedekat apapun, bahkan kedua orang tuanya pun tidak akan bisa melihat semua tindakan daripada anak kandungnya sendiri, kecuali orang yang halal. Siapa itu? Suami. Siapa itu? Istri. Jadi hikmahnya adalah Siti Aisyah melihat keadaan Rasulullah, dan itu menjadi pedoman di dalam ilmu fikih terhadap kami umat Islam. Kalau ada seorang wanita yang bukan muhrim melihat seorang laki-laki yang bukan muhrimnya melakukan satu tindakan yang menurut kita itu ada batasan-batasannya, maka itu gak boleh, haram, dosa. Maka untuk menghalalkan, wanita tersebut harus menjadi istri. Makanya Rasulullah banyak haditsnya yang diinformasikan dari istrinya Siti Aisyah. Apakah bisa diteladani? Loh, kita bukan nabi, suami kita bukan nabi, suami kita tidak mengajarkan, bukan ditugaskan untuk menyampaikan risalah Al-Quranul Karim. Berarti itu hanya kekhususan bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam hari ini yang ingin seperti itu keliru. Kenapa? Al-Quran menegaskan fawahida. Wahai laki-laki Islam, wahai laki-laki Muslim, cukup satu istri. Jangan dua, jangan tiga, jangan empat, kecuali kamu mampu berlaku adil terhadap istrimu. Kalau malam pengantinmu dengan istri keduamu, subhanallah, masya Allah, akhirnya barakallahu fikum, akhi Tony. Subhanallah, masya Allah. Kalau suamimu mampu menciptakan kebahagiaan di malam pertama istri kedua, sama yang dirasakan dengan istri pertama di rumah, boleh nikah. Tapi kalau bahagia berbulan madu dengan istri kedua, istri pertama menangis di rumah, zalim, zalim, Anda tidak masuk dalam kategori bisa berlaku adil. Ini artinya apa? Ini artinya solusi yang sangat berat. Halal tapi berat. Maka Allah mengatakan fawahida, cukup satu aja. Lalu kapan bisa dua? Kapan bisa tiga? Kapan bisa empat? Pada saat istrimu ridha. Pada saat istrimu ridha, malam pengantinmu adalah malam kebahagiaan istri pertamamu. Kenapa bisa begitu, Bang Suma? Karena istri pertamamu jauh lebih cinta Allah daripada engkau. Artinya engkau berhasil mendidik istrimu menjadi wanita soleha, sehingga dia menghadiahkan dirimu untuk menikah dengan wanita lain yang juga soleha. Ini istri yang kita cari, bukan yang pulang-pulang suami cari kerja, cari nafkah, muka sudah segi empat, gigi rata kayak ikan buntal. Gimana nggak ditinggal sama suami? Tapi suami juga harus tahu diri. Sebagai suami, jangan pernah kau membuat wanita lain tersenyum di luar kalau kamu tidak mampu membuat istrimu di rumah tersenyum sepanjang hari. Itu baru suami yang benar. Uhuy. Jadi di Islam itu kaidahnya jelas, saudariku, fawahidah, cukup satu.
Dan saya bisa bertaruh dengan teman Kristen untuk mencari data di dalam kitabnya cukup satu istri. Saya berhenti menjadi apologet, akun saya tutup, api saya bubarkan, saya bekukan, dan saya pindah ke Dubai menjadi artis sebagaimana tawaran yang datang. Demikian. Kalau ada. Hanya di Islam cukup satu istri, di agama lain nggak ada. Yang ada di Kristen, barang siapa yang dipersatukan oleh Tuhan, padahal yang mempersatukan adalah pendeta, bukan Tuhan. Dia tidak bisa dipisahkan kecuali oleh maut. Tapi apalah artinya itu? Nggak bisa dipisahkan kecuali oleh maut. Ternyata di surga nggak jumpa. Percuma. Maka dari itulah kemudian solusinya, kalau mau selamat hanya ada di Islam. Terima kasih Akhi Tony, barakallah fiik. Barakallah Haji. Barakallah Pak Haji, Masya Allah. Haji. Bu Rahma. Siap. Assalamualaikum. Lanjut. Pemirsa, Silakan, music. luar biasa. Puas nggak? Oh ya. Luar biasa yang tadi para penghujat di sini pada pindah ke komal saya. Pada akhirnya komal saya kebenet, anjay, sakitnya hatiku berdebar. Lanjut. Allah, kenapa bisa? Penjelasannya sangat jelas. Yang tadi kenapa Aisyah merupakan salah satu perempuan yang sangat pintar ya, bisa menyimpan apa saja yang Nabi Muhammad lakukan semasa hidupnya. Mbak Musik ini Islam apa Kristen sih? Beliau Kristen. Oh, Kristen. Masya Allah. Ya semoga dapat hidayah Mbak. Ya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Dan juga Amin, Masya Allah diaminkan, Alhamdulillah. Ya, pertanyaan saya tadi apakah bisa diimplementasikan kehidupan sehari-hari? Diimplementasikan ke dalam hidup? Tidak, karena kita bukan nabi gitu kan. Iya. Nah, ini saya juga sambil bikin catatan untuk biar saya bisa ulang-ulang lagi kalau tiba-tiba ada lupa. Saya boleh minta hadis pendukung nggak Bang ya, yang 18 tahun, karena saya dengar-dengar juga ada tuduhan dinikahi 6 tahun, disetubuhi 9 tahun. Demikian. Mengkonsumsi pernikahan di umur 9. Iya, mengkonsumsi pernikahan dulu. Ada yang bisa menunjukkan hadisnya di Lakores? Sebenarnya itu bukan hadis, tapi secara histori. Itu dari Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Iya. Silakan yang bisa ada datanya, silakan dek. Karena dia selisih 10 tahun dengan kakaknya. Itu dia. Iya, itu di Sasuke berarti, karena kalau itu kan kalkulasi. Jadi para ahli tarik atau ahli sejarah Islam itu mengkalkulasi ulang umur Aisyah, dan ternyata didapatkan tidak cocok dengan apa yang tertera di hadis, bahwa karena gitu penjelasannya ini kok simpel dan mudah kalau kita bisa dapat datanya. Sasuke itu tahu mungkin. Bang Kores, noise. Masa aku kayak Magis ya? Afwan. Bukan dong, ya Allah. Pada saat Aisyah radhiyallahu anhu nikah, kakaknya pada saat itu berusia 28 tahun, dan kakaknya itu berbeda usia dengan Aisyah radhiyallahu anhu itu usianya 10 tahun bedanya. Seperti itu. Tapi kalau untuk literasinya saya cari dulu ya. Lanjut. Ya. Tapi aku bisa menunjukkan sesuatu yang lain, music, kalau mau. Ini dari Imam Muslim. Dalam kitab Al-Jihad wa Al-Syiar bab Karohah Al-Istianah bi Al-Ghazi bi Kafir meriwayatkan partisipasi Aisyah dalam perang Badar. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Aisyah menceritakan salah satu momen penting dalam perjalanan selama perang Badar, yaitu ketika mereka sampai di Syajarah. Ini menunjukkan di kitab Al-Maghzan itu, akhi. Ada di kitab Magazi itu yang Magazi, bahwa Aisyah merupakan anggota perjalanan menuju Badar. Sementara itu Al-Bukhari dalam kitab Al-Jihad wa Al-Syab bab Ghazi An-Nisa wa Qitaluhunna ma'al rijal meriwayatkan keikutsertaan Aisyah dalam perang Uhud
Anas mencatat bahwa pada hari Uhud orang-orang tidak dapat berdiri dekat Rasulullah pada hari itu. Anas melihat Aisyah dan Ummu Sulaim dari jauh, mereka menyingsingkan sedikit pakaiannya untuk memudahkan gerak dalam perjalanan. Berarti usianya 15 tahun. Ya, hingga di sini jelas Aisyah ikut dalam perang Badar dan Uhud. Kemudian Al-Bukhari dalam kitab Maghazi Bab Ghazwah Al-Khandaq Wahia Al-Azab meriwayatkan bahwa Ibnu Umar tidak diizinkan oleh Nabi SAW untuk berpartisipasi dalam Uhud karena saat itu usianya baru 14 tahun. Tetapi waktu perang Khandaq ketika ia berusia 15 tahun, Nabi SAW mengizinkan ikut dalam perang tersebut. Dari sini dapat diambil kesimpulan dua hal. Satu, anak berusia di bawah 15 tahun belum diizinkan ikut serta dalam perang. Dan dua, Aisyah ikut dalam perang Badar. Dan Uhud, artinya Aisyah 15 tahun itu sudah berusia jauh di atas 9 tahun, minimal 15 tahun. Di Sitming itu wanita-wanita ikut menemani para pria dalam perang sudah seharusnya berfungsi untuk membantu, bukan untuk menambah beban bagi mereka. Ini merupakan bukti lain bahwa Aisyah saat berkeluarga dengan Nabi bukan 9 tahun, dan seterusnya banyak. Itu sejarah. Ya. Jadi itu makanya saya katakan tadi secara histori aja. Ibnu Umar dalam hal ini itu tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk ikut perang Uhud. Itu ditemukan di dalam kitab yang saya sebutkan tadi, akhi, kitab Al-Maghazi, ya. Kitab Al-Maghazi itu catatan-catatan yang tersusun oleh Imam Bukhari. Di situ diterangkan bahwasanya Rasulullah tidak mengizinkan kemudian Ibnu Umar untuk ikut perang Uhud meski hanya untuk membantu sedikit seperti menyiapkan makanan dan seterusnya. Rasulullah tidak izinkan. Begitu juga wanita, nggak boleh menjadi, kalau di kita itu palang merah ya, itu nggak boleh. Nggak boleh mereka ikut meliput, kalau zaman sekarang meliput atau apapun pada saat orang perang di bawah usia 15 tahun. Sedangkan yang terjadi pada saat itu, Siti Aisyah dalam perang Badar dan Uhud, beliau ikut. Berarti usianya sudah minimal 15 tahun. Dan di situ belum dinikahi oleh Rasulullah. Belum dinikahi. Dia sudah umur 15 tahun, ikut perang Badar dan belum dinikahi oleh Rasulullah. Artinya bahwa ketika ada narasi atau riwayat yang menceritakan menikah di usia 6 tahun dan seterusnya, itu tertolak oleh sejarah. Sejarah lebih akurat pembuktiannya daripada kemudian berita yang ada, gitu loh. Nah, ini yang perlu kami pahamkan kepada saudari saya ini. Jadi Siti Aisyah ketika perang Badar, beliau usianya sudah di atas 15 tahun. Nah, itu belum dinikahi oleh Rasulullah. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Oke, Masya Allah. Berarti di dalam kitab Al-Maghazi ya tadi Pak? Iya, betul. Iya, boleh saya tambahkan? Iya, silakan, silakan. Izin gurunda-gurunda boleh saya tambahkan? Baik, Bang Jibril. Bentar ya, saudari ya, bentar. Silakan. Dibesarkan. Nah, ini di hadis Sahih Bukhari 36. Ini jelas nggak suara saya? Jelas banget, merdu. Alhamdulillah. Sahih Bukhari 3605. Ini disebutkan 6 tahun ya. Sementara kalau kita cek sanadnya, ini diriwayatkan oleh Aisyah ke Urwah, ke Hisham, ke Ali bin, ke Farwah. Si Hisham ini warna pink ya, kita tandain satu. Nah, di Irak dia itu, akhi, pada saat itu. Nah, itu dia, betul. Nah, betul. kurang bagus. Nah, si Aisyah ini ada di Sahih Bukhari juga 3607. Itu Hisham lagi yang merah. Nah, kalau kita cek merah itu apa? Di sini kita bisa cek hafalannya. Syaduk, buruk hafalannya ialah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan, tetapi ia memiliki hafalan yang buruk dan sering keliru dalam periwayatan. Dapikun dia situ. Itu satu untuk mematahkan. Yang kedua, kalau kita baca di sini, ini tadi udah dibaca sama Ustadz Sugi sama Bang Zuma juga. Di sini Anas menceritakan saat terjadinya perang Uhud,
kaum muslimin tidak dapat memposisikan diri dekat Rasul. Saat itu ia melihat Aisyah dan Ummu Sulaim tergopoh-gopoh membawakan kantong air untuk diminum pasukan perang. Berikutnya diceritakan juga bahwa Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah tidak mengizinkan si Abdullah ini dirinya ikut dalam Uhud ketika ia berusia 14 tahun. Nah, berarti tadi Aisyah itu udah ikut perang Uhud sama Badar. Berarti udah lebih dari 14 tahun. Namun ketika perang Khandaq usia 15 tahun, Nabi pun memberikan izin. Berdasarkan riwayat terakhir ini dapat kita pahami anak usia 15 tahun akan dipulangkan dan dilarang ikut perang. Tapi Aisyah itu ikut. Aisyah binti Abu Bakar itu ikut dalam perang Badar dan Uhud. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita tahu Aisyah ini anaknya siapa ya? Saya lupa. Abu Bakar. Abu Bakar. Nah, anak Abu Bakar itu ada 4 dan 4-empatnya ini lahir di sebelum jahiliyah, zaman jahiliyah. Berarti itu di 610. Nah, kalau beliau menikah dengan Nabi umur 6, berarti beliau lahirnya 613, nggak kena. 13. Gitu loh. Jadi mesti di bawah 610 beliau. Itu sih. Jadi ada 3 bantahan untuk hadis yang kurang kuat ini. Itu aja. Terima kasih gurunda-gurunda waktunya. Makasih Bang Jibril. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana music? Tercerahkan? Oh iya, tercerahkan. Berarti hadis tersebut agak lemah gitu ya, Pak? Lemah karena salah satu Riwayatnya. Gimana? Salah satu periwayatnya itu lemah Iya, ingatannya. betul. Yang meriwayatkan cerita itu, yang menceritakan cerita itu, ingatannya sudah mulai memudar. Ketika dia masih bersama dengan para sahabat yang lain, itu masih kuat. Tapi ketika dia sudah mulai oleng di Irak, itu mulai ingatannya tidak bisa kemudian dijadikan sebagai acuan. Barakallah lagi. Seperti itu. Mana tadi Pak Jibril kalau langsung turun? Masya Allah, barakallah Pak Haji. Ya Allah, Pak Haji Mbak, lagi ya. siapa nih? Satu lagi. Gimana music tercerahkan? Ya udah tercerahkan Pak. Ya, Jadi saya ya, udah Mas. catat di sini, jadi minimal perang itu usia 15 tahun dan 12 tahun. Iya, 12 tahun ya Pak. 15 Dan Aisyah tahun. sudah masuk Ikut perang. Ikut perang. Sedangkan tadi Umar tadi tidak dibolehkan oleh Nabi. Ya. Dalam kitab Al-Maghazi tadi ya dari Imam Bukhari. Iya, betul. Di Bukhari 3605. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kasih Bunda. Mau data hiburan nggak? Trivia? Data trivia mau nggak? Hiburannya bagaimana? Ini sebenarnya musik ini bertanya gini tujuannya apa sih? Dia kan Kristen ya. Ya, jadi gini Bang Handi, banyak teman-teman kita itu sebenarnya sudah ragu dengan imannya. Mereka kemudian jatuh hati kepada Islam, tapi ada beberapa poin yang masih mengganjal. Di antaranya hal-hal yang ditanyakan oleh saudari kita ini. Ketika kita mampu menjelaskan, ya hidayah itu semakin kuat, ya bisa saja beliau menerima Islam, gitu maksudnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Ya memang harus, karena iman itu harus dengan ilmu, bukan karena keturunan. Iman itu harus bertumbuh. Bagaimana cara menumbuhkan iman? Dengan berilmu. Bagaimana cara berilmu? Ya bertanya kepada orang yang memahami. Gitu Bang Handi. Ya. Bang Handi pura-pura. Enggak, maksudnya standar-standar aja dulu lah Bu Misik. Itu kan Justru sudah sampai di situ levelnya beliau ini. Waduh, kalau begitu nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan? Nah, itu baru betul. Karena banyak hujatan yang belum kejawab. Nah, itu betul. Bikumatu kadziban. Di sini sudah ada. Aku mau kerja dong, mau kerja aku dikit. Oh ya, baik. Ibu Lia tetap. Music mau nggak? Mau data hiburan nggak? Bonus maksudnya, silakan deh. Boleh ya? Waktu panjang ya? Iya. Iya. Jadi pembukanya begini. Tadi kan bertanya soal kurang lebihnya itu
umur pernikahan Aisyah dengan batas umur akil baliknya di dalam Islam gitu. Nah, kenapa di dalam hadits itu ya kita masih gunakan ininya ya, si haditsnya itu yang akil baliknya itu umur 9 tahun. Kenapa mengkonsumsi pernikahannya itu di umur 9 tahun? Nah, itu yang harusnya ditanyakan. Karena kalau di dalam Islam musik, kita tidak terpatok kepada umur. Dalam Islam itu syarat wanita sudah boleh untuk melanggengkan kepernikahan itu dilihat dari biologis. Tunggu dong, ini kan prolog dulu Bunda Rahma. Ini lagi prolog. Gitu musik. Jadi kan dilihat dari biologisnya, dari badannya. Udah mampu belum? Nah, kalau mau percek soal umur, musik itu bisa dikomparasikan. Kalau di Kristen, umur berapa sih udah boleh menikah itu? Ribka ya, betul. Lanjut. Drama, diem dulu Drama. Nah itu, nah, kalau di Kristen tuh umur berapa sih boleh nikah kayak gitu. Terus di Yahudi tuh umur berapa sih wanita itu boleh menikah? Nah kayak gitu musik. Kepikiran nggak sampai sana? Oh iya, baru kepikiran. Nah, itu baru kepikiran kan. Nah di Kristen sendiri coba ada nggak aturan yang jelas yang batas wanita boleh menikah itu umur 21? Kalau misalnya masih umur 5 tahun nggak boleh, ada nggak? Nggak ada bang, ikut pemerintah bang. Ikut pemerintah sih bang. Ikut pemerintah ya. Nah kalau pemerintah membolehkan umur 3 tahun gimana? Kaget ya, Bun. Dan budaya mungkin ya. Sesuai Nah, dengan itu dia. budaya. Mute-nya dibuka aja, nggak usah di mute kayak gitu. Biar kita tektoknya enak. Nah, sekarang gua akan jawab. Kalau Kristen kan udah tahu ya, memang tidak ada batasan. Terus kalau di Yahudinya tuh gimana sih? Memang batas umur boleh menikah di Yahudi berapa? 18 kah? 21 kah? 25 kah? Kan gitu ya musik ya. Di sini gue bisa menyajikan itu sebagai pembanding kepada pernikahan Aisyah yang difitnahkan oleh para penghujat. Kita buka di Nidah. Nidah ini adalah kitab Yahudi yang membahas tentang wanita yang menstruasi gitu. Dan secara tidak langsung itu dijelaskan juga tentang perkawinannya. Nah, di sini dijelaskan Ida 44 tunggu. Ini tuh di Pinter. Nah, di sini. Nah, perhatikan, ini umur dalam Yahudi dibolehkan untuk mengkonsumsi pernikahan. Bisa bahasa Inggris nggak? Oh, bisa dikit-dikit. Oke, kalau gitu gua bantu terjemahin ya. Ini Nidah 44B ya, nomor 9. Ini adalah hukumnya Yahudi. Perhatikan hukum Yahudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ya kita lanjut ya. A girl, seorang gadis yang dimana umurnya 3 tahun lebih 1 hari, yang oleh ayahnya diaturkan pertunangannya, ditunangkan melalui hubungan badak. Nah, hubungan badaknya berapa? 3 tahun lebih 1 hari. 3 tahun 1 hari. Wow, keren. Masih kurang, nggak percaya? Kita lihat lagi data Yahudi yang lain. Yevamot 57B nomor 3. Nah, di sini dijelaskan juga. Nah, di sini. Dinda, seorang gadis, Dinda yes. Ya. Kita sambut beliau dulu. Oh, ya. Ya. Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Oh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya dengar dulu, dari tadi saya dengar. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Sehat ya, Habib? Alhamdulillah sehat. Bagus ini ilmunya ini tauhid ini. Allahu Akbar. Masya Allah, Habib. Guru besar kita hadir di tengah-tengah. Masya Allah, Habib. Guru besar kita di tengah-tengah kita. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya lagi belajar. Saya belajar juga Bang Juma. Aduh, kami ini yang harusnya belajar ini, Habib. Ya, sama-sama belajar kita. Doa doa ya. Ya. Masya Allah. Ya. Silakan lanjut Bang Juma. Anda dengar dulu ya.
Ya, 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 Bib. Afwan. Barakallah. Sila. Oke, Afwan ya Bibi, aku lanjut ya. Ini soalnya ini komparasi antara batas boleh menikahnya wanita antar agama. Nah tadi kalau Kristen nggak tahu itu dibebaskan, kalau di Yahudi ini yang harusnya diketahui oleh kawan-kawan Kristen, karena bukankah di kalian di Yohanes 4:22 keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah ini inilah peraturan Yahudi, inilah peraturan Yahudi yang harus kalian tuai. Nah di sini dikatakan 3 tahun lebih 1 hari bisa ditunangkan melalui seksual intercourse. 3 tahun lebih 1 hari itu dalam Yahudi. Kenapa kalian gak komplain yang begini kepada Yahudi? Kenapa ketika Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kalian malah protes? Kenapa? Ini yang membuat satu Zoom penghujat FIC itu guncang dan rungkat itu Gurunda. Gara-gara data ini nih, mereka nggak terima data ini. Nah, belum nanti ya, perhatikan. Music tahu Salomo Music? Tahu Bang. Nah, lihat di sini. Ini Yahudi ya, Yahudi menjelaskan di dalam Sanhedrin 69b nomor 11. Batsheba Batsheba melahirkan Salomo ketika dia berumur 6. Selamat datang di kebenaran. Kenapa yang ini nggak dipersoalkan? Menikah umur 3, melahirkan umur 6. Nah, tapi Yahudi menjelaskan di sini. Dia tidak tahu, Bang. Ini sekarang udah tahu ya, Bunda ya. Alhamdulillah. Sebenarnya bukan ke musik, maksudnya kores itu kenapa Kristen lain? Karena ini nggak berguna untuk diserang, Res. Gitu. Iya, sekarang ketika dibandingkan mereka mau ngomong apa gitu kan? Mereka mau ngomong apa soal itu, soal Aisyah. Nah, terus di sini dibilang ada alasannya. Yahudi tuh ngasih alasan loh. Dan ini kalau misalnya kita uji secara medis bisa diperdebatkan. Kenapa umur 6 tahun Salomo dilahirkan oleh Batsheba? Karena wanita lebih kuat dan lebih bisa menahan sakit di umur awal-awal. Gitu kata Yahudinya. Kata Yahudinya gitu loh. Ini Batsheba ya, melahirkan umur 6. Lalu siapa sih wanita yang menikah di umur 3? Siapa sih? Nah, itu jawabannya yang tadi Bunda Rahma spill. Ribka. Nah, di sini di dalam Rashi Yahudi punya penjelasan untuk Kejadian 25 ayat 20. Kejadian 25 ayat 20. Dijelaskan begini Music. Ketika Ishak berumur 37 tahun, di masa itu Ribkah baru lahir dan dia menunggu sampai dia layak untuk pernikahan. 3 tahun lalu menikahi dia. Ribkah nggak percaya. Kalau nggak percaya, sini datanya yang menguatkan. Silakan cek di Kejadian 25 nomor 59. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orang yang dibiarkan mereka pergi, dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Nah, perhatikan di sini ada pengaburan dari terjemahan. Di mana itu? Inang pengasuhnya. Nah, ini inang pengasuhnya sebenarnya adalah inang penyusu. Iya, bukan babysitter lagi, baby feeder atau yang memberi makan bayi dengan cara menyusui. Nggak percaya, kita cek bahasa Ibraninya langsung. Nah, ini biblehub.com ya, bukan webnya Islam ya, bukan webnya Islam. Genesis Kejadian 24 nomor 59. Wesalehu et Ribkah ahotam waet meniktah. Nah, di sini menikta ini her nurse. Nah, ini juga terjemahan Inggrisnya masih agak-agak bohong karena kalau kita cek konkordasinya, suster ya. Iya, suster. Nah, di sini ya kata dasarnya itu yanak, yod daletkov, yanak. Definisinya apa? Tusak atau
memimi atau menyedot. Jedar, selamat datang di kebenaran. Ribkah diantar ke rumah Ishak, masih menyusui. Masih menyusui. Bukan masih menyusui, masih menyusu. Masih menyusu. Menita ya, menita. Menyusui, masih menyusu. Masih menyusu. Ya, masih ikut baby sisternya lah, pengasuhnya. Nah itu data hiburannya Music. Semoga bisa menjadi komparasi untuk mengetahui mana ajaran yang benar, mana ajaran yang menutupi kebenaran. Thank you. Jadi terjemahan LAI itu agak sedikit gabrul ya. Banyak yang ditutupi. Banyak yang ditutupi. Aku bisa bawain tuh datanya satu-satu Bang Handi. Misalnya contoh di Yohanes 4:24 Music ya, tahu ya, Allah itu roh ya. Allah itu roh, tahu kan Music? Tahu. Allah itu roh, maka beribadahlah kamu dalam roh. Enggak sia-sia gue sekolahin lu, Res. Nah, itu kan kalau pengen ya gitulah Bang Handi, thank you beasiswanya Bang Handi. Ini kan apa, Allah itu roh kan kalau pengen bahasa Yunaninya nema theos estin atau nema oti theos atau theos oti nema. Di sana bahasa Yunaninya enggak, di sana nema otheos. Oh, ini kan kata sandang, sama kayak sang dan si gitu. Nema ruh, sandang, theos Tuhan. Jadi harusnya apa? Roh Tuhan. Kok bisa-bisanya jadi Allah itu roh? Bah, kayak gitulah. Thank you, silakan dilanjut. Masya Allah, pencerahan ya, Bunda musik. Gimana deh Mbak Musik, tadi penjelasan ada yang mau disanggap begitu? Tentang Ribka tadi saya juga jujur kurang tahu. Nanti saya cross check lagi atau tanyakan kepada yang pendeta gitu yang mahir. Ini saya sudah catat lagi apa yang saya kurang pahami juga. Nanti kalau saya baca lagi dan masih ada yang kurang, saya bisa naik lagi ya Bang ya. Ya. Boleh. Begini. Sama itu bilangan di K1 itu. Ayat 17 sampai 40 itu dibaca baik-baik. Begini, sebelum saya setengah menit gini deh Mbak Musik. Siapa kita di zaman sekarang ini? Ya, sok tahu, sok pintar, sok memberi kritik kepada orang-orang yang terdahulu. Padahal kami di Islam itu paham keadaan seperti dulu itu. Di zaman seperti itu tidak ada orang protes-protes loh. Tidak ada orang protes-protes tentang hal yang data di bawah Adek Kores tadi. Orang tuanya, pamannya, keluarganya, tetangganya, RT-nya, RW-nya, nggak ada yang memperguncingkan hal ini. Karena mereka udah paham bahwa di zaman itu lazim seperti itu. Nah sekarang ini, di zaman sekarang ini, orang-orang yang sok tahu protes demikian, padahal di dalam rumahnya sendiri banyak tikus coro yang harus dibasmi. Ini yang tidak adil. Kenapa? Ya karena memang di dalam kepalanya mindsetnya adalah kebencian. Kira-kira begitu. Betul Bang, betul. Iya Pak, saya juga pas dengar-dengar kayak gitu kan ada orang yang menuduh-nuduh kayak gitu, saya termakan gitu. Kadang saya sebenarnya nggak tahu mengapa ini diambil gitu. Nah, jadi sama tadi yang saya katakan tadi, kebencian itu kan lahir dari ketidaktahuan. Saya membenci contohnya agama Islam seperti itu karena ajarannya kayak gini-gini, padahal sayanya yang kurang tahu gitu. Hal tersebut. Kami di Islam ya, kami di Muslim tidak akan pernah mengangkat topik seperti yang Adek Kores bawa itu dalam rangka menyebarkan Islam. Itu bukan ranah kami. Kami tahu ini semua. Tapi buat apa mengadili orang masa lalu? Siapa kita? Gitu loh. Nah kenapa di sebelah sana cenderung menyerang dengan hal-hal yang tidak pahami gitu. Itu sih dari saya. Semoga dengan data yang tadi ini, mari introspeksi diri masing-masing. Mari kita berdiskusi berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan kebencian. Siarkan agamamu dengan cara baik-baik. Dakwalah di sana. Sebarkanlah itu Bible, Kejadian sampai Wahyu dengan cara baik, bukan menyerang agama lain. Kira-kira begitu ya. Tapi saya lihat Mbak Musik itu ya, sebagian orang-orang di sana begitu, baik misionaris dari home to home, door to door, pamflet, apapun itu, spanduk itu, menyiarkan agamanya dengan cara licik, menjelek-jelekkan Islam,
menyerang oknum-oknum Islam, bahwa Islam tuh begini, lu lihat lu si A begini dan begitu. Akhirnya apa? Apa yang mereka kemukakan, ternyata orang ini isi kepalanya hanya lemak babi. Kenapa? Karena dia nggak tahu di dalam rumahnya banyak kecoa yang dia nggak sadari. Kira-kira begitu. Terima kasih, Pak. Makanya saya kemarin juga bertanya tentang teologi ketuhanan gitulah. Karena pandangan kita mengenai Tuhan itu mempengaruhi juga pandangan kita dalam mengambil suatu keputusan. Karena agama itu sangat cukup itu ya, mempengaruhi cara kita berperilaku. Dan ya itulah. Ya, terima kasih, Pak. Saya sudah catat beberapa. Contoh lagi nih, satu lagi Pak Mece. Kenapa pendeta ini jarang membacakan ya Bible secara terbuka kepada anak di bawah umur? Kenapa Bible itu harus disimpan di laci, jauhkan dari jangkauan anak-anak? Ada apa di sana begitu? Al-Quran itu siapapun di umur berapapun yang penting bisa megang, bisa membaca. Tapi kalau Bible, jauhkan dari jangkauan anak kecil. Dia membaca perlu pendampingan. Jangan sampai dia baca, kemudian dia baca kepada temannya, temannya membaca kepada temannya. Nauzubillah bin Salik. Masihkah Ibu Music ingin bersandar pada kitab suci yang tidak boleh terbuka untuk umum atau untuk segala umur? Bayangkan Mbak Music, kalau sampai anak Anda yang murung kecil membaca Yehezkiel, membaca Amsal, membaca Kidung Agung tanpa pendampingan, apa yang terjadi kira-kira? Udah jama-jama ya Bang Hadi. Apa yang terjadi coba? Itu perlu dipikirkan. Sekiranya maju selangkah, kalau bisa, untuk menjauhkan sama sekali itu, hilangkan itu dalam rumah Anda. Islam menanti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Takbir. Ya Allah. Allahu Akbar, Bang Handi. Kira-kira begitu. Jangan saya. Maaf ya Mbak Music, saya kalau ngomong pedes ya Bang. Ya nggak apa-apa, Pak. Jadi ada, saya ringkas dulu ya Pak. Ada 3 Bang Handi lagi kesal soalnya. Ya. Itu lainnya disambut dulu lainnya. Ya, ini ada Ibu Lydia. Selamat malam Ibu Lydia dan Pak Fansidar Lase. Ibu Lydia. Pak Lase. Silakan dibuka pintu dapurnya. Bukan, Deng. Dibuka mute-nya, Lydia. Jangan udah tidur Lydia dari tadi soalnya. Iya. Habib ada di bawah masih? Ya, ada Habib mau naik, Habib Asegap tadi mau naik. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Saat ini nggak ada permintaan Habib lagi. Muslim, Mbak? Kristen saya. Wah, untung aku bener jawabnya. Hahaha. Assalamualaikum ya. Nggak apa-apa kan, hanya masalah bahasa toh. Nggak bisa Mbak, artinya beda. Bukan begitu Mbak. Di dalam kitab Anda dilarang mengucapkan salam kepada orang beda agama Mbak. Nggak apa-apa kalau di agama saya nggak apa-apa. Itu kan hanya ucapan salam. Iya, di kitab Anda ada larangannya Mbak. Mau tahu ayatnya? Di mana? 2 Yohanes. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 10. Dan apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak ke dalam rumahmu dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Parah Mbak. Jangan lagi. Makanya saya menegur kalau ada orang Kristen mengucapkan salam, karena mereka sedang melanggar kitabnya, melanggar aturan di dalam kitabnya, begitu Mbak. Oh gitu ya. Kalau di saya kan nggak apa-apa sebenarnya. Kalau di agama saya nggak apa-apa mengucapin salam kepada. Oh, bukan Kristen ya? Ini kitab Anda yang ngomong, Mbak. Kitab Taruh Anda. Burama ntar dulu. Kitab Anda yang ngomong. Anda nggak percaya dengan kitab Anda gitu? Gini, Bu Lydia, ada Bible cetaknya?
di rumah? Ada. Nah, sambil dibawa ya, dialognya sambil dipegang ya, karena kita pasti bawa dalil. Kita nggak asumsi di sini. Silakan Coba dibawa dulu. dibuka Mbak. 2 Yohanes 1 Nomor ayat 10. 10 sampai 11. Aku curiga ini Sis Lydia syahadat besok. Coba dibuka dulu Mbak, baru baca sendiri deh. Oke, saya bacakan ya. Iya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Tuh. Itu dia Mbak yang saya maksud Mbak. Ya, saya terus terang, saya memang Kristen dari lahir, tapi kalau masalah firman gini, saya tetap apa itu? Aduh. Ntar dulu Bu Ramba, biarin dulu dia. Tak apa-apa Mbak. Iya, yang saya pegang dari apa itu? Kita maklumi dia kalau dia belum pernah baca toh, nggak apa-apa. Setelah dia tahu ya. Jadi intinya ada larangannya mengucapkan salam kepada yang beda agama di kitabnya Sister Lydia begitu. Oke, mau bahas apa? Saya dilarang beda agama. Kenapa? Udah satu Menerima jangan tamu dipanjangin beda agama kasihan. dilarang. Biar dia apa pengen nanya apa gitu. Iya, ini tadi saya sebenarnya salah masuk room, tapi nggak apa-apa, biarin. Barangkali itu hidayah untuk Allah untuk mengenal Islam dan Kristen lebih jauh. Jadi kalau mau ditanya, tanyakan saja, atau enggak mau mendengarkan pewartaan kami bagaimana Yesus itu hanya utusan Tuhan, gimana? Oh, enggak, kalau saya Yesus itu sebagai Tuhan. Kalau saya imaninya. Masuk kita ke dialog. Silakan Asatid. Gurunda, jangan biarin tidur. Iya, dari aspek mana Yesus ini Tuhan? Dia kan manusia, Mbak. Iya, dia kan berinkarnasi. Ini ajaran inkarnasi dari Tuhan ke manusia. Ini ajaran dari mana? Nabi mana yang mengajarkan? Tuhan pencipta langit dan bumi berinkarnasi menjadi bukan Tuhan. Itu di mana bisa didapatkan? Kitab apa itu? Yohanes 14 ayat 16 itu yang saya imani. Yohanes 4 itu kan perkataan Tuhan yang menjadi bukti sebagai manusia. Ketika Tuhan datang kepada Maria melalui Gabriel memberitakan Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil dia. Maka firman Tuhan yang datang diantarkan oleh Gabriel terbukti hamil benar Maria. Bukan Tuhan yang datang dari langit turun ke dalam rahim. Bukan. Tuhan yang ada di sorga mengatakan berkehendak membuat makhluknya yang ada di bumi bernama Maria hamil. Dan sebelum hamil Tuhan mengutus Gabriel datang pada bulan ke-6. Maria, Tuhanmu yang di surga menginginkan engkau hamil. Maria mengatakan, mana mungkin, aku kan tidak pernah disentuh. Yang Maha Tinggi menaungi atasmu dan dia mau engkau hamil. Hamil. Makanya Yesus ketika saudara saya mengatakan Tuhan datang menjadi manusia inkarnasi, keliru. Kenapa? Karena Yesus membantai itu. Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan Tuhan yang inkarnasi. Andaikan Tuhan yang inkarnasi, maka manusia ini akan berkata, aku datang atas kehendakku. Aku yang mau berinkarnasi menjadi manusia. Tapi faktanya, Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan inkarnasi. Dia adalah murni 100% ciptaan. Silakan. Tapi itu dia kan tadi menyebut Yohanes 14 ayat 16. Itu kan Yesus meminta penolong yang lain. Yohanes 1. 14 ayat 6. Gimana? Yohanes 14 ayat 6. Itu jalan. Iya, akulah jalan. Kalau kita baca satu perikop dari Yohanes 14 itu, semakin menguatkan Yesus itu bukan Tuhan. Satu perikop Anda coba baca.
Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Perkataan yang kamu dengarkan dari mulutku itu bukan dari diriku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberitakan kepadamu seorang penolong. Aku minta, berarti Dia bukan Bapa itu sendiri. Tapi Yesus kan apa itu Tritunggal. Allah Bapa, Allah Roh Kudus Tritunggal. Ini dia yang ngajarin Tritunggal itu siapa? Ya ini kan Yesus, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, benar dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu artinya tiga tapi satu, bukan Allah tiga, bukan gitu pengertiannya. Kalau saya. Iya, baik. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, Yesus di situ pada tiga komponen ini dia sebagai apa? Manusia kan? Iya, reinkarnasinya tadi itu. Putus sudah. Reinkarnasi itu tolong digunakan akalnya, Mbak. Reinkarnasi itu udah selesai, inkarnasi itu nggak ada. Karena Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Misalnya nih, ada Tuhan, ada dewa. Dewa ya, kita cerita dewa, karena kalau di konsep Yahudi dan Islam itu nggak ada kayak gitu. Ada dewa, seperti di cerita pewayangan, Dewa Brahma, kemudian inkarnasi menjadi Arjuna. Berarti sang Arjuna akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Kenapa? Saya tadinya yang Brahma, yang turun ke bumi menjadi Arjuna. Saya sendiri yang mau datang menjadi Arjuna. Maka Arjuna mengatakan, akulah Brahma itu yang datang sendiri mengambil rupa manusia bernama Arjuna. Tapi Yesus tidak mensifati itu. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat menghakimi dari diriku sendiri. Aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 5. Artinya reinkarnasi itu udah hilang, batal. Nah sekarang terkait dengan Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Apakah sampai di situ? Tidak. Ketika Yesus adalah jalan, ketika Yesus adalah kebenaran, ketika Yesus adalah hidup, tiga komponen ini menjadi satu, ternyata belum mampu membuat dia menjadi Tuhan. Dan ternyata memang bukan. Kenapa? Karena sebab tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti dia hanya jalan. Makanya Yesus selalu mengatakan, mengikuti aku, mengikuti aku, mengikuti aku. Bukan mengatakan, menyembah aku, menyembah aku. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Berarti Yesus harus diikuti. Kenapa Yesus harus diikuti? Karena Yesus adalah penunjuk jalan menuju kepada Tuhan. Dia penunjuk jalan, makanya dia disebut gembala. Sebagai gembala yang baik, dia menuntun dari domba-dombanya untuk menuju kepada kandang. Bukan gembala itu adalah kandang itu sendiri. Salah. Dia hanya jalan. Seibarat jalan ke Monas itu bukan Monas. Tapi untuk sampai ke Monas harus melalui jalan. Tapi orang yang menganggap jalan itu adalah Monas itu sendiri, itu keliru. Misalnya ada orang dari daerah terpencil ke Jakarta, melihat jalan menuju ke Monas, dia teriak-teriak, "Are, aku udah sampai di Monas. Aduh, cantik kali Monas ini, rata. Rata, nggak kayak di kampung, bergelembung-gelembung. Ini juga keras ini. Ini ternyata Monas ini." Padahal itu bukan Monas itu. Anda baru sampai kepada titian jalan, belum sampai Monas. Berjalan lagi terus, jalan ke depan, baru sampai di Monas. Monas dan jalan itu beda. Tapi Monas, tapi jalan adalah titian untuk menuju kepada Monas. Kenapa Yesus mengatakan akulah kebenaran? Karena pada jalan itu ada rambu-rambu. Kalau tidak mengikuti rambu-rambu ini bahaya. Jalannya ada belok kiri, ada belok kanan. Kalau belok kanan menuju kepada rumah sakit, belok kiri menuju kepada rumah sekolah, padahal yang mau dituju ini Monas, maka harus lurus. Makanya disebut Yesus itu jalan. Apa? Kebenaran. Karena dia punya rambu-rambu. Jangan ini, jangan itu. Wahai guru, dengan cara apakah saya bisa memperoleh hidup?
Apa kata Yesus? Lakukanlah segala perintah Allah. Perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan hilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dan ajarkan kepada orang lain supaya tidak menghilangkan dan seterusnya. Itu jalannya, itulah kebenaran itu. Gak boleh kemudian melakukan satu tindakan ibadah tanpa ada unsur aspek yang kuat dari instruksi perintah Tuhan. Lalu apa itu hidup? Ketika kemudian menjadikan Yesus ini sebagai jalan, menjadikan ajaran Yesus ini sebagai kebenaran, kedua-duanya ini digenggam dengan erat, maka orang itu akan memperoleh hidup. Apa itu? Sampai kepada Bapa. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti Yesus itu hanya jalan. Tidak ada yang sampai ke puncak Bromo tanpa melalui Mbah Marijan. Tapi Mbah Marijan itu bukan Gunung Bromo, dia hanya jalan menuju ke puncak. Ini yang Yesus katakan di Yohanes 14 itu. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, Mbah Marijan juga mengatakan begitu. Gak ada yang sampai kepada puncak Gunung Bromo kalau tidak melalui aku. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Subhanallah. Ada apa gerangan? Kami mau ditegur kayaknya ini. Enggak, saya tertarik dengan pembahasan ini, beberapa kali saya ikuti, alhamdulillah kan. Jadi mudah-mudahan orang yang mendengar di sini mendapat hidayah, ampunan, taubat. Kalau yang sudah tahu taubat, insyaallah. Amin amin ya rabbal Ini alamin. ada ayat juga yang menguatkan saya. Bentar Mbak Ludia. Ya silakan. Silakan Bib. Ada lagi yang bertanya, langsung aja Bang Juma, saya dengar dulu. Oh iya, Masya Allah. Jadi grogi saya ini. Silakan. Iya, Masya Allah. Silakan Saudari Lydia. Ada lagi surah apa? Ayat berapa? Kitab mana? Silakan Mbak Lydia, ada lagi yang mau ditanya? Atau ada yang mau disanggah? Halo? Enggak, ini Ya. saya ini yang menguatkan saya, ada ayat yang menguatkan saya. Iya. Yohanes 13 ayat 13. Wish. Waduh. Iya. Jadi Guru dan Tuan. Biar benar. Jadi kalau kita mengkaji data-data ini, kita harus kembali kepada pengucapan Yesus. Yesus di dalam menyampaikan risalah kepada Bani Israel menggunakan bahasa Aram. Rabam wamaran. Akulah Tuan, akulah guru dan Tuan. Kenapa Tuan? Karena di situ disebut mar. Mar dalam bahasa Aramaik atau maran itu adalah Tuan. Posisinya bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu Alaha. Dia mengatakan Raban wamaran, bukan Rabam wamaran, wa Alaha, bukan. Artinya dia tidak menyebut dirinya sebagai Tuhan. Dia hanya menyebut dirinya sebagai Tuan. Tuan itu dalam Aramaik disebut dengan sebutan maran. Dalam bahasa Yunani Theos. Sedangkan Yesus hanya menyebut dirinya sebagai Kurios. Berarti dia Tuan. Di negara kita ini, coba ibu buka KBBI, Saudari Lucia buka KBBI. Kalau berbicara Tuan dengan Tuhan itu berbeda. Tuan itu manusia. Tuhan sudah pasti bukan manusia, tetapi Tuhan terkadang dipanggil Tuan. Tetapi Tuhan yang perspektif manusia sudah pasti tidak bisa dipanggil Tuhan. Alaha bisa dipanggil Mar, tapi Mar yang mutlak absolut nggak bisa dipanggil Alaha. Yesus manusia, berarti dia nggak dipanggil Alaha. Theos juga begitu. Nah, oleh karena itulah kemudian Yesus menyebut dirinya sebagai apa? Akulah guru dan akulah Tuan. Kamu menyebut itu, kamu menyebut aku guru dan Tuan, dan katamu itu tepat, sebab aku ini adalah guru dan juga Tuan. Kenapa dia disebut Tuan? Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu yang dimaksud adalah Yesus dari Nazaret,
bahwa Allah telah menentukan Yesus sebagai perantara kepada manusia untuk Allah melaksanakan mujizat, tanda-tanda, kekuatan melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Berarti Yesus hanya perantara. Karena dia wakil Tuhan, dia duta Tuhan, maka Yesus menyebut dirinya sebagai Maran, Tuan, Pembimbing, Gembala, Guru, Sayyid kalau di dalam bahasa Arab. Dia Tuhan. Jadi dia bukan Tuhan. Nah, sekarang ini kan narasi Bang Suma. Mari kita lihat pengakuan Yesus sendiri. Persaksian Yesus tentang dirinya. Kalau yang persaksikan itu Bang Suma, itu masih bisa keliru. Tapi kalau Yesus yang mengatakan dirinya sendiri, siapa yang mau menyangkali? Yohanes 5 nomor 36. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ada kesaksianku, ada pernyataanku, ada ucapanku, ada legitimasi tentang aku yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes Pembaptis. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, semua tanda-tanda yang aku lakukan, semua kekuatan yang aku lakukan, bangkitkan orang mati, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan itulah yang sedang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan, Rasulullah. Ada yang bisa bantah kesaksian Yesus ini? Kalau kita mengatakan, oh tidak, kamu itu adalah Tuhan, berarti kita bukan pengikutnya. Kalau kita mengajarkan Yesus itu Tuhan, berarti kita antikristus. Kenapa tidak mengimani Yesus berdasarkan kesaksiannya? Kenapa mengimani berdasarkan kesaksian orang lain? Contoh misalnya, Bang Suma sudah mengatakan, ya saya ini hanya seorang guru. Saya ini guru. Kesaksian saya itu betul. Saya menjelaskan tentang diriku. Saya ini guru. Guru apa? Guru tari. Misalnya, ini kesaksianku. Tiba-tiba ada orang yang mengajarkan, di mana orang itu tidak pernah jumpa Bang Suma. Bang Suma itu adalah seorang dokter. Adalah satu kejahilan, kezaliman terhadap diri sendiri ketika sudah jelas kesaksian Yesus sampai di kita. Dia hanya seorang guru, Bang Suma hanya seorang guru, tapi kita percaya orang lain bahwa dia adalah seorang dokter. Inilah yang terjadi di iman saudara kita Kristen. Silakan. Gitu ya pengertiannya di Islam gitu ya. Bukan di Islam, itu di Yesus. Yesus yang mengatakan itu barusan. Saya tidak bawa data Al-Quran. Itu data dari kitabnya Ibu Lydia. Kalau Anda seorang Kristiani, tolong jadilah Kristiani yang baik. Tumbuhkan iman saudari dengan dudukkan perkara iman itu berdasarkan Bible. Jangan asumsi, karena di dalam Bible saudara, Amsal 3 nomor 5, berpegang teguhlah kepada pengertian Tuhan. Jangan berpegang kepada pengertian manusia. Artinya jangan asumsi. Harus berdasarkan apa yang tertulis di kitab saudara yang dilisankan oleh utusan-utusannya. Yang bahasa Ibrani, yang bahasa Yunani silakan, yang bahasa Aramaik silakan. Jangan pakai yang terjemahan tok. Silakan Mbak. Iya, saya tetap pegang ini, apa itu? Tritunggal. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya tetap pegang itu. Ya silakan, tidak ada paksaan. Kita cuma mengedukasi. Hanya sangat disayangkan kalau Tuhan pencipta langit dan bumi itu menitipkan sebuah harta yang paling berharga di kepala, yaitu akal, tidak kita manfaatkan. Yohanes 17 nomor 3. Apa kata Yesus? Ini Yesus loh yang berkata. Hidup kekal itu adalah, nah ini Yesus yang mengatakan, hidup kekal. Kita ini orang beragama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau apapun keyakinannya, yang kita cari itu adalah hidup kekal. Hidup sementara buat apa? Yang kita cari hidup kekal. Hidup kekal dalam cakupan muatan ajaran Yesus itu maksudnya surga. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau yang telah mengutus aku sebagai satu-satunya Tuhan yang benar
dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus dikenal sebagai apa supaya mendapatkan hidup yang kekal? Rasulullah sebagai utusan Allah. Tuhan dikenal dengan konsep apa supaya mendapatkan hidup yang kekal? Satu-satunya. Berarti Tritunggal ini nggak ada. Gak ada Tritunggal. Kenapa? Yesus jelas hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain dia. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau. Dan saya wa ana Rasulullah, utusan Allah. Nah itu ada dua yang harus dikenal ketika ingin memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus. Apa itu? Tuhan satu-satunya adalah Allah yang mengutusnya, dan Yesus dikenal sebagai utusan Allah. Keluar dari ini sesat. Makanya di dalam Matius 7, 21, 22, 23, tidak setiap orang yang menyeru Yesus itu maran, kurios, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga. Itu kata Yesus. Maka orang-orang itu komplain di ayat 22-nya, Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami ketika kami di dunia, kami habiskan waktu kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku kalian semua yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku adalah penyesat. Kata Yesus lah itu. Matius 7, 21, 22, 23. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Di mana ditempatkan orang yang membuat kejahatan? Matius 13, nomor 50. Orang yang berlaku kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, kami umat Islam berlindung dari sikap, dari konsep iman seperti itu. Silakan, Bu. Aku bumbuin dikit boleh Gurunda? Silakan Dinda. Permisi ya, silakan. Sis Lydia, Yesus itu Tuhan ya, bukan Tuan. Ya Tuhan. Oh, dia Tuhan, bukan Tuan ya? Bukan Tuhan, Oke. Tuhan. Coba kita cek ya. Di Yohanes 13:13 ya? Iya. Yohanes Nah, 13 di sini. ayat 13. Ini ya. Yohanes 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu ya? Iya. Nah, ini terjemahan baru ya. Terjemahan baru ya. Ya, mau lihat nggak di Biblos cetak yang lama? Mau nggak? Mau lihat nggak? Kasih lihat. Ya nggak apa-apa, boleh. Boleh ya. Nah, ini alkitab.sabda.org. Dia ada opsi-opsinya, mau melihat kitab secara bagaimana. Nah, kita pilih ini ya, yang kuno. Kita pilih kuno. Kita klik kanan, kita buka. Nah, di sini. Nah, nanti keluar nih di sini Bu Lydia. Ya, Yohanes 13 terjemahan Van Hessel abad ke-17 1646. Nanti Bernius ada, nanti juga ada Browerius. Ke bawah lah ini Biblos cetak yang lama, yang lama-lama, yang pertama kali Yesus diperkenalkan ke bangsa Indonesia. Gitu. Pertama kali itu abad ke-17 oleh Van Hessel. Siapa Van Hessel? Nah, kita harus tahu dulu siapa penerjemah ini. Nah, Van Hessel adalah seorang direktur dari perusahaan Hindia Timur Belanda. Bahasa Belandanya Verenigde Oostindische Compagnie atau yang disingkat dengan VOC. Yang dikenal karena membuat salah satu terjemahan pertama dari sebagian isi Biblos ke dalam bahasa Melayu. Nah, kita lihat nih isinya sekarang, Sis Lydia. Untuk Yohanes 13:13. Yohanes 13 ya. Kita buka. Ini dari 1 sampai 5 bukan, berarti yang ini. Nah, kita buka yang ini. Nah, ini Yohanes. Ini chapter 13, Yohanes halaman 104. Nah, ini Yohanes 13 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kita langsung ke 13 ya. Nah, ini 13. Kita lihat di sini. Kamu bernama aku guru dan
Apa ini sis? Aku kurang jelas. Tuan, baca Lydia. Bunda Rahma. Lydia, ini. baca Lydia. Gimana sis? Ya, sebentar. Ini kok Ini gimana? nggak bisa lihat ya. Oh ya, coba dilihat dulu coba. Kacamatanya nggak tahu di mana ini, nggak bisa. Aduh, sayang sekali Bunda Rahma. Bunda Rahma lagi sis Lydia. Jadi di sini aku bacakan aja ya. Kamu beri nama aku guru, guru dan tuan. Dan yang kamu katakan karena akulah. Nah, gitu. Nah, ini yang menarik. Ketika pertama kali Yesus diperkenalkan ke dalam bangsa Indonesia, sis Lydia, masih diperkenalkan sebagai Tuan Yesus ini. Belum menjadi Tuhan. Dar, selamat datang di kebenaran. Itu sudah. Silahkan Gurunda. Ya, mungkin dari Habib kita ada yang ingin disampaikan. Silakan Bib. Nah, belum ada yang bisa disampaikan karena yang sudah disampaikan semuanya ini alhamdulillah benar baik semuanya. Masya Itu Allah. Ini dia kalau memang belum ada yang bisa dicerna, coba diperhatikan lagi yang tertera di kitab suci Anda. Mungkin bisa jadi pembuka hati. Masya Allah, Bib. Habib kita tawadhu sekali. Amin, Bib. Amin, amin. Amin, Allahumma amin. Amin. Amin, insyaallah. Ini mudah-mudahan dengan pertemuan-pertemuan Bang Jumat, izin saya mau tanya. Ini pertemuan-pertemuan seperti ini setiap malam Minggu, malam Senin atau setiap malam ya, Bang? Setiap malam, Bib. Setiap malam ya. Iya, Bib. Nanti malam, Bib. mungkin sekali saya boleh undang guru saya Hekal Idrus ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Insyaallah kalau beliau ada waktu. Kami nantikan, Bib. Bisa tanya jawab sama Habibana. Amin, amin, amin. Masya Allah. Insyaallah. Mudah-mudahan beliau ada. Salam hormat dari kami, Bib, untuk beliau. Insyaallah. Amin. Insyaallah disampaikan. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Habib masih di Medan? Lanjut Bang Jumat. Ana memang masih di Medan. Saya memang Allahu di Medan. Akbar. Iya, semangat Bib. Panjang umur. Insyaallah. Sehat Amin. terus. Sama-sama. Sehat-sehat semua. Allahu Akbar. Siap. Doain Azan. Ana juga ya Bang Jumat, kawan-kawan yang lain. Iya, Bib. Barakallah. Ya, Habibana. Ini saya udah ngikutin live ini ada beberapa kali. Saya pun dapat kabar ini dari harim saya. Oh, iya, Dari istri saya. Coba lihat Masya tuh, Allah. Walid tuh, Bang Juma. Ilmunya tinggi kata harim saya. Makanya saya Wah, ikut suci Allah. ya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Bib. Salam kenal Makasih, buat Bib. semua ya. Iya, Bib. Satu kehormatan, ya, Habib bisa hadir di tengah-tengah kami, Masya Allah. Alhamdulillah saya ada berkesempatan hadir. Ini karena Allah Amin. juga ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Makasih ya Bib ya, mohon izin kami lanjut ke Bib. Allahumma salli ala Muhammad. Lanjut Bang Jumat, saya dengar lagi ya. Makasih Bib, makasih. Ayo, Bang Handi silakan. Akhi Sugi. Afwan. Ya itu aja sih Mbak Lydia gitu loh. Nikmat Tuhan apa lagi yang kau dustakan gitu aja sih. Iya, iya. Ya, saya masih ini, saya tetap pegang Sis Lydia Tritunggal. ketawa ya. Oke, yang Tritunggal. Tritunggal itu yang mengajarkan siapa? Allah Bapa, Allah Putra, atau Roh Kudus? Ya Esa, jadi satu itu. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu. Alamak. Nah itu yang mengajarkan siapa? Yang menceritakan inilah kami ini Tritunggal. Roh Kudus adalah aku dan Bapa adalah aku. Itu siapa, Sis? Mbak Lydia ada Alkitab di depannya situ. Ada. Coba bukakan Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Kisah Rasul berapa? 19 ayat 2.
Coba Ya. dibaca di situ. Ya, bacakan, Mbak. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, itu dia. Ini kok tiba-tiba ada kacamata? Mbak Lydia apa nggak pernah mikir? Kalau memang Tuhan itu Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Apakah Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Atau Yohanes tidak pernah mengajarkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Ini para murid loh, orang terdekat loh. Misalnya ada orang mu'alaf gitu kan, ini kan orang baru percaya tuh. Nah kalau di Islam misalnya orang percaya, orang baru mu'alaf lalu ditanya, apakah kamu sudah mengenal Allah ketika kamu menjadi Islam? Belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Allah. Kira-kira janggal enggak? Kira-kira janggal enggak, Mbak? Ada orang mu'alaf tapi nggak kenal Allah. Janggal enggak? Ya kalau mualaf ya kan harus benar-benar ngerti, benar-benar paham. Iya, harus tahu Allah kan, karena itu Tuhannya. Betul? Iya, ya. Nah, ini gimana ini? Katanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus Trinitas. Tapi para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Coba apa ini nggak menjadi pemikiran Anda coba? Sementara Tuhan Anda Bapa, Putra, Roh Kudus, orang yang percaya tidak kenal Roh Kudus. Monggo Bang Kores dilanjut. Udah ketemu kacamatanya ya sis ya. Jadi gimana tuh tanggapannya? Iya, ini apa itu? Kalau dibaca selanjutnya kan beda lagi itu. Beda. Iya, di ayat selanjutnya kan kamu dibaptis pakai baptisan apa? Kata Paulus, pakai baptisan Yohanes. Oke, berarti Yohanes tidak pernah memperkenalkan Roh Kudus. Berarti konsep ketuhanan Yohanes Pembaptis bukan Trinitas. Kalau itu murid Yohanes. Terus dari mana ini orang Kristen ini bisa mengatakan Roh Kudus adalah Tuhan? Kalau para murid saja tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Udah lah, Mbak. Trinitas. Mbak Lydia, Iya, ya. Mbak, sebenarnya Tuhan Mbak Lydia ada berapa sih? Satu, yaitu tadi Tritunggal itu tadi yang saya imani. Kalau satu kok ada triknya? Itu kan istilah kayak gini loh, kayak istilah kayak apa Ya, itu? coba. Contohnya kayak ini, anak kunci. Ada anaknya kan nggak ada ya, kunci itu sendiri. Gitu pengertian saya. Oke, kalau Bapak sama Yesus itu anak apa namanya? Satu. Satu. Yesus menjelma jadi manusia, yaitu tadi Allah Tritunggal. Allah Bapa, Kalau Yesus dan Bapak itu satu, artinya anaknya Bunda Maria siapa? Yesus yaitu melalui Bunda Maria, tapi melalui bukan hubungan manusia. Apakah bapaknya Yesus ikut terlahirkan oleh Bunda Maria? Maksudnya bapaknya? Kan Bapak dan Yesus satu. Sedangkan Yesus keluar dari rahim Bunda Maria. Nah, Itu dengerin dulu, apakah Bapak dan Yesus itu terlahir dari Maria? Ya enggak, ya Yesus itu aja tuh. Hah? Reinkarnasinya melalui Bunda Maria. Itu yang saya imani selama ini itu. Tritunggal. Yesus lahir dunia melalui Maria, tapi bukan melalui hubungan badan, tapi Enggak. Roh Kudus. Anaknya Bunda Maria Yesus atau Bapak? Yesus. Bapak yang mengutus, tapi Yesus Bapak itu jadi satu. Allah kan berkuasa, jadi apa-apa, jadi semut atau dia kan berkuasa, jadi ya itu tadi. Enggak. Yesus dan Bapak sama atau beda? Mainkan. Ya beda, tapi satu. Kalau beda kok satu? Iya.
Itu tadi loh, Kak. Allah Tritunggal. 3 tapi 1. Kalau 3 ya 3 Mbak, nggak bisa disatuin lah. Yang namanya Esa. Esa itu tunggal, bukan kesatuan. Gimana? Udahlah Mbak, jangan paksa diri Anda berpikir. Sebenarnya Anda nggak bisa jangkau pemikiran, tapi Anda mikir gitu loh. Jangan dipaksa lah. Disederhanakan itu, ketuhanan yang Maha Esa, Esa itu tunggal, bukan kesatuan, Mbak. Contoh ya, Bapak itu tidak punya fisik, Yesus punya fisik. Betul ya Mbak? Betul, betul. Sama atau beda itu? Beda. Tapi ini tadi kalau Ya kalau beda artinya apa? Salah satu pasti ada bukan Tuhan. Betul? Saya ulang ya. Saya ulang ya. Kalau Yesus dan Bapa berbeda, salah satunya pasti ada pengutus dan pasti ada yang diutus. Setuju ya? Iya, ya. Artinya di sini Bapa yang mengutus Yesus. Yesus utusan, dia bukan Tuhan. Betul? Satu hakikat. Nggak bisa Mbak. Hakikat Yesus manusia, hakikat Bapa bukan manusia. Beda. Hakikat itu keadaan sebenarnya. Keadaan sebenarnya Yesus manusia. Keadaan sebenarnya Bapa bukan manusia. Beda hakikatnya. Berakal Mbak. Jadi nggak boleh imani saja. Kalau berimani saja itu pincang Mbak. Gitu loh. Akal memang perlu dipakai. Jadi di akal dulu, masuk akal baru beriman. Jangan beriman dulu baru berakal. Gitu ya. Bikin kaget host, ya Allah ya Rabbi. Ini Mbak, ini sederhana sekali loh di sini. Ini sangat-sangat sederhana. Antara Bapa dan Yesus itu berbeda. Kan tadi Bang Juma udah menjelaskan. Bapa di surga berfirman. Gabriel membawa firman itu menemui Bunda Maria. Endingnya Bunda Maria hamil, melahirkan Yesus. Nah sekarang Ibu Lydia, siapakah yang berkehendak Bunda Maria mengandung? Ibu Lydia paham? Bapak. Siapakah yang dikandung Bunda Maria? Yesus. Apakah kandungan Bunda Maria itu kehendak Bapak? Kehendak Bapak. Baik. Melalui Roh Kudus. Artinya Yesus ini ada di muka bumi, ada yang menghendaki, betul? Iya betul. Siapa yang menghendaki itu? Bapak. Oke. Yang Tuhan di sini siapa? Yang berhak disembah? Kalau pengertian saya itu gini. Yesus itu 100% Allah, 100% manusia gitu. Jadi ya nggak bisa di persen-persen begitu. Bang Juma masuk dong. Ada 2% ini Bang Juma. Biar nggak ngantuk Bang Juma ada yang masuk. Silakan. Iya, jadi gini Bu, memang Kristen ini berdasarkan Bible, mereka akan mendapatkan 2 konsep. Inti dari konsep itu kemudian adalah 200%. 100% manusia, 100% Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena memadukan 2 kitab, memadukan 2 pengajaran. Apa itu pengajaran Yesus? Yang kedua pengajaran Paulus. Paulus mengajarkan Tuhan itu satu. Yesus datang memperkenalkan dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Yesus mengajarkan endingnya, pengajaran beliau kepada Bani Israel, itu tadi, kesaksiannya. Bahwa Bapa yang telah mengutus aku, berarti aku adalah utusan. Itu Yesus. Dia berubah jadi Tuhan setelah Paulus datang. Kristen kemudian mengambil 2 pengajaran ini. Pengajaran Yesus, pengajaran Paulus. Diambil dua-duanya sehingga yang terjadi kadang jadi Tuhan, kadang jadi manusia. Inilah Al-Quran katakan. Mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Itu yang kami imani di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Dan itu bisa kami buktikan hari ini. Ketika Allah kemudian mengatakan bahwa orang-orang kafir itu
terombang-ambing dalam kebingungan, itu terbukti. Kenapa demikian? Karena mencampur adukan dua unsur pengajaran yang sebenarnya bertentangan. Seperti yang saya uraikan di awal tadi. Sehingga ketika teman-teman Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, kami beriman Tritunggal dan seterusnya, fakta apa yang bisa diurai di sana? Ini Jelas. ada ayatnya. Ya, silakan. Mana Tritunggal itu? Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 nomor 30. Bisa enggak Anda lanjutkan di data 34, 35, 36? Coba dibaca, aku dan Bapak adalah satu, seterusnya Mbak, coba. Ayat seterusnya. Ya, 34, 35, 36 coba. Benar. Baca aja Mbak, gak apa-apa. Sebentar ini sih. Sebentar. Biar beliau yang baca. Silakan, silakan. Iya. Yohanes 10. 30. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Iya. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya menyebabkan kamu melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau Manusia hanya seorang manusia, menyamakan seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Nah, Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yaitu tadi Yesus. Oke. Bisa saya jelaskan? Boleh ya Mbak ya? Jadi di data nomor 34-nya sebelumnya kan dituduh, bukan karena pekerjaan ini sampai kami ingin melempari kamu batu, melainkan kamu hanya manusia biasa, tapi kau menyetarakan dirimu dengan Tuhan. Apa klarifikasi Yesus? Halo Bani Israel, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut sebagai Allah, dan ketetapan itu tidak bisa dibatalkan. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika bertanya kepada Allah, Elohim, saya jawab apa kepada mereka, kepada umatku ketika aku ditanya, aku diutus oleh siapa? Apa kata Elohim kepada Nabi Musa? Sampaikan kepada mereka, aku adalah aku, dan aku mengangkat engkau menjadi Allah bagi Fir'aun dan Harun sebagai nabimu. Nah, maksud daripada Yesus, saya ini kan utusan Tuhan, tugasku kan menyampaikan firman Tuhan. Sebagai hak saya, penyampai firman, saya punya hak untuk mengatakan saya adalah Tuhan, saya adalah Allah. Apakah itu disipati? Disipati oleh siapa? Firman Tuhan yang disampaikan oleh utusan Tuhan. Contoh ini di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah, la ilaha illa ana. Ini kalau dibacakan oleh orang, siapapun itu, termasuk Nabi Musa misalnya, termasuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka apa definisi? Apa arti daripada ayat itu? Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Apakah kemudian yang disembah ini adalah Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, atau Bang Suma? Karena Bang Suma telah membacakan firman Allah. Makanya Yesus mengatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Allah, maka dia adalah Allah.
tapi bukan dalam arti kata dia itu adalah hakikat dari pencipta langit dan bumi yang kami sebut Allah, melainkan dia hanya membacakan kalam Allah. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kalau Yesus menerima firman, Tuhannya mengatakan, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka Yesus naik di mimbar mengatakan apa? Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Orang yang berakal tidak menyembah Yesus. Kenapa? Yesus sedang menyampaikan firman Allah. Makanya di dalam Yohanes 14:24 Yesus mengatakan apa? Firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Itu harus dipahami, Bu. Jadi untuk mematahkan dalil aku dan Bapa adalah satu, cukup yang tadi. Kalau masih butuh silakan Anda buka di Yohanes 8 nomor 16 sampai nomor 20. Apa yang Yesus katakan di sana? Aku dan Bapa adalah dua. Mari kita buktikan. Dan jikalau Yohanes 8 nomor 16 sampai nomor 20, satu perikop. Iya. Ayat 16 sampai nomor 20. Yesus mengatakan begini, jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu betul, benar, sebab aku tidak seorang diri. Nah, dengarkan. Jika aku menghakimi, maka penghakimanku itu betul, benar, sebab aku tidak seorang diri. Ini sudah tanda tanya ini. Orang berakal pasti sudah tahu ini. Tidak seorang diri, berarti dia berdua minimal. Nah, ternyata betul. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu adalah sah. Dua saksi adalah sah, kata Yesus. Aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama Dia yang telah mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi itu sudah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku, satu, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku, dua. Berarti maksud Yesus dua itu siapa? Aku dan Bapa. Jelas itu. Aku tidak menghakimi seorang pun, tetapi jika aku menghakimi, penghakimanku itu tentu betul, sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama dengan Bapa. Dan di dalam kitab Tauratmu dua saksi sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Tuhan yang mengutus aku bersaksi dengan aku. Berarti dua saksi. Berarti di situ ada berapa? Satu atau dua? Bu Lydia, Yesus dan Bapa itu satu atau dua? satu, tetap satu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Ibu mengatakan satu. Ibu mau menutupi kebenaran untuk siapa? Di mana satunya ini? Belum lagi ibu masuk ke dalam Yohanes 1 nomor 5 nomor 1 Yohanes 5 nomor 7. Ini apa nih? Dikatakan di sana ada tiga yang bersaksi kelak di surga. Bapa satu, Anak dua, Roh Kudus tiga. Ada tiga. Ya itu tadi loh Pak, Tritunggal itu tadi. Nah, bagaimana ceritanya? Dengarkan. Tiga tapi satu. Oke, tiga tapi satu. Oke, mari kita buktikan. Kalau konsep Anda benar, bantai dalil yang saya bacakan sebentar. Di dalam kitabnya orang Yahudi, 2 Raja-Raja 19 nomor 19, maka sekarang ya Tuhan, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di atas muka bumi ini mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan, ya Allah kami. Sekarang pertanyaan saya, ketika Tuhan seorang diri, di mana anak Maria pada saat itu?
Satu ya. Kedua, Yesaya 37 nomor 16. Ya Tuhan semesta alam, Rabbus samawati wal ar, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendiri Tuhan segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang sendiri menjadikan langit dan bumi. Pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi yang sendiri ini, anak Maria di mana? Dua. Tiga. Ayub 9 nomor 8. Engkaulah Tuhan yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Pada saat Tuhan yang seorang diri menciptakan langit, membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, anak Maria di mana? Empat. Yesaya 44:24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari rahim ibumu. Akulah Tuhan yang menjanjikan segala sesuatu, yang sendiri, seorang diri, membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Bisakah ibu mengatakan Yesus? Tuhan bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Apakah ibu bisa menjawab anak Maria Tuhan? Bisa? Itu di perjanjian lama ya Pak. Iya, Tuhan memperkenalkan diri kepada para nabi, menyatakan dirinya seorang diri. Kalau yang konsep Anda jajakan Tritunggal itu Yesus betul adalah satu hakikat, satu bagian, dan tiga itu adalah satu. Jawab saya, ketika Tuhan mengatakan akulah seorang diri membentangkan langit yang berjalan di atas gelombang-gelombang laut, Yesus anak Maria pada saat itu di mana? Gak ada. Yesus gak ada. Yesus gak ada. Jadi Tritunggal Trinitas itu hanya buatan gereja. Tuhan tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan pada saat itu. Makanya Tuhan datang pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Apa kata Tuhan? Dengan kasihnya, begitu besar kasihnya, Tuhan pencipta langit dan bumi akan bumi ini. Maka dia mengutus anaknya Yesus supaya orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan yang tidak percaya kepadanya binasa di dalam dosanya. Yesus dipercaya sebagai apa? Utusan Tuhan. Selesai. Begitu besar karunia Tuhan, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia didomi, dia memberi, dia menganugerahkan anaknya. Anak dalam perspektif Amsal 3 nomor 11 nomor 12 yang disebut anak Tuhan dalam perspektif Yahudi praktisi Torah adalah, dengarkan ibu, yang disebut anak Tuhan dalam praktisi Torah adalah mereka yang disebut soleh, orang yang intim, orang yang akrab dengan Allah, disebabkan karena mereka taat dan tunduk kepada didikan Tuhan. Engkau adalah anakku sebab engkau taat, mendengarkan dan melaksanakan didikanku. Jadi anak Tuhan itu adalah mereka yang setia melaksanakan didikan Tuhan, laksana anak yang taat kepada didikan ayah. Silakan Anda baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Jadi Yesus itu adalah orang soleh. Dia disebut anak karena dia soleh. Dia mendengarkan dan melaksanakan dan mempraktekkan apa yang diperintahkan. Makanya dikatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Yohanes 5:30 dan seterusnya. Jadi Yesus itu adalah seorang muslim yang taat, dia adalah orang yang soleh. Demikian, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, silakan. Ya, gimana Ibu Lydia? Ya, ini saya juga ada ayat ini, Yohanes 1 ayat 14.
firman itu telah menjadi daging. Apa firman itu? Firman tuh ya Tuhan Yesus itu telah menjelma jadi. Anda kelirunya di situ. Firman itu logos. Apa itu logos? Kehendak Tuhan. Apakah kehendak ibu adalah ibu? Contoh, Anda berkehendak makan pisang. Apakah pisang itu adalah ibu? Bukan. Allah berkehendak membuat Maria hamil. Apakah kehamilan Maria itu adalah Tuhan? Bukan. Makanya dikatakan pada mulanya. Siapa yang diceritakan pada mulanya ini? Daging. Siapa daging ini? Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah Bapa. Firman itu telah menjadi daging. Pada mulanya adalah firman. Sama seperti alam semesta. Bumi ini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dalam hal sifat kalam, dan firman itu adalah Allah. Jadi alam semesta ini pada mulanya adalah firman yang terlontar dari mulut Allah. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Apakah itu ada di dalam kitabnya ibu? Ada. Baca Yesaya 55 nomor 11. Ketika Tuhan hendak menciptakan sesuatu, maka dia cukup berfirman. Maka firman yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia sebelum apa yang difirmankan itu terjadi. Subhanallah. Juga ada di Mazmur 33 nomor 9. Allah hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Dia hanya memberikan instruksi, maka semuanya ada. Mazmur 33 nomor 9. Maka Gabriel datang pada bulan ke-6. Wahai Maria, ya apa Jibril? Tuhan yang maha tinggi menginginkan engkau hamil. Kata Maria, bagaimanalah mungkin? Aku enggak pernah disentuh laki. Kata Maria, kata Gabriel, Tuhan yang maha tinggi menaungimu dan dia menghendaki engkau hamil. Hamil enggak Maria? Hamil. Masakan ia datang firman Tuhan ke dia, Maria mengatakan, aku enggak mau. Nah, pulang lagi Gabriel. Tuhan, dia enggak mau. Enggak mungkin seperti itu. Terjadi. Makanya kami di Islam, Nabi Isa alaihissalam itu kami imani sebagai kalimatuhu, ruhullah wa kalimatuhu. Ruh dari Allah dan kalimat dari Allah. Apa kalimat itu? Kalimat itu adalah perkataan, kehendak, instruksi dari Allah. Nah, yang masalah sekarang ketika Anda mengatakan Yesus itu firman, Yesus itu perkataan. Bukan, Yesus itu makhluk berupa manusia yang berasal dari perkataan Tuhan. Apa buktinya? Coba kita lihat. Segala firman, ini kata Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus masih menerima firman. Kalau dia adalah sang firman itu sendiri, dia tidak menerima firman lagi. Dia cukup berkata. Tapi apa katanya? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ya, katanya tadi sang firman. Kalau sang firman, kun fayakun. Berkata jadi. Yesus tidak. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Tertulis di mana? Di kitab ibu. Yohanes 12 nomor 49. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Yesus bukan sang firman, sebab Yesus tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Sedangkan sang firman adalah sang maha kehendak, sang maha berkehendak. Ketika dia menghendaki sesuatu, cukup dia mengatakan jadi, maka jadi. Di mana tertulis? Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Selesai kita Ibu. Makasih. Udah itu aja Pak. Baik Bu Lydia, sering-sering kesini kita belajar sama-sama. Ya Ibu bertanya, insya Allah kami akan menjawab. Bertanya tentang Quran, insya Allah kami akan jawab. Tanya tentang dalil Bible, insya Allah kami di sini akan membantu untuk jawab. Ingat Ibu, pembeda kami dengan pemimpin atau tokoh-tokoh agama Ibu ini, saudari saya Lydia, kami tidak dibayar. Nggak ada perpuluhan di kami. Jadi apa yang tertulis di Bible itu yang kami uraikan. Tidak ada kami sembunyikan, tidak ada kami tambah dan tidak kami kurangi. Sebab apa?
tujuannya hanya mengedukasi. Anda percaya, alhamdulillah. Anda tidak percaya, astaghfirullahalazim. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Makasih ya Bu Lydia atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikum, saudariku yang baik hati. Semoga Allah melembutkan hati saudari saya untuk menerima Islam. Ini tolong saya diturunkan, saya nggak bisa turun sendiri. Diantar harus turun. Siap. Iya, Masya Allah. Oke, silakan teman yang lain, sahabat yang lain. Kalau ada mau diperbincangkan dengan Habib kita, silakan. Atau masih ada tamu? Masih ada pas ini nih Bang Zuma. Tapi apakah masih ada orangnya atau sudah tidur? Bapak Fansidar Lasep. Selamat malam Pak Fansidar. Udah pagi nih? Pagi. Oh, iya. Selamat Pagi nih. Oke. Kecuali di Burundi sore. Di Burundi sore. Ya, Pak Fansidar. Iya Pak, iya. Ada yang ditanyakan ke Bang Zuma atau siapa? Oke, terima kasih dulu kesempatan yang diberikan kepada saya Pak. Jadi dari tadi saya ikuti ini. Perkenalkan dulu, nama saya Fansidar Lasid dan saya beragama Kristen Pak. Silakan Bang Fansidar. Oke Pak, terima kasih Pak. Dari semua tadi pembicaraan orang Bapak dengan saudara-saudara kita semua, saya ikuti terus selalu, bahkan saya mendengarkan semua. Dan itu ada satu pertanyaan saya Pak di dalam hal ini tentang kelahiran daripada Yesus itu. Kenapa bisa beda dengan para nabi semua? Kalau memang Yesus itu sebagai hanya utusan atau nabi, kenapa kedatangannya sangat istimewa? Harus melalui roh, bahkan seorang wanita yang masih perawan. Kenapa tidak seperti para nabi yang lain, lahir secara manusiawi? Terima kasih Pak. Iya. Mungkin kesempatan ini kalau Habib masih monitor, bisa memberikan sedikit ilmu. Afwan. Lanjut dulu Bang Juma. Karena dengar aja dulu. Baik. Nanti kalau ada waktunya saya akan buat kajian sebentar. Kita bersama-sama, insyaallah. Baik. Masya Allah. Baik. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Habib, gini, Saudara Fansidar, kami di Islam itu diajarkan terkait dengan apa yang terjadi terhadap sosok yang datang kepada Bani Israel, yang kemudian kami sebutkan Nabi Isa, orang Yahudi menyebutnya Yesua, orang Aramaik yang menggunakan penutur Aramaik menyebutnya dengan sebutan Iso, dan teman Kristen menyebutnya Yesus. Itu hanyalah merupakan pertanda kepada Bani Israel. Al-Quran mengatakan, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan sebagai contoh pelajaran. Hanya contoh pelajaran. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Di Al-Quran di ayat lain mengatakan semisal penciptaan Isa itu sama seperti penciptaan Adam. Sama-sama diciptakan. Gitu. Lalu kemudian kenapa dia istimewa? Kalau karena dasar pijakan itu kemudian kita mengatakan dia Tuhan karena keistimewaan kelahirannya, bukankah Kristen saudara saya ini selalu mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Coba kita lihat secara logika. Kalau Nabi Adam alaihissalam dicipta dari tanah, bisa jadi manusia utuh sempurna, langsung dewasa dia, tidak melalui proses bayi, nete, dimandikan, disapi dan seterusnya, langsung dewasa, tanpa ada manusia yang menyapihnya. Tiba-tiba kemudian dia ada dalam keadaan dewasa yang sempurna. Itu masih kita ragukan. Coba lihat istrinya, Siti Hawa. Dia ada dari ketiadaan menjadi ada.
bukan dari rahim loh, dari tulang. Allah mampu kemudian dari tulang rusuk seorang laki-laki. Allah yang maha kuasa mampu menciptakan Hawa dengan jenis kelamin wanita, dan dari rahimnya jutaan cucu bisa dilahirkan dan seterusnya, beranak cucu mereka. Dari tulang rusuk, tidak melalui proses hamil, tidak melalui proses bayi, anak-anak, remaja, seketika menjadi seorang wanita yang tangguh. Subhanallah. Lalu bagaimana dengan Siti Maryam, Ibu Maria, Bunda Maria? Rahimnya ada, alat reproduksi bayi ada, ya kan? Ovumnya Maria ada, dia wanita sempurna. Kalau tadi Adam dicipta tanpa rahim, Hawa tanpa rahim, Yesus ada rahim, disiapkan rahim, dan juga prosesnya ada 9 bulan. Apakah itu berat bagi Allah? Lawang tadi nggak ada manusia, bisa. Ada manusia tapi pria tanpa rahim, bisa. Ini ada wanita, ada manusia, ada rahim, tinggal Allah katakan kun. Maka apa yang terjadi? Jadi saya nggak bisa hamil. Bang Jibril, kenapa bisa? Aku nggak pernah disentuh sama pria, boro-boro hamil. Apa kata malaikat Jibril di dalam kitab saudara di Matius 1 itu? Tuhan yang maha suci menghendaki engkau hamil. Nggak ada yang bisa menahan itu. Maka apa yang terjadi? Hamil dia. Jadi kehamilan Maria itu hanya sebagai tanda kepada Bani Israel bahwa kesombongan mereka itu bisa terpatahkan dengan lahirnya seorang manusia di tengah-tengah mereka tanpa ayah. Dan itu Allah buktikan kepada mereka. Untuk apa itu Allah buktikan? Untuk membuktikan kepada kita umat yang datang belakangan bahwa Bani Israel itu benar-benar umat pembangkang. Nabi Musa mengatakan dalam Ulangan, apa dikatakan Nabi Musa? Sedangkan saya masih hidup di tengah-tengah kalian, kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu terhadap Allah. Bagaimana nanti kalau aku mati? Yesus mengatakan dalam Matius 7, Yohanes 7. Ini sudah zamannya Yesus. Berapa tahun dari Musa alaihissalam? Kurang lebih 1400 tahun kalau tradisi gereja. Nah, Yesus pun masih mengatakan itu. Musa mengatakan, aku masih ada di tengahmu, kamu masih membangkang kepada Allah. Bagaimana nanti setelah aku mati? Ternyata di zamannya Yesus terulang lagi. Orang banyak ini, mereka tidak mengenal hukum Taurat. Apa kata Yesus? Terkutuklah mereka. Ini Yesus loh bang. Maka ini tuh membuktikan Allah menciptakan Isa alaihissalam tanpa rahim, tanpa ayah, untuk membuktikan bahwa mereka memang umat yang durhaka, pembangkang. Maka pantaslah Yesus mengatakan kerajaan Allah akan diambil daripadanya dan diberikan kepada bangsa lain. Subhanallah. Itu wajar. Ternyata memang pembangkang mereka. Makanya kerajaan Allah diberikan. Coba anda baca di dalam Kejadian 49 nomor 10 bung. Kerajaan Yehuda, kerajaan Israel tidak akan berpindah dari kakinya, pemerintahannya tidak akan berpaling sebelum yang berhak itu datang. Siapa yang berhak itu? Dia hamba Allah yang di atasnya adalah roh yang akan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Maha suci Allah. Jadi seperti itu polanya. Kalau Nabi Isa hanya karena lahir tanpa ayah, itu belum ada apa-apanya bagi orang yang berakal. Sebab Hawa, Adam jauh lebih hebat. Tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa rahim. Yang satu tanpa rahim, dari laki-laki dia dicipta. Bisa. Allah tinggal mengatakan, wahai Maria, hamil. Atau logika kedokteran, tinggal disuntikkan saja sperma. Tiuk, hamil Maria. Apa? Siapa yang bisa melawan itu? Tapi di agama saudara, mohon maaf, yang datang jadi manusia adalah dewa, Theos. Dalam bahasa Yunani Theos. Berarti yang datang ke Maria adalah dewa. Sama cerita pewayangan Brahma misalnya, Krishna, Wisnu, Shiva, sama dewa Horus, Atis, siapa lagi? Dewa Hercules, Zeus, sama cerita itu. Ada dewa turun ke bumi menjadi manusia, titisan dewa Zeus, titisan
Brahma, dan seterusnya. Ini yang disifati oleh iman saudara. Sementara yang terjadi, Yesus, Anda buka lembaran demi lembaran pengakuan Yesus tentang dirinya. Aku hanya utusan, aku datang bukan atas kehendakku, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya Tuhanku yang di surga, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Selalu berdoa, menandakan dia hanyalah sebagai hamba Tuhan yang lahir dengan mukjizat. Itu Bung, kenapa dia lahir tanpa ayah? Silakan. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Jadi dari penjelasan awal Bapak tadi menyampaikan bahwa seperti Adam itu diciptakan dari tanah, ya. Dan itu memang sudah pekerjaan daripada Allah Bapa itu di surga untuk menjadikan daripada manusia. Jadi setelah saya baca-baca juga dari firman Tuhan dari Perjanjian Lama, sebuah nabi-nabi itu telah diutus kepada bangsa Israel untuk mengikuti daripada ajaran daripada firman Tuhan atau melakukan daripada sikap-sikap yang baik, menjauhi kejahatan. Tetapi setelah nabi-nabi itu sudah diutus dan masih juga bangsa Israel tidak ada perubahan daripada perbuatan, maka Allah mengutus anaknya, utusannya, ya, dinamakan sebagai anak karena dia adalah anak, seutusan adalah anak, ya. Ya, maka dikatakan dia sebagai anak karena dia sebagai adalah utusan, dan sebenarnya itu sebagai Allah sendiri, ya. Maka dia berpikir, ya udahlah saya turun sendirilah. Ini mungkin baru akan mereka mengerti dan akan memahami kalau saya sendiri yang menegur mereka dengan melakukan tanda-tanda ajaib, ya. Itu. Jadi dari penjelasan Bapak tadi memang saya terima, saya juga itu secara logika saya terima. Tetapi yang pertanyaan saya ini, kenapa ya Yesus itu lahir, ya, sangat istimewa, dan itu dari surga. Tentu itu dari surga karena dia roh, ya Pak ya, roh itu dari surga, ya jelas ya, turun. Nah kalau secara tiba-tiba turun tanpa ada proses, ya mungkin manusia tidak akan percaya, akan bingung dari mana asalmu. Kamu datang tiba-tiba tidak ada asal, kan begitu. Ya, mungkin dengan cara itu Tuhan mengutus dengan cara namanya mengutus sebagai anak, menjelma sebagai manusia, ya dia menegur bangsa Israel. Itu Pak. Terima kasih, itu sampai di situ dulu Pak. Oke, baik. Yang pertama, di dalam 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk alamiah sama seperti dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Banyak makhluk yang berasal dari surga, Pak. Makhluk yang berasal dari surga itu tidak butuh rahim untuk berada di bumi. Contoh, malaikat yang datang kepada Nabi Abraham di Kejadian 18. Malaikat-malaikat yang datang kepada Nabi Musa di Gunung Sinai di Kejadian 18. Di Kisah Para Rasul 8. Yesus, malaikat datang kepadanya memberikan kekuatan. Nggak ada yang kemudian dihamilkan dan seterusnya. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau itu yang menjadi alasan saudara saya ini, terbukti Yesus tidak mampu menjadikan Bani Israel sebagai pengikutnya. Malah Yesus mengatakan dalam Yohanes 7 nomor 60, ini yang menyedihkan. Aku yang memilih engkau yang 12 orang ini muridku, tetapi salah satu di antara kalian adalah setan. Salah satu di antara kalian adalah iblis. Kenapa Yesus mengatakan muridnya yang satu itu iblis? Sebab dialah yang menyebabkan dia akan ditangkap dan disalibkan di atas tiang salib. Berarti yang menyebabkan Yesus mati di atas tiang salib bukan Tuhan, tetapi iblis yang merasuki Yudas. Yudas kemudian berkhianat. Yudas melaporkan kemudian ke tentara Romawi persembunyian Yesus diobrak-abrik, Yesus ditangkap, Yesus dibunuh, mati. Setelah mati apakah berhenti penyesat sampai di situ? Tidak. Iblis tidak diam. Iblis tidak diam.
Al-Quran menjelaskan, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, 58. Beliau Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, diselamatkan. Demikian juga yang tertulis dalam Mazmur 91, Yesus diangkat ke langit. Di data nomor 16 dikatakan, dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau, dan engkau berada di sisiku, aku berikan rezeki padamu, aku berikan makanan, aku kenyangkan engkau. Kata Tuhan di dalam Mazmur 91 data nomor 12 sampai nomor 16. Baca sempurna di situ datanya. Sabar Bang. Di mana Pak? Mazmur 91 data nomor 12, 13, 14, 15, 16. Satu perikop Anda baca. Kenapa bisa merujuk ke sana? Karena pada saat Yesus dicobai oleh iblis di dalam Matius 4 nomor 6, iblis mengatakan apa? Wahai Yesus, jika engkau betul adalah anak Tuhan, buang dirimu ke bawah. Karena Yesus dibawa oleh roh jahat iblis ke bumbungan bait suci. Tinggi dia di atas apa kalau menara bait suci. Lalu iblis mengatakan, wahai Yesus, jatuhkan dirimu ke bawah. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis di kitab para nabi bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Jika engkau betul adalah anak Tuhan, buang, coba saya mau lihat. Sebab ada tertulis. Ternyata benar ada tertulis. Di mana itu? Mazmur 91. Tuhan tidak akan membiarkan anaknya binasa. Penyakit sampar tidak akan menimpahnya. Ular tedung akan dibunuh untuk dia. Tidak diberikan izin apapun untuk merusak atau mencelakai anaknya. Aku akan mengirim malaikat agar tangannya menatang engkau, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Walau 10.000, walau 1.000 di sebelah kananmu, di sebelah kirimu, dan seterusnya, engkau hanya akan menyaksikan itu semua. Menyaksikan apa? Penyaliban. Sementara engkau akan kuangkat di sisiku, dan aku kenyangkan engkau. Aku akan perlihatkan mujizat-mujizat kepada engkau, dan aku memperlihatkan kemunafikan, kemusyrikan orang-orang fasik. Lalu kemudian di Amsal 21 nomor 18, orang yang fasik dijadikan sebagai tebusan orang yang benar. Pengkhianat dijadikan sebagai penebus pengganti orang yang benar. Maka benar ketika Nabi Isa diangkat, ada yang menggantikan dia. Siapa yang berkhianat? Yudas Iskariot. Jelas itu. Itu di kitab saudara. Makanya Al-Quran mengatakan mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan, melainkan orang yang diserupakan dengan beliau, dan mereka hanya berselisih paham tentang yang dibunuh itu. Dan dengan kita belajar, kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 25 nomor 19, di situ ada data berbunyi begini. Dan mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Mereka mengatakan Yesus itu telah meninggal, tapi Paulus mengatakan dia hidup. Berselisih paham. Subhanallah. Apa yang diuraikan Al-Quran 1400 tahun silam, kami para apologet Islam Indonesia menemukan di kitab saudara perselisihan terjadi antara Yahudi dan Paulus seorang Farisi tentang kematian orang bernama Yesus. Berselisih paham. Seperti itu Bang. Jadi ya silakan. Oke baik Bang. Saya tidak mau lagi, belum lagi masuk ke ayat-ayat Alkitab dulu Bang. Jadi saya mau dulu memahami dulu tentang kelahiran Yesus ini. Nah, apa tujuan daripada Allah itu di surga? Mengapa dia menurunkan atau mengutus anaknya ke dunia? Ya, kenapa tidak dia utus lagi nabi yang ada di dunia? Iya. Ya, silakan. Itu Pak ya. Itu dulu satu yang pertama pertanyaan saya. Kenapa Allah Bapa itu di surga mengutus daripada utusannya dari surga ya sebagai anaknya? Kenapa dia tidak mengutus nabi yang ada sudah di dunia? Ya. Nah, pada yang berikut. Iya, silakan. Itu yang kedua. Kenapa Yesus itu mati? Apa tujuan dia datang itu? Karena dia di dunia itu menyampaikan daripada tujuan daripada Bapa yang ada di surga. Apa itu Pak? Ya, bertobat, tentang pertobatan. Ya. Nah, tentang pertobatan supaya bangsa Israel bertobat ke jalan yang benar.
Ya, nah itu. Lalu tujuan yang kedua. Berhasil nggak Pak Fansidar? Berhasil nggak? Berhasil nggak tuh tujuannya tuh? Afan yang gagal sampai bentar dulu Pak. Ya berhasil sampai dia datang di dunia itu dia berhasil. Ya kan nyata. Dia kan menyampaikan daripada tujuan Bapa di surga tentang daripada pertobatan. Kan begitu ya. Kalau pertobatan Pak, semua nabi diajarkan untuk menyampaikan pertobatan kepada umatnya. Yehezkiel 18 coba Anda baca. Orang-orang Yahudi dikatakan jangan bapak dipenjara, dihukum karena anak juga demikian. Jangan anak dihukum karena bapak. Semua orang menanggung dosanya masing-masing. Dan dosa yang mereka lakukan dihapuskan hanya karena bertaubat. Bahkan kalau Anda lihat dalam Keluaran 29 nomor 12, mohon maaf ini, kotoran lembu dapat menghapuskan dosa Pak. Coba Anda baca tuh. 29 nomor 12. 29. Yes. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuk dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Itu ya, Keluaran 29 Pak ya? Iya. Keluaran 29 12. Nah, sekali lagi saya baca Pak ya. Iya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Maksudnya ayat ini apa Pak? Keluaran 29 ya akhi. Iya, Keluaran 29. Iya, Keluaran 29 dari data 12 sampai 14. Oh, dari 14. Oke, 13. Kemudian Oke, langsung aja ke data 14-nya. 14 ya. Oke. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Oke. Iya, ya, sepakat kita Pak ya. Oke. Iya. Jadi tidak perlu kemudian Tuhan jadi manusia, dibunuh manusia untuk hapus dosa. Ternyata kotoran lembu bisa hapus dosa. Ini ajaran dari Tuhan. Ya. Iya. Jadi kelahiran Yesus ya jelas. Kelahiran Yesus hanya pertanda kepada Bani Israel bahwa Tuhan mampu menciptakan manusia tanpa ayah, dan Tuhan buktikan itu. Apakah mereka mau beriman? Ternyata tidak beriman. Maka ada alasannya kelak mereka dilemparkan ke api neraka. Aku kan Tuhan marah kalau sahabat saya ini Bang Fansidar baca Yehezkiel 5 dari data pertama sampai terakhir itu satu perikop, betapa murkanya Tuhan kepada Bani Israel. Aku akan menghancurkan engkau, orang tuamu akan memakan anak-anaknya, anak-anaknya akan memakan engkau, karena engkau membuat aku murka, dan seterusnya. Sepertiga kalian akan kubunuh, sepertiga lagi akan mati dengan pedang dari bangsa-bangsa di sekitarmu, sepertiga lagi sisanya akan kuserahkan ke seluruh bangsa-bangsa di atas muka bumi. Saking marahnya Tuhan kepada Bani Israel. Dan aku akan mengejar engkau dari belakang dengan menggunakan pedang. Ini Tuhan yang mengancam mereka. Maka Tuhan mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk membuktikan kepada dunia bahwa kelak aku akan menyiksa orang-orang ini dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, dengan memberikan utusan bernama Isa. Tengoklah, dia tidak akan beriman. Dan betul tidak beriman. Jadi wajar ketika nanti di akhirat Allah tidak ditanyai, kenapa engkau membakar mereka padahal mereka adalah keturunan para nabi? Kenapa engkau membakar mereka padahal mereka telah diberi kitab kepada mereka secara beruntun? Allah menjawab, mereka adalah pembangkang yang laknat. Orang tegar tengkuk, diberikan nabi, diberikan rasul, malah tidak puas dengan diutusnya Nabi Isa. Tidak puas, mereka tolak, dicaci, dimaki. Mereka mendirikan sebuah sekte bernama sekte Nasrani. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Dan inilah Paulus, tokoh dari Nasrani.
orang Farisi, keturunan Benyamin, membentuk sebuah agama bernama Nasrani, kemudian tidak puas dengan ajaran Tuhan, dia katakan bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum-hukum Tuhan beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya Yesus mengatakan, Pak, di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang ahli Taurat, celakalah engkau wahai ahli Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya, ahli kita, orang Farisi, siapa dia yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sebuah agama? Jawabannya, Paulus. Apa agamanya? Katolik. Yesus yang mengatakan itu. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, engkau mentobatkan orang masuk ke agamamu, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kalau bukan Paulus, siapa yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan tanah Israel, mendirikan sebuah keyakinan baru di luar Yahudi? Agama yang di luar Yahudi selain Yahudi apa? Yang didirikan oleh orang Farisi. Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 nomor 5, nomor 4, nomor 5, nomor 6, aku adalah orang Farisi dari keturunan Benyamin. Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus mengaku di mahkamah persidangan, aku adalah orang Yahudi dari keturunan Benyamin, aku adalah orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan. Siapa yang keliling mengajarkan surat-suratnya? Ke Roma, ke Antioquia, ke Tarsus. Siapa itu? Damsyik. Siapa itu? Orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi. Yang lain dan tak bukan adalah Paulus. Apa agama yang didirikan di luar Yahudi? Agama Katolik. Celaka. Itu kan terjadi sebelum Yesus turun ke dunia, ya. Nah, makanya tadi pertanyaan dari awal saya ini, Pak, kenapa Allah itu mengutus, ya, rasulnya, anggaplah sebagai rasulnya dari surga. Kenapa bukan dari dunia? Kenapa mesti harus dari surga? Nah, kenapa? Karena semua apa yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelum Yesus itu datang, tidak ada yang mengikutinya, ya. Tidak ada yang mendengarkannya. Bahkan orang Farisi itu yang Bapak bilang itu benar. Yesus menegur mereka. Ya, mereka mengimani, mereka percaya kepada Abraham, bahwa Abraham itu adalah utusan Allah. Dan mereka orang Farisi itu orang tidak menerima pada saat Yesus menyatakan diri sebagai utusan daripada Allah. Padahal mereka juga tahu hukum Taurat. Dan mereka lah yang memberontak pada saat itu, dan mereka lah yang menyalibkan Yesus pada saat itu. Karena mereka tidak mau nenek moyang mereka, Bapak Abraham itu, ya, apa namanya? Ditambahkan gitu ajarannya. Tapi Yesus menegur mereka, ya. Jadi orang Farisi itu sendiri tidak menerima. Memang orang percaya, orang ahli hukum Taurat itu, ya. Makanya Yesus menegur mereka, makanya Yesus menegur mereka, kamu membawa orang-orang ke agamamu, kamu membawa orang untuk bertobat percaya kepada agamamu, sementara kamu, ya, perbuatan kamu lebih jahat daripada mereka. Kenapa? Semua apa yang disampaikan pada hukum Taurat sebelumnya mereka tidak ikuti. Nah, itu, ya. Jadi Yesus menyampaikan daripada tujuan dia datang ke dunia itu, ya. Iya, oke. Gini, Pak. Kalau Yesus dikatakan dari surga, kan itu cuman istilah aja. Yesus itu bukan dari surga, Yesus itu keluar dari rahim, sama seperti nabi yang lain. Kenapa dia dikatakan dari surga? Karena ini instruksi dari surga agar ibunya hamil. Instruksi dari surga. Kita lihat di dalam apa yang tertuang dalam kitab Bapak sendiri, Yohanes 1:13.
Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dari Allah. Maksudnya siapa aja itu yang dari Allah? Ishak. Oke? Siapa lagi yang dari Allah? Yohanes Pembaptis. Mereka semua ibunya sudah mandul, bapaknya sudah mandul. Tidak mungkin kemudian bisa hamil secara biologis. Tetapi karena dari Allah menginstruksikan, hamil Elizabeth, hamil Sarah, hamil. Sama seperti ini, Maria hamil. Makanya di dalam Yohanes 3:34, sebab siapapun yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas pada mereka. Siapapun. Ada berapa yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman? Musa, Abraham, Daud, Salomo, Yeremia, Samuel, Daniel, Yesus. Ini semua orang-orang yang kepenuhan roh Tuhan dengan cara tidak terbatas. Jadi gagal itu bang, gagal. Dia dari surga. Kenapa bukan nabi? Semua utusan Tuhan itu instruksinya dari langit. Anggaplah dari surga. Tapi bukan berarti dia jatuh dari surga, ngedebuk. Bukan. Ada yang jatuh dari surga itu Adam dan istrinya. Tapi dia bukan Tuhan. Saya kira begitu bang, karena di tempat saya sudah hampir azan. Saya di kota Makassar ini. Terima kasih saudaraku Pansi Darlasa diskusinya. Kalau bisa nanti lain kali agak buru datang agak ini supaya jangan terlalu pagi kayak begini, biar kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, makasih. Oke, sama-sama Pak. Ya, sehat jadi terus Pak bantu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ini gua prologin. Gua minta tolong doanya aja lah. Ini pasien berikutnya ya. Iya. Gurunda. Iya. Julius Gurunda. Mau sidang. Kapan disidangnya, Dek? Hari ini lagi udah di airport. Mau berangkat nih. Insya Allah. Mohon doanya nih untuk sidang hari ini. Kami doakan semua. Sekaligus kami minta dukungan kepada teman-teman. Ya seperti yang kami sampaikan beberapa saat yang lalu, mari kita dukung sahabat kita ini dengan dukungan yang nyata ya. Bukan hanya sebatas doa, tapi juga bantuan yang real. Ya, mungkin nomor rekeningnya bisa disebutkan, Dek. Siapa? Kores. Bantu, ayo mari kita saling membantu. Tunggu. Laskar Api di bawah, mari kita saling membantu teman-teman kita. Ya paling penting mohon doanya juga Bang Zuma dan para penonton ya. Ini saya lagi nggak bisa ngomong banyak kali soalnya kiri kanan rame orang. Iya Dek. Silakan Dinda Kores, bisa dibantu nomor rekeningnya. Cek 1 2. Ya, Ikhwan untuk yang belum ngerti ya. Jadi Julius ini adalah MVP kita tahun kemarin karena sudah berhasil membuat satu penghujat itu jerak dengan dikandangin. Nah, ini retaliation-nya atau inilah strategi supaya cari remis gitu. Dicari-carilah kesalahannya saudara kita ini. Nah, ini sedang di persidangan. Dalam persidangan itu ketika ini butuh apa ya? Butuh biaya yang memang cukup menguras operasional bolak-balik ke sananya. Maka dari itu kita sebagai saudara seiman fisabilillah, aku mohon bantuannya untuk saudara kita ini. Beliau memang di TikTok kurang ini ya, kurang masyhur namanya, tapi kalau di YouTube Masya Allah. Semua info-info terbaru dari penghujat dapatnya dari dia. Jadi mohon bantuannya sekedar meringankan beban pejuang kita yang satu ini. Ini ya ininya reknya. Dicatat ya Ikhwan ya. Banknya BSI. Nomornya 715 terus 499 terus 2318. Aku ulang ya. Banknya BSI, nomornya 715 terus 499
Terus 2318 atas nama Haikal. Atas nama Haikal. Itu ya ikhwan ya. Jazakumullah katsiran bil jannah untuk semua yang berkontribusi. Karena ini dari kita semua, dia yang sekarang diujinya nyata dalam dunia karena, ini. Dia yang karena diujinya nyata. Mereka melihat kan karena secara identitas mungkin karena dianggap jelas, terus lokasi di Medan gitu kan, yang notaben ya bisa dibilang mereka menganggap mereka mungkin kuat di sana, dan ya karena mungkin Tionghoa juga ditambah karena dendamnya ya, soalnya ada beberapa yang kemarin kita bongkar, bahkan kita bongkar bahwa mereka melakukan penipuan, bahkan ada tim yang khusus untuk menghujat, dan itu ya mereka tidak bisa terima. Oke, lanjut, aku cekin bentar. Ya, jadi saking apa ya, saking gencarnya ini Akhina Julius ini membongkar sindikat penghujat Islam, dia akhirnya yang dicari juga sama mereka gitu, ikhwan. Oke. Atas nama M. Haikal Abdillah itu, kalau nggak salah ya. Oh iya, nah ini aku kirim ke grup ya ikhwan ya, aku kirim ke grup grup tele. Udah. Yang penting mari bersinergi bersama bantu saudara kita Julius dalam mereaksi kembali. Artinya beliau ini melapor balik, gitu ya. Ya butuh energi lah. Ya kalau kita bareng-bareng ya saya rasa lebih ringan kan gitu. Oke, udah menjelang 4:30 di Makassar. Waktunya juga Bang Juma harus istirahat. Kalau dibiarkan terus ya nanti Bang Juma sakit. Tiap malam begadang kan gitu ya. Bukan disuruh berhenti tapi minta istirahat supaya besok ada energi lagi kan gitu ya. Betul. Karena mau bilang terima kasih buat Laskar Api yang masih standby menjaga Komal ini. Ya udah kita tutup dulu. Tutup live YouTube sekalian semuanya. Oke, ya ikhwan fisabilillah, dengan demikian berakhir sudah acara kita membantai syubhat dan fitnah yang datang kepada Islam dan juga menjelaskan seterang benderangnya mengenai status dari Nabi Isa alaihissalam yang dikenal di Eropa sana dengan nama Yesus ini. Semoga apa yang kami sampaikan di sini menjadi ilmu baru bagi ikhwan fisabilillah yang menonton dan juga untuk kawan-kawan Kristen yang memang sedang mencari kebenaran, dan semoga menjadi asbab hidayah untuk kalian semua yang mau berpikir. Amin amin Allahumma amin. Satu lagi dulu tuh. Untuk menonton balik atau ada yang terlewatkan dari season kali ini, kami ada di YouTube. Anda bisa menontonnya kembali, atau yang belum menonton atau ingin mempelajari ulang, saya promosikan. Anda bisa menonton Andi Slebes Channel atau Andi Slebes Official di YouTube karena ini di-live-kan. Terima kasih. Yes ikhwan, ini pasti di-live-kan di YouTube terus setiap kita membantai syubhat dan fitnah ini. Supaya apa? Supaya ada dokumentasinya gitu. Karena kalau ini kan sekali beres udah nggak ada recordnya. Nah kalau mau nonton siaran ulangnya silahkan ambil di YouTube yang tersedia, Zulkifli Mabas, Handi Selebes Channel atau Triun Slayer Comment Center, dan yang terafiliasi YouTube ya. Oke, yuk kita tutup malam hari yang penuh makna ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wa hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ditanya.